Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana teman-teman? Yang di YouTube noise nggak? Hai. Hai hai. Sik. Alhamdulillah. Hilang suaranya? Hah? Serius? Coba cek di YouTube teman-teman, ada nggak suara? Ya sambil di-subscribe kan sekalian. YouTube ini kan kalau videonya tidak hilang-hilang kan teman-teman. Kalau di YouTube, kalau TikTok kan nggak ada lagi ditonton kalau sudah bubar TikToknya. Sabar ya. Agak berisik. Ih, kenapa ya TikTok ini YouTube berisik ya? Cek masih berisik. Yang di YouTube masih. Bismillah. Masih. Cek. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Wujud cintanya diberikannya kita akal, supaya kita manusia ini bisa dengan mudah memahami kebenaran itu seperti apa adanya. Kenapa dengan suara agak noise? Suara gimana teman-teman? Gimana suaranya? Yang di TikTok gimana suaranya? Seperti suara keran air gitu. Mana yang betul ini? Ini setiap hari kita live ini bermasalah gitu. Mungkin karena kelihatannya sih karena songkatnya ini yang sudah tua kali teman-teman. Ganti beli yang baru ya. Bagus, oke. Salam serta taslim pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Islam kepada kita sehingga kita semuanya paham betul dari mana kita ada, untuk apa kita ada, dan hendak kemana kita pergi. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, oke. Sehingga kita memahami bahwasanya umat terdahulu sudah melakukan kesalahan fatal dengan melantik ciptaan Allah, utusan Allah sebagai Tuhan sembahan selain daripada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada utusannya, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu wa qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi
innaka anta allamul ghuyub. Jadi Nabi ini ketika ditanya, apakah ente yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku, menduakan aku, menganggap kau adalah pribadi hakikat yang sama-samaku, menyelaraskan engkau adalah aku yang turun ke bumi menjadi manusia. Anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka? Kau yang mengajarkan, kau yang memerintahkan mereka. Kenapa bisa? Kok tiba-tiba saja ada sekelompok manusia yang menyembahmu? Apakah engkau yang mengajarkan mereka? Kata Nabi Isa alaihissalam, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Bukan aku yang mengajarkan mereka, maha suci engkau. Tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi seperti itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Maka pada malam hari ini kita ingin mengulas tuntas. Ingin mengulas tuntas tentang agama Kristen berdasarkan Matius 28 nomor 20. Di situ ada perintah, ada pernyataan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini kita ingin bertanya kepada saudara-saudara kita Kristen yang kita kasihan sama dia, siapa yang mengatakan di Matius 28:20 ini, tidak usah bahas agama Kristen, mereka melakukan segala sesuatu. Pertanyaan kita, siapa yang mengajarkan ini? Siapa yang memerintahkan di situ? Memerintahkan orang Kristen menyembah dirinya itu siapa? Nah, kita tanya dulu sama saudara kita. Saudara, buka kamera bang, silakan. Silakan buka kamera, kita diskusi. Jangan emosi, tahan emosi, jangan ngamuk di sini. Ini tempatnya kita memberikan edukasi. Ya nggak usah emosi, bang. Jangan emosi. Iya, saya emosi. Oke. Halo. Iya, gimana bang? Gimana? Ini bagus bang. Kamu tidak usah bahas-bahas agama Kristen karena kamu nggak tahu masalah Kristen. Ya udah, justru karena saya tidak tahu makanya aku tanya. Siapa yang berbicara di dalam Matius 28? Jangan memfitnah. Saya tidak mencela, saya tidak memfitnah. Saya tidak mencela, saya tidak memfitnah. Terus terang saya bilang semuanya, kau itu kepala talang Joko. Oh. Bukan aja negara kepala talang, bukan aja. Oh, iya. Kepala talang kok. Kepala talang itu kalau dia melihat manusia tapi mengajarkan ke orang itu Tuhan. Aduh, tidak usah kepala talang itu begitu. Tidak usah, jangan bertele-tele. Kalau catatan wartawan orang Roma Yunani baru Nabi bilang Alkitab, itu dia kepala talang. Kau itu sudah orang melahirkan manusia. Nabi bilang ke orang, apa itu yang lahir? Tuhan. Itu kepala talang namanya. Manusia paling penipu, katanya kok. Kapal tenggelam. Gak usah mencela abang, gak usah mencela. Anda sama. Tidak sama. Beda dong, beda. Baru saya jauh. Jangan emosi. Jauh. Saya kasih malu kok di sini. Apa kau? Silakan. Tidak ada apa-apanya kau. Ya, terus apa? Permalukan saya, silakan. Sudah ku bilang jangan emosi. Naik ke sini itu kita belajar. Masih syukur-syukur saya bantu kalian beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kalau kami umat Islam, fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Perintahnya menyembah kepada Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Ada perintah kami menyembah. Kami sholat ada perintah dari Allah. Kami puasa ada perintah dari Allah. Semua yang kami lakukan ada perintah dari Allah.
Nah sekarang ini kita ingin mengulas Matius 28 nomor 20. Pergilah ke seluruh dunia, nomor 19-nya. Jadikanlah semua orang menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Adinda Jibril, tunggu sebentar ya. Sabar. Bentar. Gimana ini? Alah, ngomong sama siapa ini Bang Juma ini? Iya kan? Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah jelas kita turuti. Iya kan? Sami'na, kita mendengarkan, wa ta'ana, kita mentaati apa yang kita dengarkan. Nah sekarang ada yang memerintahkan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, ajarlah mereka melakukan segala yang aku perintahkan kepadamu. Ini yang kita mau tahu. Siapa dia? Apa perintahnya? Ke gereja hari Minggu, apakah dia memerintahkan? Menyembah sosok Yesus Kristus, apakah dia yang perintahkan? Makan babi, apakah dia yang perintahkan? Ayo, menjadi Kristen, apakah dia yang perintahkan? Ini yang harus kita tahu. Jadi jangan emosi. Kita cuma mau diskusi. Ini pendeta pastor naik ke sini. Jangan emosi, tapi diskusi yang baik untuk edukasi gitu. Santai, relax. Semangat malam. Assalamualaikum. Semangat malam. Waalaikum. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Maaf, Muslim Bang. Oh ya. Ada yang ingin disampaikan abangku? Ini kan tada keselamatan di luar Yesus. Ya, tada katanya. Tada keselamatan di luar Kristen. Di Kristen jaminan keselamatan. Oke, I know. Tapi tolong jawab dulu. Siapa yang berbicara pergilah ke seluruh dunia? Jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang diperintahkan. Mana perintahnya? Siapa punya perintah itu ke gereja apa segala macam? Ayo dong, diskusi kita. Jangan emosi. Naik ke sini tuh bawa dalil, bawa data, diskusi yang baik. Ditonton banyak orang loh. Banyak orang yang nonton kita gitu loh. Ini kita tidak sedang lagi di kamar berdua. Naik ke sini tuh yang baik lo ngomong. Gini Bang Suma, menurut kami begini Bang, ini dalilnya. Sudah kita perdengarkan. Ya kalau menurut apa yang kita pelajari itu bertentangan, kita sampaikan. Kan begitu. Enggak usah emosi. Gitu aja kok emosi. Naik ke sini, saya tahu saya permalukan kau. Ngapain kau permalukan saya? Saya Muslim.
Tidak akan pernah luntur iman saya dengan apapun yang Anda lakukan. Ini. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Bang? Islam. Oh ya, Islam. Mohon maaf yang Islam, saya minta dengan hormat teman-teman sahabat-sahabat, jangan mikir dulu naik karena kan bukan kita yang punya kitab Matius itu, kita yang punya kitab. Kalau kita yang punya kitab, naik maki di sini, jelaskan ke saya. Tapi kalau bukan kita punya kitab, tidak usah mikir dulu minta. Halo, semangat malam. Semangat malam. Malam Bang Suma. Ya, silakan saudara. Jangan emosi ya, Bang. Iya enggak. Nah, bagus. Tenang, relax. Tapi saya enggak open cam ya, enggak apa-apa ya. Kenapa bisa abangku? Dalam keadaan lagi di rumah santai Bagus gitu. itu. Iya, nggak apa-apa, buka aja. Silakan Bang, buka kameranya Bang. Pakai baju dulu. Diskusi kita. Kita menghargai forum ini. Di sini kita ditonton banyak orang soalnya. Oke, sip. Iya. Selamat malam. Malam abangku, Bang Victor. Iya. Bagaimana Bang? Apa yang mau dibahas ini Bang? Ini terkait Matius 28 nomor 20. Di situ ada ungkapan, ajarilah mereka segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Siapa itu Bang di situ? Semua yang berkata Bang, semua yang ada di bumi ini. Enggak, maksudku siapa yang berkata di situ Bang? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus. Oh Yesus. Tuhan Yesus Bang. Iya. Kalau saya Tuhan Yesus. Iya, kalau itu Tuhan Anda dan itu adalah Yesus, yang ingin saya pertanyakan di sini, saya tidak pernah menemukan ajaran Yesus sebelum keluar dari kubur untuk menjadi Kristen atau untuk menyembah dirinya di gereja. Jadi perintah menyembah Yesus itu dari mana asalnya Bang? Saya sependapat sama Bang Suma, tidak ada Tuhan Yesus ingin disembah. Terus kenapa disembah kalau gitu? Siapa yang perintah? Karena setiap anak tidak pernah menyembah bapaknya. Setiap anak itu selalu mengasihi, menyayangi, bukan menyembah. Terus saya ini anak saya ini anaknya Papi Yesus. Jadi saya tidak menyembah, saya itu mengasihi dan menyayangi. Jadi kalau kita pakai teori seorang anak cinta kepada ayahnya itu lebih besar daripada seorang hamba mencintai tuannya. Nah, itu ada perintah di situ Bang. Di Matius 28 itu ada perintah. Iya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Pertanyaan saya, yang memerintahkan menyembah Yesus siapa? Tidak ada Bang, tidak ada yang menyembah Tuhan Yesus, tidak ingin disembah. Kita ini lalu anaknya. Di gereja ngapain? Kalau semisal seorang anak kepada bapaknya itu seperti apa Bang? Ya selalu mengikuti apa perintahnya. Contoh, ya, perintah ke gereja. Siapa perintah ke gereja Bang? Saya ambil contoh ya Bang. Saya ambil contoh ya. Semisal ada seorang ayah minta tolong kepada anaknya, jaluk tolong buatkan kopi. Enggak, yang perintahkan ke gereja siapa Bang? Gereja itu bukan bangunan Bang, gereja itu bukan cara kayak gitu. Kan ada bangunan gereja Pantekosta, gereja. Itu tempat perkumpulan. Nah, yang kutanya siapa yang perintahkan berkumpul di situ?
Itu liturgi, Bang. Itu Yang perintahkan situ siapa yang perintahkan? Kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, yang memerintahkan ke gereja siapa? orang Kristen itu mengikuti kata Papi Yesus, Bang. Nah, Papi Yesus ada perintahkan ke gereja. Enggak. Lah, terus yang perintahkan ke gereja siapa? Ya bapak-bapak gereja. Nah, berarti yang berbicara di Matius 28:20 itu papi-papi gereja. Bukan Papi Yesus. Nah, kan di situ kan dikatakan bukan ke gereja, Bang. Lah, yang terbukti di lapangan kan hari Minggu kalian ke gereja. Ya itu kan untuk beribadah. Nah, yang perintahkan itu siapa? Papi Yesus. Turun temurun kan, Bang, itu. Nah, iya, yang saya tanya, yang perintahkan kalian itu Papi Yesus. Itu suatu perkumpulan, contoh kayak arisan apa segala macam, kita kumpul terus bersama-sama. Iya. Jadi ke gereja itu bukan perintah Papi Yesus. Kan memang di ayat itu enggak ada kata untuk ke gereja, Bang. Berarti kalian ke gereja hari Minggu itu bukan perintah Papi Yesus. Bukan. Papi Yesus bukan. enggak Satu. pernah. Papi Yesus tidak pernah membuat bangunan gereja dan mereka disuruh masuk ke sana. Jadi tidak ada perintah Papi Yesus untuk ke gereja. Satu. Sekarang yang memerintahkan kalian menyembah Papi Yesus itu siapa? Enggak disembah, itu Enggak Papi. disembah. Iya kan. Semisal contoh gini, Bang Suma ini punya anak enggak? Punya. Nah, gimana masa anaknya Bang Suma nyembah Bang Suma, kan ya tidak mungkin. Jadi orang Kristen ini menyembah siapa? Enggak ada yang disembah. Ateis. Kita ini anak. Iya, maksud saya yang kalian sembah, yang kalian ibadahi sebagai Kristen itu siapa? Kita ini sudah jadi anak, Bang. Jadi nggak bertuhan. Kita ini anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak bertuhan. Tidak, anak Tuhan kok. Berarti kalian tidak bertuhan. Anak Tuhan itu ya bagian dari Tuhan. Oh, kalian Tuhan juga? Iya. Oh, Tuhan kok nggak pakai baju, bang? Jadi orang Kristen itu Tuhan? Iya. Oh, jadi kalau Karena misalnya di ada situ tertulis, Bang, nanti itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan bersama anak-anaknya ini akan memimpin, akan menjadi pemimpin Tuhan. Pemerintah yang kemudian. Oh, ya. Jadi orang Kristen ini akan menjadi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang murtad masuk Kristen, berarti dia masuk menjadi Tuhan. Iya. Berarti di Kristen banyak Tuhan. Iya, karena di setiap pribadi Kristen itu ada Roh Kudus, Bang. Oh iya. Berarti dengan kata lain Kristen ini dan Roh Kudus adalah Kristus. Itu Tuhan. Jadi Kristen ini Kristus. Iya, pengikut. Betul. Pengikut atau Kristus? Karena kita kan sudah mendapat tubuh dan darahnya yang ada di gereja itu loh, waktu perjamuan kudus. Oh iya. Berarti waktu Kristen perjamuan ini Kristus. kudus itu, Bang. Iya, waktu perjamuan kudus itu kita mendapat tubuh dan darah Yesus. Dan itu menjadi bagian dari kita. Makanya orang Kristen tidak boleh sembarangan. Kenapa bisa, kan orang Kristen Tuhan? Ya kan tidak boleh untuk melakukan hal yang gitu, kan kita pengikut Kristus. Kristus kan kasih. Oh, Kristus kasih. Ya. Betul. Jadi tidak ada yang memerintahkan menjadi Kristen, tidak ada yang memerintahkan menyembah kepada Yesus. Yang memerintahkan makan babi Kristen ini siapa, Bang? Makan babi kan tidak menyembah.
Iya, enggak, bukan menyembah. Yang memerintahkan orang Kristen makan babi itu Papi Yesus juga. Makan apapun bang, nggak perlu makan babi juga, makan kelinci, Termasuk makan apapun. termasuk orang Kristen bisa minum kencing onta. Kan jorok itu. Enggak, saya tanya bisa atau tidak? Bisa. Oh, Cuman bisa. minum. Jadi orang Kristen boleh minum kencing onta ya? Cuman itu kan jorok. Iya, maksud saya boleh kan? Nggak boleh, jorok itu. Mana perintahnya? Katanya tadi yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Tai pun kalau masuk ke mulut orang Kristen tidak menajiskan, betul? Ya tapi itu kan jorok bang. Iya, tapi tidak menajiskan kalau ada tai masuk ke mulut orang Kristen kan? Ya kalaupun semisal itu terjadi nggak apa-apa. Jadi dengar tuh teman-teman. Jadi kalau ada yang menghina umat Islam minum kencing onta, ternyata di Kristen jangankan kencing onta, makan tai pun di Kristen boleh, tidak najis. Bukan makan bang, kalau semisal itu Loh. apa nggak sengaja atau apa itu. Loh. Kenapa ngajak olahraga bibir ini abangku? Segala sesuatu masuk ke mulut tidak menajiskan, tapi yang keluar yang menajiskan. Semua yang masuk akan keluar di jamban. Matius 15. Iya bang. Kan Begitu. itu kan nggak baik itu. Loh, kalau tidak baik kenapa tidak najis? Kan yang dimakan Ayo. itu kan ada daging babi, kenapa harus tai? Iya, maksudnya kan Daging tidak babi najis. kan enak gitu loh bang, maksudku Kan gini. tidak najis bang, kan tidak najis katanya. Loh, Kutanya enggak. dulu. Ya nggak Kutanya, penting saya tanya. juga kan. Berdasarkan Enak babi Matius kecap. 15, apakah Kristen makan tai itu najis? Kan ada daging babi, kenapa harus makan Ya tai? enggak, saya tanya dulu. Orang Kristen berdasarkan dalil nih, apakah boleh makan tai dan makan tai di Kristen itu najis atau tidak? Kenapa? Kan masih banyak daging yang Bukan lainnya. masalah kenapa, bukan masalah kenapa. Loh, Najis atau ya tidak kalau orang pertanyaannya Kristen jelas makan tai? dong. Saya ini kan manusia. Saya Iya. berpikir, Nah, kenapa terus saya kenapa harus makan itu sedangkan ada babi kecap? Sedangkan dalilnya mengatakan tidak najis. Loh, nggak perlu. Kan kalau ada daging Najis. babi kecap Ini ya babi masalah kecap najis lah. atau tidak? Pertanyaan saya, abangku. Orang Kristen makan tai orang najis atau tidak? Najis kotoran itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bukankah dikatakan di dalam kitab saudara yang masuk ke dalam mulut bukan yang menajiskan? Hah? Orang Kristen itu bang, pegangannya apa? cuma satu. Apa tuh? Babi. Kasihilah Tuhan Alamu. Iya, kasih kok lari ke situ. Gak ada nyambung-nyambungnya. Ya, itu memang Jadi pegangan saya bang. Iya, silakan. Sekarang siapa yang memerintahkan orang Kristen makan babi? Tadi saya dua bukan Yesus. Saya kan mengasihi diri saya juga. Ngapain saya makan gitu? Mending babi kecap kan enak. Nah, iya, siapa yang merintahkan makan babi? Nggak ada, cuman kan enak. Oke. Ngapain? Jadi dengarkan teman-teman, Kristen itu menyembah ke gereja tidak perintah Yesus. Menyembah Yesus bukan perintah Yesus, makan babi bukan perintah Yesus. Sekarang yang memerintahkan ke gereja hari Minggu siapa? Papi Yesus. Bapak-bapak gereja. Papi Yesus, bukan? Bapak gereja. Papi Yesus bukan? Bapak-bapak gereja. Bukan Papi Yesus. Papi Yesus itu hanya memerintahkan murid-muridnya, bukan ke kita. Berarti ada nggak perintah Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Ada? Sepertinya ada, cuman saya lupa. Nggak ada. Ada, sebagian. Coba silakan tunjukkan perintah Yesus ke gereja hari Minggu. Bersekutulah, semisal seperti itulah, bersekutu gitu. Jadi Bersekutu dengan siapa? Dengan Amerika, dengan Israel? Enggak. bersekutu dengan sesama anak-anak Tuhan gitu. Untuk bersekutu untuk Berjemaah. untuk
Makanya itu di gereja itu disebut jemaat. Oh, jadi tidak ada perintah Yesus hari Minggu ya? Enggak. Hari Nggak apapun ada. bisa. Ya, nggak ada. Hari Jadi Minggu itu sudah karena 4 nih. gini Bang. Boleh saya jelaskan Bang? ya boleh, silakan. Hari Minggu itu digunakan untuk beribadah karena saat di hari Minggu itu Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi kita di situ memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu Bang. Oke, baik. Nah, sekarang 4 ini ternyata bukan perintah Yesus, 4-4-nya. Yang kelima, abangku, terakhir. Yang melarang kalian bersunat papi Yesus. Nanti habis ini saya tanya satu ya Bang. Boleh. Tadi kan Abang udah Habis- nanya 5 nih. Nanti saya tanya satu. Iya, 5 saya tanya. Nah, sekarang Iya, saya tanya satu habis ini ya. Iya. Yang melarang kalian bersunat papi Yesus. Nggak ada larangan Bang. Oke, mantap sekali. Berarti kesimpulannya yang dilakoni oleh orang Kristen itu perintahnya bukan dari oknum anak Maria, tetapi oknum lain yang keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur ini bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus lain. Kenapa? Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan yang 5 poin tadi, tetapi ternyata kalian melakukan. Berarti ada kekuatan di luar daripada Yesus yang mengajarkan orang-orang Kristen melakukan yang 5 tadi. Paham sampai sini? Enggak, abangnya enggak paham. Loh, tadi semua yang dilakoni Kristen bukan perintah Yesus, betul? Betul? Abang dengerin dulu Bang. Oke, saya dengar. Risamnya itu kalau saya cuman satu Bang, karena saya Apa enggak ingin ribet. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap cara hatimu, dengan segenap akal kekuatanmu, budimu, dan dengan segenap kekuatan. Itu ada urutannya Bang. Oke. Pertama itu Kalau dengan begitu- segenap hati. Bentar Nah, Bang, oke. saya masih ngomong. Satu Bentar dulu, ya. segenap hati dulu. Segenap Ya, hati. siap. Yang mengajarkan kalian 5 poin ini Tuhan atau bukan? Kasihi Tuhanmu. Sekarang yang 5 poin yang Anda lakukan ini Tuhan atau bukan? Yang perintahkan. Katanya kasihi Tuhan. Kalau Tuhan atau bukan? kalau semisal itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita lakukan. Ya, 5 ini perintah Tuhan atau bukan? Kalau semua itu kita lakukan untuk nama Tuhan, kita lakukan Bang. Nah, Tuhan yang mana memerintah makan babi? Lah salahnya makan Tuhan. babi apa Bang? Masa makan babi kok bingung? Tadi katanya kasihi Tuhan. Larangan Tuhan makan babi kok dilanggar. Katanya kasihi Yang Tuhan. mana ada? Tidak ada larangan makan babi Imamat Bang. 11 nomor 7 jangan kamu Itu makan untuk babi. siapa Bang? Itu untuk siapa? Kalau begitu Tuhan mana yang kalian ikuti? Berarti abang ini nggak paham. Enggak, Tuhan yang mana yang Anda ikuti? Kalau Tuhannya Yahudi melarang makan babi. Oke, saya keep yang ini ya Bang. Saya keep. Tunggu. Saya keep ya. Berarti 5 Belum poin. saya jawab, saya keep. Lewat dulu, skip. Iya, saya simpulkan. Berarti 5 poin yang dilakukan oleh agama Kristen itu bukan berdasarkan perintah Tuhan, titik. Itu kan klaimnya sampean. Tadi Anda mengatakan tidak. Sekarang Ya. klaim sampean. Gimana sih? Karena kan Anda sendiri yang mengatakan. saya kan memang menggunakan hukum kasih. Kristen. Kasih kepada Tuhan itu melakukan perintah Tuhan, bukan melanggar perintah Tuhan. Kalau dibilang kasih kepada Kan Tuhan, saya belum jelaskan Bang hukum kasih itu ya seperti sudah. apa. Sekarang silakan Anda sampaikan ke kita kasih itu apa. Silakan, saya ingin dengar. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati ini berarti tulus tanpa ada pemikiran, tanpa ada niat politik.
nanti intrik-intrik dan segala macamnya bang. Kita tulus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Akal budi itu apa yang kita lakukan kita itu yang pilih. terakhir, akal budi terakhir, Abang. Enggak, yang terakhir itu kekuatan. Karena nanti kalau semisal ada apa-apa bang, kita dengan segenap kekuatan kita akan melakukan hal itu. Itu bang, itu hukum kasih. Jadi apapun itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak perlu nama itu siapa. Gini bang, mohon maaf ya Bang Suma, mohon maaf Bang Suma. Siapa kita? Kita tidak perlu. Hanya yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Jadi makan itu babi itu memuliakan Tuhan. Makan babi memuliakan itu, memuliakan Tuhan. Makan babi. Bukankah Tuhan melarang jangan makan babi? Kan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan bang. Iya, sekarang Anda memuliakan Tuhan dengan makan babi gitu maksudnya. Duh, salahnya apa bang kok makan babi? Ya kan Tuhan melarang, kan Tuhan melarang. Kalau lapar gimana? Ya makan yang lain, ada ikan, ada ayam. Bang Suma iki aneh-aneh. Lo kok aneh pula. Ayo terus berikutnya bang, ada lagi yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah sekarang boleh nggak dikatakan kasih kalau mengajarkan orang lain untuk melanggar seluruh perintah Tuhan? Boleh nggak dibilang kasih ke orang? Tuh, kalau semisal itu menyakiti orang lain ya jangan lakukan itu toh. Kalau makan Bukan babi, hanya apa yang menyakiti, tersakiti, Bang? bukan hanya menyakiti. Akan tetapi kata Yesus, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan orang lain untuk makan babi, maka dia Bang, akan mohon masuk maaf. neraka. Kalau semisal ada yang jualan babi, terus jualannya dibongkar, sedangkan dia punya planning besok anak saya ini saya belikan obat, itu jualannya dibongkar, apa masuk akal bang? Apakah punya hati orang seperti itu bang? Padahal orang yang jualan ini mau belikan obat untuk anaknya. Dia jual pada tempatnya toh. Jangan sembarangan. Karena Anda tidak hidup. Gitu, bang. Loh, negara ini menjamin setiap agama, betul? Hukum kasih itu berlaku bang. Tunggu dulu, jangan kasih, nggak ada kasih di Kristen itu, nggak ada kasih. Sekarang gini, sekarang begini. Apakah negara ini menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agamanya masing-masing? Hukum kasih itu bukan termasuk bang. Kasih apa pula? Kalau Kristen kasih tidak mungkin menjajah. Sekarang saya tanya, Mana menjajah? Tidak ada bang. Kristen tidak pernah menjajah. Yang Belanda itu siapa? Agamanya Islam. Oh, itu bukan termasuk agama, itu VOC. Udah. Suma ini enggak paham. Udah. Kalau Hukum Belanda kasih masih itu menjajah, penting, dengar. Bang, Kalau hukum Belanda, kasih. Sebentar dulu bang, abang ini sama-sama manusia, harus hukum kasih itu berlaku. iya. Sekarang saya tanya, apakah negara Indonesia menjamin pemeluknya untuk menjalankan agamanya? Kalau dengan hukum kasih enggak apa-apa. Menjamin kan? Oke. Anda tahu agama Islam babi itu haram? Kan saya Kristen. Ya, Anda tahu sebagai Kristen Islam itu babi itu haram? Saya enggak perlu kepo untuk hal itu bang. Katanya kasih, katanya kasih cuman makan babi gitu, nggak mau tahu agamanya orang gitu. Yang penting gue jual, yang penting anak saya sekolah, yang penting laku babi gue gitu maksud lo. Emang kau pikir negara ini negara nenekmu nih, negara nenekmu? Selama Babi itu haram bagi Islam. Babi itu haram bagi Islam. Jangan kau jual sesuatu yang haram sembarangan. Paham? Kita harus saling menghargai. Jual pada tempatnya. Jangan kau jual sembarangan. Kasih nih kau kasih nih. Kenapa? Masa Islam enggak punya? Kasih, dia sudah tahu umat Islam itu haram babi, jual sembarangan kayak jual sayur. Kasih, dikasih aturan untuk diatur supaya tertib, nggak mau.
kalian begitu kok. Bible mengatakan A, kalian lakukan B. Memang begitu kalian. Pemerintah mengatakan A, kalian maunya B. Memang kalian umat yang tidak bisa diatur. Sejak kapan kalian bisa diatur sama Tuhan? Tuhan aja nggak bisa mengatur kalian. Nah, masuk ke gereja ada perintah Tuhan? Nggak ada. Menyembah Yesus ada perintah Tuhan? Nggak ada. Makan babi ada perintah Tuhan? Nggak ada. Tidak bersunat ada perintah Tuhan? Nggak ada. Menyembah Yesus ada perintah Tuhan? Nggak ada. Kau umat yang tidak mau diatur sama Tuhan, apalagi pemerintah. Sekarang saya tanya, ada nggak perintah Tuhan yang kalian lakukan? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada perintah Tuhan satupun yang kalian lakukan. Asal kalian tahu, cuman modal kasih, 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 kasih. Itu aja terus, kasih, kasih. Sudah tahu umat Islam mayoritas di sini bebas, dia maunya seenak perjualan babi di mana-mana. Moderator udah ganti, dia ganti. Cari dokter reparasi otaknya biar sembuh. Dah, moderator diturunkan. Dah, kau pakai baju dulu sana, pakai baju, pakai baju. Ingat ya, tidak ada di Kristen najis. Di Kristen tidak ada najis masuk ke mulut. Jangankan kencing onta. Nah, kalau masuk ke mulut tidak ada yang najis, berarti bukan cuma kencing onta yang bisa kalian minum. Karena tidak najis yang masuk ke mulut. Apa yuk? Ketuban babi pun bisa kau minum. Pahami itu. Jadi jangan selalu menghujat. Kencing onta. Kau tahu tidak di agamamu itu? Bukannya masuk ke dalam yang menajiskan. Berarti apa itu? Kencing kuda, kencing monyet, kencing anjing, kencing babi bisa kau minum. Karena tidak najis. Pandai-pandaian, hujat jago, tapi tidak berakal. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari mana bang? Sekte mana? Saya dari Jakarta. Katolik atau Protestan? Saya nggak pakai agama, nggak pakai apa-apa. Jadi, mengapain ke atas sini bang? Nggak perlu bertanya kalau sudah tak punya agama. Kalau sudah tidak punya agama, ngapain bertanya? Nah, tidak punya agama itu ya sama seperti kucing. Atau malu punya mengaku agamanya, malu. Teman-teman yang di bawah, yang 10.000 orang ini, coba pantau kalau ada oten-oten lagi live sekarang ini, ketik di bawah, masuk Bang Su mengundang sini, siapapun dia, Edis TV atau siapa, suruh ke sini. Ya, ketik di komalnya mereka, diundang sama Bang Su hadir ke sini. Halo, semangat malam. Selamat malam. Ya, dari mana Bang? Sekte mana? Katolik, Protestan? Islam. Walah. Ya, salam kenal Bang. Ya. Ada yang bisa kami bantu? Cek, ada yang bisa kami bantu? Sudah tahu Islam, naik ngapain bahas Matius ya? Cek. Ya, yang non muslim dulu Bang, ke atas. Kita mau tanya terkait dengan tadi 5 poin yang menjadi pondasi Kristen. Rupa-rupanya kata kawan kita itu Papi Yesus tidak ajarkan. Ini bahaya ini. Jadi ngapain kalian keliling-keliling untuk memurtadkan orang? Ngapain? Kalau ternyata agama kalian itu tidak pernah diajarkan sama Papi Yesus, ngapain? Cukuplah kalian di situ, kalian aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Ternyata nggak ada perintahnya dari Papi Yesus katanya. Aduh. Teman-teman kita ini ada rada-rada anehnya juga kadang. Ayo silakan teman-teman non muslim naik lagi, kita diskusi. Materi ini menarik untuk kita bahas. Wow, keren, bagus namanya. Ke gereja nggak ada perintah Papi Yesus.
menyembah Papi Yesus tak ada perintah. Makan babi tak ada perintah. Jadi mau ke mana? Kalau di sini kawan-kawan ehonya sudah habis. Tak ada lagi eho. Berarti memang gangguannya sama songkatnya yang gangguan, berarti tak ada eho lagi di sini. Tak ada lagi ehonya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Siap, abang. Cuma. Dari mana? Kristen. Protestan berarti. Kristen. Silakan bang. Iya. Silakan buka kameranya. Diskusi pelan-pelan. Oke. Tertutup bang. Buka lagi kamera. Udah. Oke. Sip. Udah. Iya. Apa itu TPK? Yang berbicara di Matius 28 nomor 20 itu menurut abangku siapa? Matius 28 itu kan amanat agung Yesus Kristus kan? Iya. Ya. Iya. Berarti Jadi kalau semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ya. ya, Dan itu data 20-nya itu yang 19. 20-nya ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, oknum ini pernah nggak memerintahkan agar menjadi Kristen? Yesus tidak membawa agama ke dalam dunia ini. Jadi Kristen ini apa? Bukan agama. Kristen itu pertama-tama ada di Antioquia. Waktu Paulus juga melayani para rasul, mereka tidak membawa agama Kristen. Kristen ini kan disebut pertama-tama di Antioquia. Iya, pengikut Paulus kan yang di sana. Ya, disebut Kristen. Mengapa disebut Kristen? Karena mereka itu para pengikut Kristus. Nah, perintahnya ada nggak Yesus untuk memerintahkan untuk mengikuti Paulus? Tidak ada, cuman Paulus mengajarkan tentang Yesus. Tidak ada ya? Tidak ada. Mengajarkan tentang Yesus gitu. Iya, enggak. Kan dalilnya yang 20 dari Matius 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Iya kan? Berarti yang kita harus cari ini kekristenan. Apa yang Kristenan lakukan? Sesuatu yang Kristen lakukan. Yang perintahkan siapa? Nah, sekarang ada nggak perintah Yesus kepada di luar bangsa Israel untuk membayar perpuluhan? Ada nggak, Bang? Perpuluhan itu perjanjian lama, kitab Maleakhi 3 ayat 10. Ya, ada nggak perintah Yesus untuk orang-orang di luar Saat itu Yesus belum turun ke dunia. Itu kan perintah perpuluhan itu disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel supaya membayarkan perpuluhan kepada kaum Lewi. Ya. Karena pada saat itu kan panggilan untuk menjadi imam. Pertanyaan saya, ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan membayar perpuluhan kepada orang-orang di luar Yahudi? Perpuluhan bukan perintah Yesus. Bukan perintah Yesus. Lalu perintah siapa? Itu disampaikan Maleakhi, Nabi Maleakhi kepada umat Israel. Waktu itu iya, yang ku maksud itu namanya Anda guru tapi kok nggak nangkap. Yang ku maksud ada nggak gini cuma saya terangkan. Ada nggak perintah? Sabar dulu. Ada nggak perintah bayar perpuluhan bagi orang di luar Yahudi? Ada nggak? Makanya gini, biar saya terangkan. Ada atau tidak ada? Perintah perpuluhan itu cuma bukan untuk Israel. Iya, terus yang di gereja. Yang di gereja bayar perpuluhan tiap bulan itu perintah dari mana? Gini. Bingung. Bisa terangkan lah saya terangkan. Ya terangkan, silakan. Udah gini. Perintah perpuluhan itu dalam Maleakhi 3 ayat 10, nanti buka di situ kalau punya Alkitab. Itu diperintahkan Nabi Maleakhi kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel ke tanah Yerusalem. Pada saat itu di Bait Allah tidak ada persembahan, tidak ada lagi padahal. Ya dengarkanlah dulu, saya terangkan. Nah, saya tidak tanya itu, yang saya tanya yang di gereja di Indonesia ini. Yang ngajarin, yang kalian ngajarin bayar perpuluhan siapa?
gereja saya tidak menekankan perpuluhan. Jadi denominasi Saya tidak tanya gereja banyak. Anda, saya tidak tanya gereja Anda siapa. Yang saya tanya, Kristen di Indonesia bayar perpuluhan tiap bulan itu perintah dari siapa? Karena gereja saya tidak meminta perpuluhan, tanyalah bagi mereka yang menerima perpuluhan. Menurut saudara ada nggak perintah Yesus untuk bayar perpuluhan Tidak perpuluhan ada. Yahudi? Tidak ada. Oke. Terus yang kedua, Bang, orang-orang Kristen ini sering melakukan Natal tiap tahun. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ada perintah Natalan dari Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Lalu itu perintah siapa Natal itu? Setiap gereja kan ada denominasi masing-masing, ada aliran gereja. Jadi kan ada Perintah doktrin. siapa? Perintah siapa, Bang? Ya kan perintah gereja masing-masing kan setiap gereja kan ada denominasi masing-masing. Iya. Jadi perpuluhan bukan perintah Yesus, Bukan perintah Yesus, Natal tidak ada juga dalam bukan. kitab Yesus memerintahkan perpuluhan. Iya, nggak ada. Natal juga nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Kalau berkumpul dalam satu gedung menyembah Dia, ada. Ada. Tapi dia bukan Nah, di coba. dalam gedung. Tapi kan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan tiap-tiap pada saat zaman kebebasan mereka berkumpul dan membagi-bagikan roti, makan bersama ada. Tapi cuma sekarang kan Menyembah Yesusnya ada nggak? ajaran di sana kan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Menyembah Yesusnya maksudku. Ada perintahnya Yesus? Nggak ada. Yesus. Nggak ada lagi. Sudah 3 banyak. Nggak ada perintah menyembah Yesus. Nggak ada perintah bayar perpuluhan. Nggak ada perintah melakukan Natal. Nggak ada. Jadi Kalau perintah Yesus nggak ada. Jadi siapa ini yang berbicara ini di Matius 28 ini, siapa sebenarnya yang berbicara di situ? Ya Yesus, dia ketika sebelum terangkat ke surga. Kok Yesus lagi, Bang? Kan Yesus tidak pernah memerintahkan yang 3 tadi, tapi kalian lakukan. Kan lihat dulu teks konteks di atasnya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, katanya kan? Iya. Berarti ini bukan Yesus. Ya Yesus. Loh, Gini. Anda mengatakan Gini. bukan Yesus yang memerintahkan itu semua. Gini cuma. Berarti sabar dulu. Berarti yang datang membisiki para pendeta, tokoh-tokoh gereja bukan anak Maria, berarti ada makhluk lain. Gini cuma. Saya kayak macam mengajari anak SD, aku kayak mengajari anak ini ya. Kalau Nah, kita ya, kan belajar, masih kita lihat pintar anak itu kayaknya di atas. daripada abang. Kita harus lihat dulu konteks di atas baru ke bawah. Kita mengekspos bahasa demikian. Jangan langsung ke ayat bawah, tapi kita teks di atas tidak kita lihat. Itu kan amanat Dia kan agung. keluar. Iya, keluar Mengajari dari anak SD aku kubur. jadinya ini. Dia kan makhluk ini kan keluar dari kubur. Kira kualitas semua Ya kan? ada. Bicara Lalu mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan gitu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, yang percaya baptis. Iya kan? Nah, sekarang nomor 20-nya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kalau itu anak Maria, berarti anak Maria pernah mengajarkan Natal. Anak Maria pernah mengajarkan kemudian perpuluhan. Anak Maria pernah mengajarkan kemudian melakukan hal yang dilakukan Kristen hari ini. Ternyata tidak ada. Lalu yang keluar dari kubur itu siapa? Jangan lari dulu ke konteksnya. Konteksnya itu tadi kan di pasal 28. Kita lihat dari atas ke bawah. Jangan lari sana lari kemari. Ini kayak macam mau mengajari anak SD aku jadinya. Kalau kita Ajarlah mereka tunggu dulu melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kan Cuma begitu. kau kayak nggak berpendidikan karena menghadapi guru. Kalau kita Guru- membahas guru sebuah apa ayat, ini? kita lihat dulu atasnya. Ajarlah Apa mereka. sesungguhnya? Ajarlah mereka Ya, melakukan ajar. segala sesuatu. Betul? Aduh, kukira kualitasmu bagus terbaik. Berarti ini selama ini orang mendengarkan kualitas yang begini sampai puluhan ribu, tapi kualitas bicaranya gini. Tidak perlu Anda menilai saya, nggak perlu. Nggak perlu Anda menilai saya, nggak perlu. Itu perintahnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada nggak perintah Natal? Nggak ada.
Ada nggak perintah kemudian berpuluhan? Nggak ada. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Nggak ada. Apa yang Anda ingin terangkan? Mau membodohi gitu? Dengarkanlah dulu. Baru Jangan tiga cuma kau loh. ngomong. Baru tiga. Yang keempat, Dengar- udah ya, yang keempat. dengarkan Ada dulu, nggak coba. sabar. Yang keempat, Kok ada nggak kualitasnya perintah manusia dari seperti ini Yesus? kok didengarkan 10.000 orang pula ini yang dengarkan. Ada nggak Dengarkanlah dulu. perintah dari Yesus makan Ada babi? waktu Itu dulu. bertanya. Ada nggak perintah Yesus makan babi? Jawab. Itu perintah Yesus makan babi ada nggak? Kau Percuma, kau matikan percuma. mikrofonku. Ada nggak perintah Yesus makan babi? Kayak di Dakste tau sakanaon olah osa, ada nggak perintah Yesus makan babi? Ada nggak? Ada, silakan. Makan babi ada nggak? Cuma kau itu punya etika. Kalau kau bertanya, diam dulu baru saya jawab. Udah? Nah, silakan. Ada nggak perintah Yesus makan babi? Silakan. Nah, Yesus memang memerintahkan makan babi. Enggak. Yesus tidak memerintahkan babi. Nggak ada Tetapi- perintah Yesus makan babi. Tetapi apa? Aduh, kau Anda sudah jawab. Anda Orang-orang kan yang sudah jawab. bodoh Tidak ada yang perintah ngikuti. Yesus makan babi. Nggak ada perintah Yesus makan babi. Sementara perintah Tuhannya Yahudi jangan makan babi. Aduh. Oke. Sekarang yang memerintahkan, yang membisikkan kalian makan babi siapa? Jadi makhluk yang keluar dari Bodoh ini kubur yang- ini yang- siapa? Curhat aja, curhat. Cuma gila kurasa kau bertanya sama dia. Dia belum bisa jawab. Jaringanmu kawan, jaringanmu putus-putus. Kemudian apa pertanyaanmu? Jaringanmu. Satu persatu ngomong. Kau nggak jelas kulit kau. Tadi sudah 3, Yesus tidak mengajarkan hal Puluhan itu. ribu. Kau tapi cuma bertiga. Ah, yang keempat, apakah Yesus mengajarkan Tiga makan lima. babi? Sementara Tuhannya Yahudi melarang makan babi. Siapa yang Ini melanggar orang perintah gila Tuhannya kali Yahudi ini. yang datang kemudian keluar dari kubur mengajar kalian makan babi? Itu siapa? Kemudian keluar dari kubur kalian makan babi. Nah, kan tadi dalilnya ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kekristenan itu adalah perintah dari makhluk tersebut. Termasuk kalian makan babi, berarti perintah dari dia tuh. Yang membisikkan hati kalian untuk makan babi berarti dari dia. Ngomong aja kau terus. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan sudah jelas tuh. Kau sama lagi. Siapa? Ngomong terus. Siapa makhluk yang mengajarkan kalian makan babi? Silakan. Bapakmu. Ah, mulai putus asa. Putus asa, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, nyerah. Menyerah. Menyerah teman-teman. Nyerah. Makan babi bukan perintah Yesus, tapi lakukanlah, perintahkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajar katanya, ajar. Berarti sosok ini mengajar. Orang Kristen tidak mungkin tidak ada yang membimbing. Ke gereja kompak sedunia hari Minggu pasti ada yang mengajar, ada yang membimbing. Siapa dia itu yang membimbing itu? Nah, itu yang perlu. Supaya umat Islam yang mau murtad silakan pindah setelah tahu, oh ternyata Kristen itu ajaran si A, ajaran si B, ajaran si C. Ini sudah 8 poin, sudah 2 orang kita tanyai, ternyata tak ada satupun pekerjaan yang dilakukan oleh Kristen berkenaan agamanya berasal dari Yesus. Lalu gimana dong? Kalau di Islam kan jelas, kami puasa perintah Allah,
Kami sholat perintah Allah. Semua dari Allah. Nabi Muhammad mencontohkan, itu Islam. Nah ternyata kalian ke gereja pun bukan Yesus yang perintah. Ayo. Jadi yang keluar dari kubur yang berbicara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi yang memerintahkan ke gereja bukan Yesus katanya. Lalu siapa yang memerintahkan kalian ke gereja? Ya, nggak takut kalian, nggak takut. Ternyata ada yang memerintahkan tapi bukan Yesus. Saya aja lagi merinding ini bahas ini. Bukan Yesus yang memerintahkan kalian ke gereja. Tapi faktanya tiap minggu kalian ke gereja. Berarti ada kekuatan goib, supranatural katanya, yang membisik kalian, menggoda kalian, membujuk kalian, mengajak kalian dengan bisikan-bisikan untuk ke gereja hari Minggu. Karena tidak mungkin kompak kalau tidak ada yang membisikkan kalian. Nah, Yesus katanya bukan. Lalu siapa? Ayo, silakan teman-teman. Siapa ini? Maruli. Silakan. Buka kameranya teman. Kita diskusi dengan baik. Cik cak di dinding. Silakan. Iya. Iya. Halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Iya, dibuka kameranya, Bang. Iya, Bang. Siap. Tadi tentu saudara sudah mendengarkan ada beberapa saudara kita Kristen di sini yang mengatakan bahwa prosesi kekristenan itu ternyata bukan perintah dari anak Maria, tetapi ada sosok yang keluar dari kubur yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, Yesus tidak pernah memerintahkan Natal, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah kepada dirinya, berkumpul di gereja. Lalu makhluk ini siapa ini yang keluar dari kubur ini siapa, Bang? Silakan. Kembali ke Yohanes Matius 28 ayat 20. Di situ Ya. ada disebutkan yang kuperintahkan ke sini nggak ada. Jadi Lalu yang abang sebut itu ada nggak tadi kan? Ada nggak diperintahkan ke gereja gitu, untuk makan babi? Itu dari mana dapatnya? Sementara berarti Alkitab itu nggak ada disebut. oke. Nah, ini pintar, tepuk tangan dulu. Pintar, cerdas. Nah, ini baru. Nah, gitu. Bagus. Jadi ketika kita mengumpulkan segala perintah Yesus, ketika dia mengajar kepada Bani Israel, tak ada satupun perintahnya yang kita temukan mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Satu. Tidak ada perintah dari Yesus untuk ke gereja. Dua. Tidak ada perintah Yesus makan babi. Tidak ada perintah Yesus tidak bersunat. Tidak ada perintah Yesus untuk menjadi Kristen. Tidak ada perintah Yesus untuk Natalan. Tapi Kristen melakukan itu sebagai rutinitas agama. Berarti ada kekuatan yang tidak nampak oleh mata yang membisikkan Kristen untuk melakukan rutinitas ritual itu. Itu siapa? Kalau bukan Yesus? Ya itu karena kami percaya, makanya kami gereja. Makanya contoh kan. Percaya kan? Berarti memang ada yang bekerja dalam hati kalian kan? Ya itu Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus. Oke. Berarti berarti Roh Kudus ya? Enggak, abang ini kan apa? Muslim. Ya. Kenapa abang pergi ke masjid? Karena kan ada perintah Allah Tuhan kami. Ada perintah Tuhan kami untuk ke masjid. Ya pasti kan dari hati juga itu kan yang menuntut. Ya, tapi ada perintah. Ada perintah dari Tuhan kami masuk ke dalam pikiran kami lakukan. Nah, sekarang tidak ada perintah dari Tuhan kalian, tapi ada perintah dari makhluk roh yang kalian sebut Roh Kudus. Betul? Ya. Bisakah Roh Kudus bertentangan dengan perintah Tuhan? Bapa Elohim. Itu satu jalan, Tritunggal. Berarti bertentangan. Yang bertentangan itulah namanya Tritunggal. Oh, berarti Tritunggal itu maksudnya ada 3 pribadi, 1 hakikat, begitu?
Atau satu pribadi ada dua perintah. Satu mengharamkan babi, yang satunya menghalalkan babi. Mana yang betul antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan babi? Dari mana Bang tahu ada bahasa gitu? Kan enggak. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram. Di mana? Imamat 11 nomor 7. Jangan kamu makan babi karena itu haram bagimu. Gak ada disebut. Di perjanjian baru disebut semua apa ada penghalal bisa kau makan. Itu perintah siapa? Ya? Itu perintah siapa? Di Alkitab itu disebut. Ya, itu perintah siapa? Ya? Itu perintah siapa? Makan babi itu perintah siapa? Bukan, enggak ada disebut namanya. Semua Tapi kan hewan. ada perintah jangan makan babi. Ada diterangkan jangan makan babi karena itu haram bagimu. Coba mana coba? Imamat 11 nomor 7. Iya, teksnya coba dilihat. Dibuka aja, dibuka. Gimana aku bukanya? Ini kan ini masih live. Ya udah buka aja dulu biar jeda sebentar. Jadi Tuhan melarang makan babi, terus yang keluar dari kubur membolehkan makan babi. Kok bertentangan? Katanya satu hakikat. Iya, maksudnya kalau ada ayat-ayat itu coba dinampakkan dulu. Waduh, gimana Biar itu yang ya? lain pun lihat juga gitu. Tunggu ya. Coba. Tunggu. Nih. Balik kamera, tunggu, sabar. Gimana caranya balik kamera, teman-teman? Kita ingin putar kamera. Sabar bang, sabar. Saya belum mahir untuk menggunakan ini. Ini. Si. Bismillah. Imamat 11:7. Jangan makan babi, binatang itu haram karena walaupun kukunya berbelah, ia tidak membiak. Tuh. Jangan makan babi. Ini TSI. Coba kita cari yang terjemahan baru. TB. Nomor 11. Nomor 7. Ini nomor 7. Demikianlah nih. Demikianlah juga babi ditambahi kata hutan karena berkuku belah. Tuh. Yaitu kukunya haram itu bagimu. Tuh, haram. Gimana? Siapa makhluk ini yang keluar dari kubur ini? Makhluk dari kubur ini siapa? Yang mengajarkan kalian makan babi, membisikkan dalam hati kalian babi itu enak, babi itu nyaman, babi itu mantap, babi itu segar, babi itu mengenyangkan. Siapa makhluk yang suka menghalalkan makanan yang diharamkan Tuhan? Ketika di Gan Eden, makanan yang diharamkan Tuhan dihalalkan sama dia. Itu siapa, saudara-saudara?
Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang membatalkan, yang meniadakan setitik dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, termasuk menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Ayo, siapa dia? Makhluk ini siapa? Siapa dia? Siapa yang keluar dari kubur ini? Ajarlah Kristen melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gini bang. Silakan. Itu kan perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Terus Yang perjanjian baru. yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Kan Kristen demi untuk menghalalkan babi. Coba baca Yeremia 31 nomor 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Itu perjanjian baru. Taurat itu perjanjian baru. Taurat itu perjanjian baru. Nggak ada suaranya. Putus-putus. Termute abang, termute. Nah, haramnya babi itu perjanjian baru. Ayat 19 coba. Yang Markus 7 ayat 19. Boleh bang? Oke, coba lihat Markus 7 nomor 19 itu. Anda lihat keterangan yang tinta hitam. Dengan demikian dia telah menghalalkan segala sesuatu. Betul? Itu ucapan Markus, betul? Jujur. Betul? Itu ucapan Markus, betul? Yang tinta hitam itu ucapan Markus, betul? Ucapan Markus, betul? Yang tinta hitam itu ucapan dengan demikian dia telah menghalalkan segala sesuatu, betul? Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan Markus, asisten Paulus. Gitu loh. Imamat 11 nomor 7 itu perjanjian baru. Haramnya babi itu perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Tapi bagi pemakan babi dibilangnya itu perjanjian baru lama. Gitu saudara. Jadi masih tanda tanya, siapa yang keluar dari kubur ini? Siapa dia? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Siapa dia yang mengajarkan makan babi ini? Ayo, Tuhan Elohim tidak, Yesus tidak. Siapa dia? Tidak, Yesus tidak. Siapa dia? Tidak. Doubling, kok jadi bermasalah suaranya? Ayo, semangat belajar, semangat. Ayo, semangat belajar, semangat. Doubling suaranya, doubling. Kamu pakai 2 HP ya? Moderator, gimana? Haramnya babi itu adalah perjanjian baru. Tapi Kristen mengatakan perjanjian lama supaya mereka bisa menghalalkan babi. Haramnya babi itu perjanjian baru dari Tuhan kepada Bani Israel. Allahu Akbar. Ayo, saudara siapa ini? Saudara kafir. Semangat malam. Saudara kafir, semangat malam. Saudara kafir, selamat malam.
nggak tembus beliau jaringannya. Makasih teman-teman yang sudah mendukung ya. Dari tadi dukungannya nggak putus-putus, Masya Allah. Semangat malam, Pejuang Rupiah. Ya, selamat malam. Bisa buka kamera, silakan. Oh, ada Bunda Rahma di bawah. Buka kamera, silakan. Pejuang. Oke. Wih, wih. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Sudah ganteng begini. Mantap, mantap, mantap. Oke, silakan Anda sampaikan ke kita. Tentu saudara sudah mendengarkan tadi beberapa dari saudara Kristen yang menunjukkan bahwa ternyata untuk menjadi Kristen itu tidak perlu Yesus, karena Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristen itu ternyata bukan Yesus yang memerintahkan, tetapi makhluk yang keluar dari kubur. Oke, silakan ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan tema ini. Contohnya apa tuh yang enggak? Contohnya kalian ke gereja menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, Natalan. Rupa-rupanya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu adalah makhluk yang keluar dari kubur ini. Berarti yang keluar dari kubur ini ya bukan anak Maria berarti. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, berarti makhluk ini yang memerintahkan kalian menyembah kepada sosok yang bernama Yesus. Yesus ada nggak memerintahkan? Anak Maria ada nggak dia perintahkan menyembah dirinya? Nggak ada. Kalau saya tanya balik, ada nggak Yesus larang? Yesus mengajarkan apa? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya. Konteksnya kan tadi berbicara tentang hal-hal yang dilakukan orang Kristen, gitu kan? Iya. Itu dasarnya betul. ada perintah nggak? Oke. Ya, ada perintah nggak? Seperti menyembah Yesus ada perintah nggak? Pertanyaan saya, ada larangan nggak? Perintahnya dulu, ajarlah mereka sana dulu. Dua hal yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Betul. Ada nggak perintahnya? Pertanyaannya perintah Yesus apa kan gitu? Ya, kalian melakukan menyembah Dia itu ada perintah nggak? Ada perintah nggak menyembah Dia? Ada dong perintahnya. Nah, mana? Coba tunjukkan di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya. Silakan. Masa nggak ada Yesus nyuruh menyembah Dia? Ya, silakan. Kalau iblis ada di Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis memerintahkan menyembah dirinya ada. Tapi kalau Yesus saya belum temukan dalilnya. Silakan. Oke, sebentar ya, saya cari dulu. Iya. Kompak sekali hari Minggu ke gereja kalian menyembah Yesus. Ternyata anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Oke. Ya. Perintahnya Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 23. Anda boleh baca nomor 22-nya dulu. Siapa di situ? Yesus atau Bapak? Yesus atau Bapak? Oke. Kok oke? Sabar, bentar. Nomor 24-nya? Nah. Ayat 20. Penyembah-penyembah yang disukai Bapak. Nah, silakan. Apa ayatnya bilang apa? Ya, Anda baca dulu. Nomor 22 Anda baca. Saya baca ya. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa
Menyembah Bapak. kebenaran sebab Bapak Menyembah Bapak. demikian. Oke. Menyembah Bapak. Yang saya tanya menyembah Yesus. Oke. Mana dalilnya? Sekarang baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti sama dong. Ah, Menyembah Bapak, oke. menyembah Yesus dong. Berarti membunuh Yesus membunuh Bapak. Lu. Lari kemana nih? Menyunat Yesus berarti menyunat Bapak gitu. Lari kemana? Yesus mengatakan satu dengan Bapa itu karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan adalah perintah Bapa. Apa yang dikerjakan adalah pekerjaan Bapa. Baca Yohanes 5 nomor 29, Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku, mengasihi aku, tidak membiarkan aku seorang diri, berarti aku berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Baca nomor 18-nya. Nomor 19-nya. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Jika aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu benar, sebab aku bersaksi bukan seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku, berarti 2. Aku dan Bapa 2. Sekali lagi saya tanya, mana perintahnya menyembah Yesus? Ada enggak? Aku dan Bapak adalah 2 itu Yohanes 10:30 ya, aku dan Bapak adalah 1, Yesus yang ngomong. Itu satu visi, satu misi, bukan satu hakikat. Eksegesi ini namanya. Eksegesi apa? Aku baca Yohanes 8. Bisa? Berani Anda baca? Yohanes 8 Anda berani baca? Nomor 29 Aku berani? mau tanya dulu. Lah, kalau Ketahuan. Kamu ketahuan. sabar, aku mau tanya dong. Boleh dong. Ya, apa yang Anda ingin tanyakan? Sekarang di mana perintah untuk mencium batu Hajar Aswad? Ada jelas. Oke, di mana? Hadisnya jelas. Oke, Jelas adanya perintahnya. dasarnya kalian, Mencium Hajar Aswad dasar itu kalian itu hadis apa menghapuskan Al-Quran? dosa. Ada perintahnya. Surah Al-Maidah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak ada yang umat Islam lakukan tanpa perintah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi Muhammad melakukan, kami melakukan. Yesus melakukan Natal enggak? Tidak. Yesus ke gereja enggak? Tidak. Pertanyaan Yesus saya menyembah Yesus Oke. enggak? Tidak. Yesus makan babi enggak? Tidak. Yesus tidak bersunat enggak? Tidak. Jadi siapa makhluk yang memerintahkan kalian menjadi Kristen? Ayo, jangan gengsi. Oke, saya jelasin Akui, ya. akui, Ya, saya akui. jelasin ya. Itu pemikiran, Silakan. pemikiran yang Silakan. sangat dangkal ketika agama mendilihat Dangkal. sebagai boleh tidak boleh, perintah tidak perintah. Oh, harus kan Matius 28. Sabar dulu. Matius 28 nomor 20. Ajarlah Saya jelasin mereka dulu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Oke. Berarti kalau Kristen ini melakukan perintah Yesus, berarti harus ada tertulis perintah Yesusnya. Tapi kalau tidak tertulis, berarti murni menjalankan perintah makhluk yang keluar dari kubur ini. Supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur, supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur ini adalah anak Maria, kita harus sinkronkan antara perintah anak Maria dengan perintah makhluk ini. Ada nggak perintah anak Maria untuk orang beribadah hari Minggu? Ada nggak? Oke, sabar. Karena poinnya belum saya sampaikan. Poin saya adalah gini. Sekarang saya tanya kamu. Ada nggak Katanya mau nyampaikan poin. Iya, ini poinnya itu bentuknya pertanyaan. Oh, silakan. Ada nggak perintah Al-Quran kamu boleh live terus ngomongin agama orang, menghina agama orang, itu ada perintahnya nggak? Aku tanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia. Boleh nggak live Serulah TikTok di manusia Al-Quran? Boleh kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Ini ungkapan Anda ini, ungkapan Anda ini adalah ungkapan putus asa. Kenapa ungkapan putus asa? Karena makhluk yang keluar dari Putus kubur asa? itu sabar.
memerintahkan kepada Anda untuk menjadikan saya menjadi pengikutnya. Tapi sorry lade, saya nggak mau karena saya tahu yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Lari-lari kamu jawab pertanyaan saya. Enggak lari dong. Ada Lari nggak dong. perintahnya mengajarkan kebenaran? Uda'u saya. ila sabili Enggak, rabbika. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintahnya jelas kok. Sekelompok dari antara kalian, segolongan dari kalian hendaklah ada yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah orangnya, salah satunya. Masa menyembah dari kuburan, orang datang dimurtadkan, habis itu disuruh ke gereja nyembah makhluk kuburan. Harus kami larang itu ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus. Makanya Anda kepepet. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan ke gereja menyembah anak Maria? Ada? Nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur, yang mendatangi kalian dalam bentuk bisikan-bisikan sehingga kalian kompak hari Minggu menyembah Yesus Kristus, itu bukan anak Maria. Udah, Anda turun. Anda Oke, sudah. udah. Thank you. Kasihan. Saya kasihan. Kalau sudah teraniaya, logikanya kasihan. Saya nggak tega, abang. Saya nggak tega. Kalau sudah teraniaya, logikamu udah hancur, hatimu sudah lulu lantak, otakmu sudah malu, pilu gitu. Nggak tega kalau masih di sini. Kamu tinggal pikirkan saja, renungkan saja. Ternyata selama ini 2000 tahun kalian melakoni prosesi rutinitas ritual keagamaan tidak berdasar terhadap perintah Rasul Yesus alaihi salam. Halo, semangat malam. Selamat malam, bos. Ya, dari sekte mana? Hah? Dari sekte mana? Buka kamera. Buka dulu maskernya, bang. Nggak perlu ribut dengan masker saya. Kamu perlu ribut dengan otak saya aja, jangan dengan masker. Ribut dengan muka saya. Silakan. Buka kamera, silakan. Buka dulu, Kak, maskernya, bang. Bersama-sama. Ya sudah, kalau nggak bisa, saudara dibawa. Kalau nggak bisa, saya nggak maksa. Silakan. Kalau memang nggak bisa, silakan dibawa. Masih banyak Kristen yang mau diskusi. Oke, silakan yang lain naik. Nggak usah emosi. Anda bertanya Islam, saya jawab. Nggak perlu terlalu gimana kali. Ini diskusi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang selama ini berada pada poin kegelapan, kan gitu. Santai aja. Ini diskusi untuk menyelamatkan. Halo Bang John. Dari sekte mana? Bang John, buka kameranya, Bang. Hai, kenapa lari? Halo teman-teman, silakan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Siapakah dia ini? Yang minta orang makhluk semua jadi pengikutnya. Siapakah dia? Selamat malam. Ketemu lagi kita, Bang. Iya, ketemu lagi. Iya. Kenapa tadi malam saya diturunin? Nggak berani kasih naik saya lagi. Buka kamera biar kita ingat abang yang mana gitu. Semangat malam, saudara Beceng. Halo. Di Islam kan perintahnya jelas. Menyembah kepada Allah perintahnya. Ibadah Jumat perintahnya ada. Puasa perintahnya jelas dari Allah. Sholat perintahnya dari Allah. Semua yang kami lakukan ada perintahnya dari Tuhan yang kami sembah. Sekarang Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah sekarang kalau ada nih orang yang Islam disuruh murtad nih ke gereja, bertanya dulu dong, ada nggak perintah Yesus anak Maria untuk ke gereja? Nggak ada rupanya.
Yang murtad ini disuruh kemudian menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus. Ada nggak perintah dari Yesus Kristus menyembah dirinya? Tidak ada rupanya. Jadi yang memerintahkan kita untuk menjadi Kristen itu siapa? Yang memerintahkan kita untuk menjadi Katolik itu siapa? Yang memerintahkan kita melanggar seluruh Taurat itu siapa? Yang memerintahkan kita mengkitabkan perjanjian baru itu siapa? Yang memerintahkan kita makan babi siapa? Kan harus jelas. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, siapa yang memerintahkan itu? Siapa? Yesus tidak pernah rupanya. Tadi saya beberapa orang yang saya wawancarai. Enggak, tidak, bukan, tidak, tidak, tidak. Bukan Yesus. Lalu siapa yang keluar dari kubur itu dan berkata, "Kai didakste taus nakan naon olah osasas eko postaksei." Itu siapa yang mengatakan itu? Itu siapa? Siapa yang mengatakan ucapan itu? Kalau ternyata anak Maria tidak pernah. Halo saudaraku, silakan buka kameranya. Kita diskusi baik-baik. Oke, Bang. Ya. Oke. Nah, gitu. Cakep abang ini. Wah, kayak keturunan Tionghoa. Apa tadi ini? Apanya, Bang? Apa tadi permasalahannya? Permasalahannya Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku, baptislah dia dalam nama Bapa, Anak dan juga Roh, perintahkanlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepada kalian. Nah, ada nggak perintah Yesus menyembah Yesus? Kalau menyembah dia sih nggak ada, Bang, sebenarnya. Nggak ada. Lalu yang memerintahkan kalian menyembah yang kalian sebut Yesus itu siapa? Kami nggak ada memerintah, Bang, untuk menyembah dia. Siapa yang memerintah? Nggak ada. Terus kalian lakukan itu, kalian dalam keadaan tidak sadar. Sadar. Nah, berarti ada yang membisikkan di hati-hati kalian sampai kalian mau ke gereja hari Minggu menyembah yang namanya Yesus. Kami ke gereja nggak menyembah, Bang. Menyembah ngapain? Lalu kalian ngapain di gereja? Kami memuji Tuhan. Tuhan yang mana yang kalian puji? Sekarang abang saya tanya, kalau sistem menyembah ini, menyembah sujud itu menyembah ke tanah atau gimana, Bang, itu sebenarnya? Ya tergantung Tuhannya perintahkan apa. Kan Kami Yesus ke gereja melakukan nggak juga menyembah. sujud. Yesus sujud dalam menyembah Tuhannya. Bukan sujud, tapi secara duduk, Bang, begini. Bukan Sujud bukan langsung Yesus, baca tanah. Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit ke depan, mengangkat tangan, berdiri, lalu sujud. Sujud, bukan duduk. Nah, sekarang kalau kalian ke gereja, siapa yang kalian sembah? Siapa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian puji? Memuji Tuhan, memuji Yesus. Nah, mana perintah anak Maria memuji dirinya di dalam gereja? Yesus itu, Bang, bukan untuk dipuji. Dia datang ke bumi bukan untuk disembah-sembah, bukan untuk dipuji. Lalu yang memerintahkan kalian memujinya siapa? Ya, Bapak di surga. Tolong tunjukkan dalilnya, silakan. Seluruh agama, Bang, ya. Karena seperti yang dibilang tadi Bang Rai tadi yang sebelum saya naikkan, Yesus itu satu dengan Bapa. Kita menyembah Yesus sama aja menyembah Bapa di surga, kan gitu, Bang. Ya, Yesus pernah perintahkan kayak ini masalahnya, yang makhluk keluar dari kubur ini tidak pernah kemudian sinkron dengan ajaran Yesus. Yang keluar dari kubur memerintahkan menyembah dirinya, sedangkan Yesus tidak pernah memerintahkan menyembah dirinya. Yesus, Bang, nggak
perlu diminta-minta menyembah, nggak harus. Lah, terus faktanya kalian melakukan itu di hari Minggu? Ya karena kami memuliakan namanya, kami memuji dia karena dia Tuhan. Ya udah. Nah, itu karena dia Tuhan. Yang memerintahkan siapa? Kan ada yang memerintahkan itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dia kan yang memerintahkan? Emang harus diperintah? Keagamaan ini bukan harus diperintah loh, Abang. Itu Matius 28 nomor 20. Coba itu Bang baca sekali saya dengar Bang. Bang baca dulu itunya. Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus apa, Bang? Perintah Yesus menyembah kepada Elohim. Di mana itu dalilnya? Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, menyembah Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, datang kalian aneh. Sama saja. Kok justru menyembah kepada sosok Yesus? Siapa yang ngajarin? Dengan Bapak loh, Bang. Satu dengan Bapa, tapi kalau dia satu dengan Bapa, Karena satu dengan Allah di surga. kalau dia satu dengan Bapa, kenapa kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Berbuat apa itu, Bang? Masalahnya di mana? Apa yang berbuat dari apanya di mana? Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Terus? Nah, ya mana bapaknya di situ? Katanya satu dengan Bapak. Kalau dia Bapak berarti tidak mungkin dia mengucapkan kata itu. Kalian yang menganggapnya satu. Dipermasalahkan di situnya. Yang dipermasalahkan di sini, makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Ya Yesus. Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya. Kalau itu Yesus. Yesus Bang Yesus itu nggak memerintah harus sembah saya, harus sembah saya, bukan seperti itu. Itu anak Maria memang enggak. Tapi yang keluar dari kubur ini memerintahkan. Menurut Abang Yesus berapa maksudnya? Ada 5 atau berapa? 110? Banyak. Kok banyak? Menurut Yesus, bukan menurut saya. Mana dalilnya, Bang? Mana Matius 24. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, bukan kepada kalian, orang Yahudi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 24-nya, Kristus palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, tanda dahsyat dan kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang. Bukan ayat Bang tentang nabi palsu. Kristus palsu. Nabi palsu, bukan nabi palsu. Matius 24 itu Kristus palsu. Kristus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Kristus palsu, ya, Yesus palsu. Kristus itu gelar nabi siapa? Kristus itu gelar siapa? Yesus. Nah, kalau dia Kristus palsu berarti Yesus palsu kan? Kristus palsu, maksud Abang gimana nih? Tadi katanya Kristus itu Yesus. Betul? Kristus ya. Nah, sekarang kalau Kristus palsu berarti Yesus palsu kan? Dari mana datanya palsu? Kok bisa palsu? Kan Kristus palsu kan katanya tadi yang Kristus ini cuman Yesus. Maksudnya ayat itu, Bang, di situ ayat itu termasuk kan situ kan penyesat, Bang.
Ya memang penyesat ini memakai nama Yesus. Penyesatnya mengaku-ngaku Yesus tapi bukan Yesus. Ya, maksudnya bang itu berhati-hati, kan itu berhati-hati bang ayat itu. Orang Yahudi diminta berhati-hati kepada Yesus palsu. Cuma orang Yahudi bang, untuk semua manusia. Kata siapa? Itulah kalian. Yesus itu berbicara hanya kepada Bani Israel. Tidak pernah Yesus berbicara kepada di luar Bani Israel. Kan sudah dibilang bang dia, karena bang tadi yang baca ayatnya tadi. Jadi kalau nah itulah yang saya katakan, itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus. Itu kata siapa? Ya, itulah yang ditanya, siapa dia yang mengaku Yesus ini? Kan Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada cuma satu. Loh, tadi dibaca dalilnya Kristus palsu, kok cuma satu? Penyesat datang memakai namaku. Penyesat itu berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bernama Yesus, bergelar Kristus. Lengkapnya Yesus Kristus, tapi palsu. Maksudnya loh bang, ayat itu untuk berhati-hati kan? Kan itu berhati-hati bang untuk kedepannya. Maksudnya itu loh bang, bukannya maksudnya dia Kristus palsu. Berhati-hati untuk orang Yahudi. Orang Yahudi abad pertama berhati-hati kepada makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan kalian tidak berhati-hati karena kalian tidak dikenal Yesus. Bukan kalian yang menerima pesan itu. Murid Yesus yang berhati-hati. Kalau Kristen enggak, malah menyembahnya. Makhluk yang mengaku Yesus itu malah kalian sembah. Makanya orang Yahudi sekarang itu tidak jadi Kristen. Begitu saudaraku. Jadi gimana? Tadi kan abang kasih 5 poin. Tadi kan pertama ini, yang 4 poinnya apa lagi tadi bang? Itu yang dibahas. Kita kan seringan ini bang. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Kalian makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja menyembah Yesus. Kalian lakukan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan jangan bersunat. Kalian tidak bersunat. Yesus tidak mengajarkan kemudian Natalan. Kalian Natalan. Jadi banyak poinnya nih bang. Oh iya. Kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan, memerintahkan poin-poin kekristenan. Kenapa bang bilang poin kekristenan bang? Di mana Yesus kemudian menyebut Kristen, gereja, Natal, pendeta, pastor, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia? Di mana Yesus mengajarkan itu? Semua itu nggak pernah. Terus di mana Nabi Muhammad mengajarkan surat ini? Oh, Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran mulai dari surah Al-Alaq, Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Itu Nabi Muhammad semua yang mengajarkan. Sekarang terus kami perintah Nabi. Oke, lanjut bang. Semua yang umat Islam lakukan itu perintah Nabi Muhammad. Semuanya. Karena dia datang di atas muka bumi bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Diperintahkan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka agar mereka kemudian berfikir. Nah, itu perintah. Nah, sekarang Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kalau ternyata Yesus tidak pernah memerintahkan makan babi dan kalian makan babi. Kalau Yesus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu, kalian ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, kalian menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan, kalian Natalan. Berarti yang keluar dari kubur bukan Yesus asli.
Jadi dengar bang ya, saya jujur ini ya. Soalnya kan saya kan udah lama dengar abang ini di TikTok. Tapi benar juga ya, abang sebenarnya itu cerewet. Nggak satu-satu ngomongnya. Jadi saya kan tanggapi satu dulu bang ya. Tadi nomor 2 tentang makan babi kan bang? Ya, silakan. Tadi abang bilang tetangga makan babi, ternyata Kristen makan babi kan bang? Tapi ada nggak Yesus mengajarkan itu makan babi? Agama. Ada nggak Yesus mengajarkan makan babi? Nggak putus-putus. Kalau di itu bang, menurut makna atau nggak makan babi bang, kalau di dalam itu masalah makan babi itu khusus orang Israel bang sebenarnya. Berarti kalian bukan pengikut Yesus kan? Iya kan? Ya, Yesus datang untuk menggenapi itu yang haram jadi halal gitu maksudnya? Bukan. Haram, babi haram ketika digenapi jadi halal gitu. Kan sekarang emang ada dari Yesus yang makan babi itu ada di perjanjian baru. Ada di pernyataan Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, Lukas 16 17. Barang siapa yang meniadakan haramnya babi. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dari Taurat itu lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat paling rendah dalam kerajaan langit. Tuh. Ancaman Yesus. Itu ancaman Yesus. Barang siapa yang menghalalkan babi. Itu ancaman Yesus. Barang siapa yang menghilangkan setitik dari Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah paling hina di kerajaan langit. Nah, coba kau hilangkan haramnya babi. Menurut Yesus kau di mana? Hah? Gimana tadi bang? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat di dalam kerajaan. Kalau orang menghilangkan haramnya babi dan mengajarkan kepada orang lain, menurut Yesus orang itu menempati tempat terhina atau tidak? Kalau di perjanjian baru bang, perintah Yesus itu cuma satu bang. Gak ada perintah Yesus. Udah. Makan babi. Ya udah. Silakan Anda makan babi. Yang pasti kami umat Islam tahu bahwa Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Ternyata yang kalian ikuti makan babi bukan Yesus anak Maria, tapi sosok lain. Dah. Coba yang naik yang sedikit berilmu, silakan. Jangan yang tidak paham Bible tapi cuman selir nafsunya doang. Halo, semangat malam saudara Gultom, sorry. Silakan. Halo. Buka kamera. Gak bisa buka kamera. Semangat malam saudara Gultom. Dah nggak ada suara. Turun di bawah bang. Di bawah aja. Jangan lupa cebokin babinya.
Saudara Samuel Pratama Ginting Tandilinti Mingkondong Diobela, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa buka kamera Bang Ginting? Ya, dari mana saudara, Katolik atau Protestan? Protestan. Baik, sudah dengarkan tadi? Belum. Nah, ini ada yang keluar dari kuburan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kalian kemudian untuk menjadi Kristen? Ya teman-teman yang didatangi misionaris untuk dimurtadkan, tengoklah ini ya kan ya. Mereka datang, mari kita masuk Kristen, mari kita masuk Kristen, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Mari kita, setelah kita ke Kristen, kita ke gereja, kita makan babi. Oke, yang sudah bersunat mungkin disuruh sambung kulupnya dengan paha ayam. Terus apalagi? Enggak lagi kita sholat, enggak lagi puasa, enggak lagi semua yang dalam Islam. Semua yang kita lakoni adalah ajaran mereka, ke gereja, nyembah Yesus, Natalan, bla 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 bla. Ternyata Yesus anak Maria tidak pernah memerintahkan hal-hal tersebut. Jadi yang memerintahkan mereka melakukan itu siapa? Makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Kok beda dengan Yesus anak Maria gitu loh. Semangat malam saudara. Malam juga, bisa buka kameranya. Bisa. Dari sekte mana Bang? Protestan? Kita Kristen Pak Ustaz. Kristen, Protestan berarti ya? Kristen Pak Ustaz. Oke, baik. Tentu sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan kita uraikan bersama teman-teman Kristen yang lain. Bagaimana tanggapan saudara? Lakukanlah segala perintah, lakukanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Termasuk ke gereja, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Siapa dia ini Bang yang memerintahkan kalian melakukan itu? Itu siapa? Itu perintah Tuhan Yesus. Di mana Yesus anak Maria pernah mengajarkan seperti itu? Gini loh Pak Ustaz, aku juga ini kurang ngerti ini lah Pak Ustaz. Ini saya juga mau nanya ini, saya Kristen ini. Nah, apa aja syaratnya ini kalau mau jadi Muslim ini Pak Ustaz? Pertama berakal. Berakal ya Pak Ustaz ya. Iya, berakal dulu. Harus mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh gitu ya Pak Ustaz ya. Iya. Mengakui Yesus bukan Tuhan, mengakui Bible bukan firman Tuhan, mengakui gereja bukan rumah Tuhan, mengakui Paulus bukan rasul Tuhan, baru bisa masuk Islam. Gitu. Kalau masih mengakui Yesus Tuhan, itu belum bisa masuk Islam. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Gini loh Pak Ustadz, kan kita ini kan apa aja persyaratan, contohnya berarti berakal ya tadi ya, berakal harus itu ya Bang ya. Iya. Dasar kita dulu untuk pertama itu contohnya Pak Ustadz harus belajar dulu Pak Ustadz atau gimana? Atau langsung aja jadi berakal, mengakui Muslim bahwa Kristen itu salah, bukan jalan menuju surga. Ditakutkan ketika bukan dasar pijakan itu kemudian masuk Islam, nanti rindu makan babi, rindu pesta di gereja, rindu alkohol, sampai kembali lagi ke Kristen. Harus mengakui dulu. Iya, gimana? Ya, gini Pak Ustadz, kan saya ini juga peminum alkohol, tapi kan maunya saya itu kan kalau mau jadi Islam nanti ini nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi minum alkohol gitu loh Pak Ustadz. Itu makanya minta syarat kepada Ustadz, apakah apa aja syaratnya kalau mau jadi Islam ya, betul bilang tadi Pak Ustadz.
Ustaz. Iya. Harus berakal dulu kan gitu. Apakah ada berakal. kata-kata dari Pak Ustadz dulu biar saya bisa pertimbangkan nanti gitu loh Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau mau masuk Islam itu yang pertama, karena Anda Kristen Protestan, Anda harus mendudukkan doktrin dan dogma Anda dulu dan mengatakan bahwa memang Protestan ini salah, agama saya yang sebelumnya ini keliru. Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu. Bible itu bukan firman Tuhan. Kalau itu sudah Anda penuhi dalam diri Anda sepenuh hati ikhlas mengakui itu, baru bisa masuk ke Islam, belajar Islam. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Karena Islam itu waliyatazakkara ulul albab, diperuntukkan hanya untuk mereka yang berakal sehat. Gak bisa orang masuk Islam kalau tidak berakal sehat. Bagaimana Anda mau masuk Islam? Di Kristen agama Anda cuma 1 kali seminggu, di Islam 5 kali sehari. Harus sujud kepada pencipta langit dan bumi, baru sholat, belum yang lain. Bagaimana Anda bisa menundukkan hati dan tubuh Anda yang selama ini sampai usia Anda tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan, hanya perintah gereja Anda lakukan. Tiba-tiba masuk di Islam, di ajaran yang begitu berat. Kalau Anda sekarang ini tidur sampai bodoh juga bisa, kalau di Islam enggak. Tengah malam harus bangun ibadah, subuh masih gelap harus bangun lagi ibadah, dan itu dilakukan bukan cuma sehari, seumur hidup sampai mati. Apa bisa? Jadi Islam itu harus berakal. Kenapa bisa diterima itu semua? Setelah menyadari bahwa keberadaan saya di muka bumi ini memang hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Adapun makan, minum, nonton dan seterusnya itu hanya pelengkap-pelengkap biasa. Yang utama adalah ibadah. Kalau Anda sudah sadar di situ, ya baru bisa masuk Islam. Karena Islam itu ketundukan, berserah diri, meninggalkan keinginan daging, tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau di agama Anda, ya segala sesuatu boleh dimakan, segala sesuatu halal. Tiba-tiba mau masuk Islam, berat itu. Islam itu berat. Berat ya. Itulah pengen juga belajar Pak Ustaz, siapa tahu kan rencana juga nantilah. Tapi kan saya juga butuh lah gimana pemahaman dari Pak Ustadz gitu loh, supaya saya bisa. Ya. Kalau dalam Islam konsep Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tidak setara dengan makhluk. Artinya Anda harus melumpuhkan konsep agama Anda yang terdahulu dulu. Tuhan 3. Tuhan bergantung kepada Tuhan yang lebih senior. Tuhan anak manusia dan manusia. Tuhan setara dengan seluruh makhluk yang disebut manusia. Anda harus hilangkan itu dulu, baru bisa masuk dalam materi-materi kajian Islam gitu. Tapi kok tiba-tiba hilang, kenapa? Turun sendiri kah? Silakan. Turunkan Pak Ustadz. Iya, moderator kayaknya. Silakan. Kenapa turun? Kenapa turun Pak Ustadz? Moderatornya di bawah, moderator mungkin karena Anda merokok atau apa gitu. Iya, silakan. Ya. Jadi perbandingan agama Anda dengan saya nih, contoh, Qul huwallahu ahad. Kenapa ya? Merokok, Anda merokok. Enggak ada nampak Pak Ustaz, enggak ada nampak. Tadi sempat ada asap sih sebenarnya. Saya tengoknya juga. Ya. Kenapa begini dia ya? Iya. Ya. Kenapa ini ya? Kena pelanggaran kan?
Gimana? Halo, semangat malam Pak Pendeta Sugi Ministry. Halo. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang Juma. Siap malam Bang, malam. Iya. Apa kabarnya Bang? Baik. Oh iya. Gimana mau diskusi apa Bang? Ini terkait Matius 28:20 ini Bang. Di mana di situ ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Nah, makhluk ini atau sosok ini mengajak orang Kristen melakukan segala sesuatu tentu yang sudah dipraktekkan hari ini oleh orang-orang Kristen. Karena tidak mungkin tidak. Tidak mungkin itu hanya omong kosong doang. Tapi tentu orang Kristen melakukan perintah daripada apa yang diinginkan atau yang diperintahkan sosok ini. Pertanyaannya, adakah anak Maria mengajak kemudian manusia untuk melakukan praktek-praktek rutinitas ritual kekristenan? Seperti Natal, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Apakah memang anak Maria pernah memerintahkan hal-hal itu? Oke. Pertanyaannya itu ya Bang? Iya. Nah jadi dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai 20, terutama pada 20 itu ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Konteks daripada ayat ini adalah ajarlah mereka melakukan sesuatu. Jadi apa yang Yesus ajarkan dalam ayat ini? Mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Bukan hal-hal yang tadi Bang Juma jelaskan itu. Jadi konteksnya adalah mengajar orang untuk mentaati ajaran Yesus. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus mengajarkan orang untuk mentaati ajaran Yesus. Ya, itu maksudnya Bang. Nah, jadi arti gereja tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga mengajar orang hidup menurut ajaran Yesus. Contoh ajaran Yesus yang harus diajarkan: mengasihi Tuhan dan sesama, terus mengampuni orang lain. Itu kan ada dalilnya semua ya Bang, di Matius 22, 37, 39, Matius 6 ayat 14, yaitu hidup dalam kerendahan hati, terus mencari kerajaan Allah. Nah itu yang Yesus ajarkan. Yang kedua yang Yesus ajarkan dalam konteks Matius 28, 20 ini adalah pemuritan. Jadi Yesus ingin murid-murid membuat murid baru. Ya, jadi itu yang diajarkan Yesus, supaya Yesus katakan, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu tentang pemuritan. Bukan hanya percaya saja, tetapi juga belajar bertumbuh melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, janji penyertaan Yesus. Yang perlu kita ajarkan kepada orang lain yang pernah Yesus ajarkan adalah janji penyertaannya Yesus. Janji penyertaan Yesus. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Allah Immanuel. Jadi artinya Yesus tidak meninggalkan gereja, Dia menyertai melalui Roh Kudus. Penyertaan itu berlangsung sampai akhir zaman. Jadi kesimpulannya, Matius 28:20 itu Yesus mengajarkan gereja harus mengajar semua orang melakukan ajaran Yesus. Yang kedua, memuridkan orang percaya. Yang ketiga, hidup mentaati firman. Yang keempat, percaya bahwa Yesus menyertai gereja sampai akhir zaman. Itu konteksnya Bang. Kalau masalah yang tadi Bang tanya itu nggak sesuai konteks sih. Saya nggak menjawabnya gitu Bang Juma. Oke, baik. Seketika semua ajaran Yesus itu dikumpulkan nih
ketika Yesus melakukan penginjilan bersama dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Kita kumpul dari A sampai Z. Adakah dari semua ajaran Yesus sebelum penyaliban ini akan nampak orang yang mempraktekkannya menjadi Kristen? Makan babi, tidak bersunat, Natalan, menyembah Yesus. Terus? Ya, itu pertanyaan saya, Bang. Pertanyaannya apa tadi, Bang? Sorry. Kalau seluruh ajaran Yesus dari A sampai Z kita kumpul lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam beragama, apakah kita akan nampak menjadi Kristen, ke gereja hari Minggu, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, makan babi, Natalan, dan seterusnya? Apakah seperti itu penggambaran dari seluruh perintah Yesus? Maka dari itu kita di gereja sebagai gembala atau pendeta harus mengajarkan bukan soal makanan dan minuman, tapi apa yang diajarkan Yesus. Yesus mau misalnya Yesus punya kerendahan hati, ya kita harus mengajarkan kepada jemaat juga adalah kerendahan hati. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan bukan soal makanan dan minuman. Kalau makanan minuman kan habis dimakan ya masuk ke perut, dibuang ke jamban, ya selesai. Tapi yang bermanfaat. Tapi kalau seluruh dikumpulkan ajaran Yesusnya kan artinya Yesus memperlihatkan bagaimana menjadi seorang Yudaism yang taat. Ya, kita harus melakukan perintah yang Yesus berikan. Ada contoh, Pak. Contoh, Bang. Contoh. Ketika dia mengajarkan tentang penggenapan Taurat. Kalau kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, perintahnya cungkil. Apakah Kristen sudah melakukan perintah Yesus ini? Ya, maksudnya matanya dicungkil gitu. Iya. Apakah Kristen melakukan itu? Ya, kalau Yesus kan memberikan kesempatan juga. Di mana sih ayatnya itu? Coba kita buka. Yesus mengatakannya di data Matius 5 nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak bisa batal. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kau telah mendengarkan, jangan membunuh. Tetapi aku mengatakan kepadamu, siapa yang marah kepada saudaranya, maka dia akan menempati neraka jahanam. Kamu telah mendengarkan, jangan berzina. Tetapi aku mengatakan kepadamu, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Maka matamu cungkillah. Sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam kerajaan langit daripada dua-duanya tapi masuk ke dalam api neraka. Apakah Kristen sudah melaksanakan ini? Mempraktekkan ini? Ya, kalau selama ini nggak ada sih. Cuma kan Tuhan memberikan peringatan-peringatan aja. Maksudnya mencungkil mata. Itu peringatan supaya kita bisa mentaati. Jangan melihat wanita dan mengingininya dalam hati. Itu kan sama kalau melihat dan mengingini, apa risikonya menurut Yesus? Ya hidup dalam perzinahan. Mengingini, melihat mata dan mengingini. Hah? Mata diapain? Ya memang ada mata dicungkil. Coba ayatnya dicungkil. Ayat berapa itu? Nah, sekarang di data nomor 28, Bang, di Matius 5. Sekarang Matius 5, apakah 28. Iya. 28 29. Apakah Kristen mempraktekkan? Tidak. Lalu yang dipraktekkan perintah yang makhluk yang keluar dari kubur malah. Kalau saya mempraktekkan ini, Bang, walaupun nggak gampang ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu orang anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam laut. Ya. Kristen mempraktikkan nggak itu, Bang? Jadi harus tegas terhadap dosa. Ayat 29 memakai bahasa yang sangat kuat, hiperbola, cungkilah matamu.
ini bukan perintah literal untuk melukai diri, tapi cara Yesus menekankan bahwa lebih baik membuang sesuatu yang menjerumuskan kita ke dosa daripada hidup dalam dosa. Jadi itu bukan hiperbola ya. Jadi bahasa. Kalau saya bukan hiper abangku, karena di situ Yesus mengatakan lebih baik satu matamu masuk ke surga daripada dua-duanya masuk ke neraka. Saking beratnya penggenapan Torah itu, berat sekali. Tidak sesederhana yang dilakoni saudara kami Kristen hari ini. Nyanyi ke gereja hari Minggu, nyembah Yesus, Natalan, bukan seperti itu ajaran Yesusnya. Makanya saya katakan ketika ada perintah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini yang mengajarkan segala sesuatu sehingga orang Kristen menjadi Kristen ini siapa? Karena kalau Yesus yang diikuti, cungkil mata, potong tangan. Ya, itu memang Yesus itu. Tapi itu cuma bahasa hiperbola supaya kita ini jangan sampai melakukan yang Tuhan peringatkan itu. Nah, karena kalau melakukan, apa yang harus dilakukan menurut Yesus? Kan melakukan, tapi kan ada Tuhan katakan, akui semua dosa-dosamu, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Nah, kalau orang itu masih ini terkait penggenapan, Bang. Ini terkait penggenapan. Penggenapan Yesus dari hukum Taurat itu jangan berkata jahil. Jangan berkata jahil, jangan memandang. Jika ada yang minta kepadamu berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Jika ada yang menyakiti kamu, berdoa kepada dia yang menyakiti kamu. Sebab Bapakmu yang di surga adalah menginginkan engkau sempurna sebagaimana dia sempurna. Itu penggenapan. Kenapa jadi Kristen malah? Pengajaran Kristen ke gereja, nyanyi-nyanyi, hari Minggu, nyembah Yesus. Itu ajaran siapa itu, Bang? Kan berbeda ajaran Yesus yang asli dengan yang keluar dari kubur ini. Yang di gereja itu harus mengajarkan ini juga, Bang. Apa yang Yesus ajarkan itu kita harus ajarkan juga. Nah, cungkil Yesus mata katakan, maksudnya cungkil mata itu hiperbola. Waduh. Ya, jadi bahasa. Jadi maksudnya selama hidup ini masih punya kesempatan untuk kita berubah, memperbaiki diri. Walaupun memang kita udah nggak mau melakukan dosa, tapi dosa yang tanpa sengaja itu masih bisa kita lakukan. Tapi kita mempelajari terus, mengikuti. Penggenapan Yesusnya yang harus diikuti, Bang. Penggenapan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Penggenapannya, kau lihat perempuan dan kau ingin dalam hatimu, kau sudah bersinah. Cungkil mata. Nah, maka dari itu Yesus memberikan kesempatan selama kita hidup ini harus memperbaiki diri. Jangan melihat wanita dan mengingininya, apalagi udah punya istri. Ya. Kalau masih mengingini juga, menurut Yesus, diapain? Mengingininya juga. Berarti kita harus bertobat dan kita memperbaiki diri sampai kita bisa dan tidak mengingini. Waduh, tidak sesuai, Bang. Itu masih Taurat itu. Ajaran pertobatan itu masih Taurat. Belum penggenapan. Kalau Taurat memperbaiki diri, mendekatkan diri, lalu kemudian bertobat, tidak mengulang lagi perbuatan, itu penggenapan. Itu Torah. Sekarang ketika digenapi perintah itu, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi, melengkapi. Jadi harus lebih sadis ajarannya, karena Yesus sendiri yang menerangkan itu. Justru itulah muncul ketimpangan ketika ada yang keluar dari kubur mengajarkan, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, tapi faktanya tidak cungkil mata. Berarti oknum ini beda. Yang keluar dari kubur ini beda. Ya itu tadi kan dibilang hiperbola itu. Hiperbola itu kan maksudnya bahasa yang sangat berbahaya, yang kita harus hati-hati dengan dosa itu, karena akibatnya mata harus dicungkil gitu. Lebih baik mata dicungkil daripada nggak masuk surga. Nah sekarang apakah lebih baik Kristen dicungkil mengikuti? daripada masuk surga? Itu kan bahasanya. Kristen ngikuti nggak? Hah?
Ya enggak, kalau Kristen masalah ikutin. cungkilnya sih enggak. Cuma masalah perubahan hidupnya ikuti bang. Sementara Yesus yang tidak diajarkan kalian lakoni, seperti ke gereja, menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, Natalan, perpuluhan, itu kan Yesus tidak ajarkan. Yang diajarkan tidak dilakoni, tapi yang tidak diajarkan malah dilakukan. Ya itu. Tapi kalau saya tetap ini, perubahan dalam hidup, perbaikan diri itu harus itu. Iya, kalau itu udah pasti, tapi berubah menuju kepada menegakkan apa yang Yesus katakan menggenapi. Yang digenapi ini harus ditegakkan. Penggenapannya itu sudah sangat jelas. Sekiranya orang Kristen ini benar-benar pengikut, maka setiap hari kami akan melihat pendeta itu dituntun pakai tongkat ke gereja. Jadi gini bang. Karena di gereja banyak perempuan menggunakan rok pendek. Jadi pendeta itu ya, melihat. Gimana? Jadi jika matamu yang tadi kan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Banyak orang bertanya mengapa perintah ini diikuti secara literal oleh gereja atau orang Kristen. Karena Yesus memakai bahasa kiasan hiperbola. Dalam pengajarannya Yesus sering memakai hiperbola, ungkapan yang sangat kuat untuk menekankan suatu kebenaran. Tujuannya bukan untuk dilakukan secara harafiah, tetapi untuk menekankan keseriusan dosa. Jadi ini loh dosanya serius. Jadi contoh lain hiperbola, unta masuk lubang jarum, ya kan? Gak mungkin kan unta masuk lubang jarum. Itu adalah bahasa hiperbola. Balok di matamu sendiri, itu bahasa hiperbola. Nah, jadi intinya gini bang, saya jelaskan sebentar. Nah, masalah dosa bukan pada mata, tetapi pada hati. Jadi bukan mata yang tapi pada hati yang harus diperbaikin. Kalau kita mau tidak berzina lagi, melihat wanita dan tidak mengingini, hati kita yang harus diperbaikin. Hati kita itu yang harus diperbaikin. Bukan mata yang diperbaiki, tapi hati. Walaupun kita perbaiki mata, tapi kalau hati juga enggak genah, tetap juga akan jatuh dalam perzinahan. Maka banyak di luar itu yang ada pria lain, wanita lain, itu karena hatinya yang enggak dibenahin. Jadi masalah dosa itu bukan mata tetapi pada hati. Nah, makna sebenarnya bertindak tegas terhadap dosa. Pesan utama Yesus adalah buang apapun yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya dalam kehidupan praktis menjauhi godaan, seperti Yusuf itu kan. Di Al-Quran juga ada Yusuf ya. Dia menghindari dosa godaan daripada istri Potifar. Lari, meninggalkan, dan tidak lari mendekat. Tapi meninggalkan godaan istri Potifar yang menggoda dia. Karena dia ingin menggoda Yusuf. Menjauhi godaan, menghindari hal yang memicu dosa. Menjaga pikiran dan hati. Itu yang penting, pikiran dan hati. Ya, mata boleh melihat, tapi kita harus kendalikan di pikiran dan hati kita. Jadi perintah cungkil mata dalam Injil Matius 5 ayat 29 tidak diikuti secara literal karena itu adalah bahasa kiasan yang sangat kuat. Yesus sedang menekankan keseriusan dosa. Pesan utamanya adalah bersikap radikal dalam menjauhi dosa, bukan melukai tubuh. Itu bang. Katanya tadi lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu bahasa hiperbolanya. Itu nanti konteksnya bukan lagi. Jadi menurut Kristen asal percaya Yesus ditebus, mati salib, itu Kristen masuk surga. Asalkan ke gereja nyanyi-nyanyi, makan babi, tidak bersunat, itu sudah masuk surga. Begitu gampangnya di Kristen masuk surga. Tapi kata Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum. Mana yang betul? Jadi sebenarnya percaya Yesus dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mana yang diperintahkan? Jadi yang dilakukan Kristen, yang diperintahkan Tuhan mana? Harusnya orang Kristen lakukan. Bukan yang mana itu? Yang tadi yang mana? Jangan melihat boleh, melihat wanita boleh, tapi nggak boleh mengingininya dalam hati.
Terus jangan membenci saudaramu. Kalau mengingini Kalau engkau membenci, apa yang diperintahkan? Cuman teori doang, cungkil. Ya kalau begitu liatin aja. Karena maksudnya ternyata itu tadi cungkil itu cuman hiperbola kan? Berarti bisa dong. bukan Bisa cungkil dong. itu berarti itu bahaya, menekankan dosa itu sangat berbahaya. Ya, tapi kalau Sampai harus misalnya perhatikan sampai mencungkil mata itu kan berarti dosa itu sangat berbahaya. tapi kalau ternyata cuman hiperbola doang, tidak ada efeknya, lagu untuk apa? Bukan hiperbola, maksud bahasanya itu bahasa tadi hiperbola. Iya, bahasanya hiperbola menekankan bahwa dosa itu, perjinahan itu sangat bahaya. Hati-hati di situ. Nah, terus kalau misalnya mereka memandang wanita, akibatnya apa? Kalau nggak cungkil mata? Mengingininya. Iya. Ya dosa Di berzina. Kristen, dosa berzina. Bukankah orang Kristen sudah ditebus dosanya di atas salib? Ditebus itu kan dosa ininya aja, apa? Dosa, maksudnya hukuman dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Bukan dosanya ya, maksudnya kemucilannya atau tidak melakukan perintah Allah itu. Kan Tuhan katakan jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi waktu itu Adam dan Hawa kan makan. Maka mereka jatuh dalam dosa. Nah, yang diwarisin kita sekarang ini, yang kita warisi adalah melanggar perintah Allah itu, bukan dosanya Adam. Nah, sekarang kalau perintah Tuhan jangan makan babi terus makan babi, apakah itu tidak sama seperti Adam? Jangan makan buah pengetahuan tapi tetap makan, apakah nggak sama perintah itu? Jangan makan babi tapi makan babi. Makan babi itu kan di dalam perjanjian lama ya. Itu nggak boleh. Memang ada di dalam perjanjian lama tidak boleh makan babi, kepiting. Terus tapi kalau Kristen ikan boleh. yang tidak bersisik. Hah? Kalau Kristen boleh. Nah, kenapa orang Kristen makan babi sekarang? Karena waktu itu Yesus katakan, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan engkau, tapi apa yang keluar dari mulutmu yang berasal dari hatimu itu yang menajiskan engkau. Maka Berarti Yesus gini, katakan semua makanan boleh. halal. Nah, maka Halal. dari itu orang Kristen memakan semua makanan, termasuk B2 tadi, gitu. Oh gitu. Asal ceritanya. Jadi iya. Terus kalau misalnya Adam yang perintahnya itu hanya untuk dia dengan istrinya, kok bisa berimbas kepada kita? Bukan dosanya Adam yang berimbas, tapi pemberontakan melanggar perintah Allah. Maka dari itu sejak kecil bayi itu lahir kan. Misalnya ada dua saudara nih, yang satu dibelikan mainan, yang satunya enggak. Maka ada sifat iri hati kan, marah. Kenapa aku udah dibelikan, kok saudaraku dibelikan? Nah, itu sudah muncul pemberontakan melanggar perintah Allah, yang salah satunya adalah iri hati. Gitu Bang. Ya, itu yang kita warisin sejak kita dilahirkan dari orang tua. Bukan dosa sih, perintah Allah yang memberontak akan perintah Allah. Itu Bang. Ya lucu aja gitu loh. Ini perintah yang datang cuman kepada Adam tapi diwariskan kepada anak-anaknya. Giliran babi diharamkan kepada orang Yahudi, ini jadi halal gitu. Terus Yesus ketika mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, itu tidak berbicara babi, itu berbicara cuci tangan dan tidak cuci tangan. Tapi di situ ada dijelaskan semua makanan halal. Maka orang Kristen Itu kata Markus. Itu Markus yang memberikan itu keterangan, bukan Yesus. Makanan halal, maka orang Kristen apapun itu semua makanan itu dianggap berarti halal mengikuti semuanya. Markus. Berarti mengikuti Markus, bukan mengikuti Yesus, karena Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan. Ayat berapa itu? Ayat berapa Bang? Matius 5-nya tadi nih, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Torah. Bukan makanan, semua makanan halal. Sebentar saya cari ya. Makanan halal kan tadi kan? Ya, bukannya itu di Markus 7. Ya. Data 19.
Ya, Mbak, nggak apa-apa, Bang, terus apa, Abang bicara ya. Iya, jadi kembali kepada tema saya tadi, bahwasanya yang keluar dari kubur ini itu tidak sesuai dengan perintahnya yang dilakoni oleh orang Kristen dengan perintah Yesus ketika hidup. Jadi saya memandang bahwasanya ini yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, karena perintahnya berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya. Semua apa yang dipraktikkan Kristen hari ini itu berdasar dari perintah makhluk tersebut. Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku perintahkan. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan ajaran Torah, mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Makanya saya katakan, apabila seluruh perintah Yesus ketika dia di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dipraktekkan hari ini, maka tidak akan mengantarkan kita menjadi Kristen. Namun apabila kita melakukan segala perintah yang diajarkan oleh dia yang keluar dari kubur ini, maka betul kita jadi Kristen. Orang yang melakoni perintah Yesus ketika dia penginjilan mengantarkan orang itu menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Karena Yesus melarang, jangan kau meniadakan hukum Taurat. Nah, sedangkan Kristen kan tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti ajaran yang dilakoni oleh Kristen hari ini bukan dari Yesus, tapi dari yang keluar dari kubur ini. Yang keluar dari kubur ini datang kepada Paulus, mengajarkan, membatalkan seluruh apa yang Yesus perintahkan ketika Yesus penginjilan. Coba, apakah saudara saya tidak memahami ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, akibatnya apa? Menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu kan sudah sangat jelas. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, Kristen ada nggak melakukan Taurat? Kan tidak lagi. Bukan cuma yang kecil aja yang dihilangkan oleh Kristen, semua. Menurut Yesus, pola kehidupan seperti itu yang dilakoni Kristen, apa bisa dikategorikan akan menempati surga? Sementara Yesus mengatakan menempati neraka. Makanya dia katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keberagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana hidup keagamaan yang lebih bagus dari ahli Taurat? Nah, itu tadi, tidak boleh marah, tidak boleh berkata jahil, tidak boleh berkata bodoh, tidak boleh memandang wanita, dan seterusnya. Itu yang lebih benar itu. Itulah yang harus diperhatikan. Tapi giliran Yesus mengatakan itu, saudara saya mengatakan itu cuma hiperbola. Jadi ya bagaimana dong? Enggak, bukan maksudnya bukan hiperbola, bahasa hiperbola yang menekankan bahwa itu dosa yang mengerikan. Jangan sampai kita melakukan itu, lebih baik kamu mencungkil matamu. Dengan kata lain, Yesus tidak membatalkan. Iya, hukum Taurat. Itu penekanan bahwa kita melihat wanita dan berzina itu bahaya. Lebih baik kamu cungkil matamu daripada kamu gak masuk surga. Itu arti bahasa kalau itu. Melihat dengan keinginannya, dengan nafsu, akibatnya apa? Sama, perzinahan. Berarti cungkil mata kalau kan? Iya, itu maksudnya bahayanya sampai harus cungkil mata supaya kamu masuk surga. Kalau enggak, kamu tidak masuk surga. Nah, itu ajaran yang Yesus ajarkan. Kristen mempraktekkan? Apakah ya, Kristen mempraktekkan cungkil mata? Saya mempraktekkan untuk tidak hidup dalam perzinahan lagi, Abang Juma. Cungkil mata enggak kalau ada yang mengingini wanita di Kristen? Dan saya mempelajari dan dengan relasi dengan Tuhan ya, terhubung dengan Tuhan seperti Yesus dengan Bapa, saya ada di dalam Yesus dan saya bisa untuk melihat wanita dan tidak berzina, mengingininya. Itu saya bisa. Nah, arti konteks tadi itu cungkil mata itu artinya bahayanya perzinahan ini itu sampai kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh maka masuk neraka.
Maka dari itu, kalau kamu mau masuk surga, cungkil matamu. Kalau kamu sampai masih begitu, lebih baik kamu masuk dengan mata satu daripada kamu tidak masuk surga. Cungkil matamu, itu bahasanya itu, Bang Juma. Nah, jadi bahasa hiperbola artinya bahasa yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh bahwa itu bahaya perjinan, itu nggak main-main yang Yesus ajarkan itu. Nah, maka kalau kamu mau masuk surga, cungkil supaya kamu tuh nggak melihat lagi wanita dan mengingininya dan berzina. Cungkil matamu. Diperhatikan nggak nggak di gereja itu, Bang? Hah? Itu bahasa bahayanya itu, bahayanya perzinahan, hati-hati. Nah, maka dari itu jangan lakukan itu. Jangan berzina, harus berubah dari perzinahan. Kalau kamu nggak bisa berubah, cungkil matamu. Tapi kalau kamu bisa berubah, ya jangan cungkil lah. Karena kalau kita di dalam Yesus, saya percaya Bang Juma bisa untuk tidak berzina, melihat dan tidak berzina. Ya kan, misalnya wanita lewat juga, kita di mana lagi jalan tuh. Masa kita nggak lihat tabrak mobil yang lain, motor yang lain? Boleh lihat, tapi nggak boleh mengingini dan berzina. Apakah itu bisa nanti seorang laki-laki bisa terlepas dari perzinahan? Itu bisa kalau kita ada di dalam Yesus. Gitu Bang artinya. Nah, apakah saya tidak mengajarkan kepada jemaat untuk tadi yang perintah Tuhan, jangan menghakimi, jangan berzina, jangan membenci. Itu saya ajarkan Bang. Dan juga yang diajarkan Tuhan itu yang ditiadakan oleh Rasul Paulus itu bukan 10 perintah Allah. Tapi 10 perintah Allah tetap kita harus lakukan. Jangan membunuh, itu juga saya penasaran Bang. Penasaran juga saya tuh, kenapa ada dipilah-pilah cuma 10? Itu ajaran siapa itu? 10 aja yang berlaku, yang lain enggak? Nah, 10 perintah Allah itu kan memang tulisannya Tuhan di loh batu yang ditulis oleh Tuhan waktu Musa naik ke Gunung Sinai kan. Ada 2 loh batu yang ditulis. Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan. Tapi yang seremonial, yang hukum makanan, terus sunat, nah itu memang ditiadakan. Tapi hukum moralnya yang mengakibatkan merugikan orang lain. Yang meniadakan itu siapa? Bukankah Yesus maksudnya tadi mengatakan itu sudah digenapi Yesus kan? Yesus sudah menggenapinya. Dan Yesus sudah menggenapinya. Bukankah tadi penggenapan tadi itu, bukankah yang tadi itu cungkil mata, potong tangan, kan itu penggenapannya, kok jadi hilang malah? Itu enggak hilang, itu kan moral itu. Kan merugikan. Ya. Kenapa kita melihat wanita yang tadi katanya cuma yang 10 aja 10 perintah, tadi. 10 perintah Allah itu kan ada perzinahan Bang. Ada perzinahan, enggak boleh itu ada perzinahan. Iya, tidak betul. boleh ada Allah lain. Tetapi kan Yesus mengatakan juga setitik pun yang paling terkecil. Kenapa Anda yang pilah-pilah? Maksudnya 10 perintah Allah itu yang asal mula 10 perintah Allah itu yang didapat Musa di Gunung Sinai. Kalau 10 perintah Tuhan ini boleh nggak menyembah selain daripada Elohim? Kita tidak boleh ada Allah lain. Di terus ayat kenapa yang keluar dari kubur ini dihilangkan kalau begitu? Karena kan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Nah, katanya nggak boleh kita gini Bang. Katanya tidak orang boleh Kristen ada itu ilah mempercayai lain. Allah. Orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti tidak melakukan hukum pertama, berarti nggak dilakukan. Nah, maksudnya itu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, itu yang tanggapan saudara kan. Diakui, ya Yesus itu kan, saya ngomong bahwa ini kan kekristenan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Beda berarti dengan Al-Quran. berarti tidak melakukan hukum utama. Kalian mengadakan ilah baru berarti. Beda dengan Al-Quran kan. Nah, jadi itu menurut kepercayaannya kita bahwa Tuhan itu adalah Yesus yang lahir itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang dengan tujuan untuk membebaskan kita dari dosa. Gitu Bang.
Ini jam berapa? Udah jam 12 bang. Iya. Boleh saya istirahat, besok lagi kita sambung. Boleh. Ya, makasih ya bang. Iya, Sukses sama-sama. selalu. Ya. Saya turun atau diturunkan? Kelihatannya moderator saya sangat sayang sama abang. Diizinkan abang menjadikan orang semua dibawa jadi Kristen. Dengan jurus tipu-tipu, jurus lembut jinak seperti merpati, tapi semuanya bohong. Yang saya heran ini moderator diizinkan orang kayak begini di channel saya itu, saya juga heran. Heran saya, moderator saya bisa-bisanya membiarkan orang begini di sini. Saya mau kasar juga tidak tega. Dia begitu santun, sudah gugup, masih dipertahankan. Siapa sih yang naikkan tadi Bapak ini? Padahal jangankan di komal saya sendiri, di komal mereka kalau saya datang ada pendeta ini saya tidak bicara. Karena mulutnya lembut tapi mematikan gitu loh. Penipuan terus yang dia sampaikan di mulutnya. Ini moderatornya kelihatannya kayak sinting juga kayak moderator di bawah ini. Kurang ajar. Nggak pernah sekolah, nggak pernah apa gitu. Tidak bisa kita membiarkan pendusta itu melancarkan aksi dustanya depan umum. Jangan dinaikkan orang pendeta-pendeta longor begitu. Saya mau tegas, saya mau keras, saya mau maki, tapi dia kan bagus, baik dia bicara sama kita juga sopan. Ini bertahan di atas, bukannya diturunkan. Udah ditulis di grup pun tolong turunkan, dah juga diturunkan. Dia sama ya kalian mau membiarkan penipu-penipu ini mengajarkan ajarannya di sini. Nah, suka saya jadi moderator kok, blow on. Halo bang. Iya, halo. Bisa buka kamera? Siap. Belum bisa bang. Blow on itu ya. Mudah-mudahan Tuhan memberi petunjuk supaya otaknya bisa terbuka sedikit. Moderator blow on, idiot. Bang Juma? Iya, gimana? Saya kan agama Kristen. Terus? Saya kan bingung nih. Pacar saya kan Islam ya. Iya, terus? Jadi ini tunggu, untuk diketahui moderatornya siapa aja di mana ya? Saya mau blokir orang itu yang naikkan tadi. Sudah naikkan, tidak tanggung jawab lagi. Siapa tadi yang menaikkan pendeta itu? Iya, terus bang, kenapa? saya ini kan udah nggak punya orang tua, Bang Juma ya. Iya, sabar. Saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Karena dia sudah dengarkan itu cerita tidak masuk akal. Udah dibilang cungkil mata, itu kan hiperbola. Masih dipertahankan di atas. Itu kan blow on namanya. Ya, terus kenapa orang tuanya? Orang tua saya kan udah nggak ada dua-duanya ya. Iya, terus? Sekarang kan saya agama Kristen. Tadinya agamanya apa bang? Kristen bang. Sekarang dari dulu memang Kristen? Iya, dari dulu saya Kristen, cuman saya dari dulu belum pernah ke gereja. Oh, iya. Saya belum pernah ke gereja. Emang gereja di depan rumah dekat, tapi saya belum pernah. Sekarang saya punya pacar orang nggak ke Islam. gereja? Nah, terus? Tapi saya bingung, saya masuk Islam susah nggak sih bang? Bisa nggak jadi moderator saya aja di sini daripada orang blow on yang dari moderator, boleh nggak? Bisa nggak bang? Daripada si blow on itu jadi moderator, bisa nggak abang gantikan dia di sini? Bisa? Bisa bang. Oke, thank you. Jadi kita belajar Islam nih. Iya. Belajar Islam, oke. Apakah pacarnya ini
benar-benar Anda cintai? Saya cintai bang. Sayang. Sayang. Berarti ujung-ujungnya harus sama-sama ke surga. Iya. Bukan cuma di dunia doang sama-sama. Bukan. Nah, kalau begitu, kalau di Islam untuk sampai ke surga bersama dengan istri, tepat agamanya Islam. Karena di Bible saya belum pernah menemukan kita akan sama dengan istri kita di surga, hidup seperti di bumi ini gitu. Gimana? Masuk Islam tapi jangan dipaksa. Di Islam itu jaminan surganya jelas. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin. Merekalah yang akan mewarisi surga. Itu jelas itu. Jadi gimana? Mau di Islam? Saya sih dulu benci Islam, tapi sekarang saya agar sedikit-sedikit sih cinta Islam gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi memang ada niatan untuk masuk Islam. Saya bingung bang, belajar Islam kayak susah gitu. Apanya yang susah? Tulisan-tulisan Arabnya itu. Kan ada terjemahannya. Begitu Ya. masuk Islam, tapi sebelum masuk ke situ, yakini dulu agama yang kemarin itu tidak betul. Tuhannya 3 tapi 1, namun faktanya 3. Tuhannya turun ke bumi mati, dibunuh oleh manusia. Tuhannya dilahirkan manusia. Nah, itu diakui dulu bahwa ya ini sudah tidak rasional. Jangan nanti masuk Islam, begitu setelah di Islam kembali lagi ke agama yang dulu. Gimana? Iya. Ada nggak pacarnya di situ? Belum bisa buka kamera. Nggak ada bang, pacarnya di Tangerang. Tapi beliau pacar ini serius juga sama Anda? Serius. Ya sudah, kalau gitu, kalau memang sudah Islam itu betul dan Anda sudah ragu dengan agama saudara, ya sudah masuk Islam lah. Nah, di Islam nanti belajar betul-betul belajar Islam untuk membawa istri dan anak-anak kita ke surga. Gimana? Iya bang. Oke. Nah, kapan rencananya mau masuk Islam? Gimana masuknya bang? Di sini boleh kita syahadatkan di sini. Boleh bang. Yakin itu? Yakin, kan saya udah nggak punya siapa-siapa, saya sendiri doang. Cuman ada syaratnya. Anda harus kirim KTP-nya ke saya untuk Iya, saya buatkan kemudian sertifikat mu'alaf untuk bukti kepada keluarga dan juga kepada pemerintah ketika mau ganti identitas gitu. Iya. Sudah yakin mau bersyahadat? Yakin. Malam ini? Iya. KTP-nya status agama apa? Saya kan, kalau bapak saya kan KTP-nya Islam. Ibu saya Kristen. Tapi saya KTP-nya Islam. Ya, gimana ceritanya KTP-nya Islam? Kan ibu saya kan nikah sama orang Islam di Sukabumi bang. Nah, ada nggak bukti bahwa Anda ini betul-betul Kristen? Kenapa KTP-nya bisa Islam? Ada. Apa itu? Bukti bahwa Anda Kristen? Apa? Saya fotoin aja ya ke Bang Juma ya. Bukti bahwa saudara pernah Kristen itu apa? Kalau sekarang Kristen? Saya sih bang belum pernah. Saya agama Kristen, cuma saya kan nggak mempelajari agama saya. Oh, Anda bukan Kristen berarti? Saya Kristen. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda Kristen? KTP-nya Islam.
Kan KTP-nya doang Bang Juma. Pernah ke gereja? Belum pernah 4 kali doang. Pernah dibaptis? Belum pernah. Ya, gimana mau disebut Kristen? Anda ke gereja nggak pernah, tidak pernah dibaptis, orang tuanya Islam, makan babi nggak? Makan Bang. Makan. Anjing? Anjing enggak. Tikus? Enggak. Biawak? Enggak Bang. Kucing? Belum pernah. Kera? Belum. Babi doang? Iya. Rugi jadi Kristen. Jadi gimana solusinya ini? Anda mau diislamkan tapi nggak ada bukti kalau Anda Kristen, gimana ceritanya? Nanti Islam Islamkan gimana dong? Tapi saya memang mau masuk Islam Bang, udah rencananya mau pengen masuk Islam. Tapi kan Anda Islam, Anda kan sudah Islam ini ceritanya. Tapi kan Pernah saya ke masjid? pendidikan saya kan Kristen. Pernah ke masjid? Belum pernah. Sholat? Gak bisa sholat Bang. Tapi orang tuanya Islam, mama Islam, bapak Islam. Kalau bapak Islam, kalau ibu Kristen. Bapak, ibu Kristen? Iya. Berapa bersaudara? 3. Itu agamanya apa tiga-tiganya? Yang 2 selain Anda? Kristen. KTP-nya? Islam KTP-nya. Kenapa bisa ke Islam KTP-nya? Kan Kristen. Kurang tahu saya juga. Yang ngurus siapa KTP-nya? Pak RT yang ngurus sama gitu. bapak saya dulu. Usianya berapa emang ada ini? 20. Baru 20. Kapan rencana kawin? Nikah? Saya rencana kawin umur 22. Umur 22? Iya. Kalau di ijazahnya agama ada kan? Agama apa tertulis di situ? Belum lihat sih. Oh gitu. Sudah kerja? Udah. Udah. Terus gimana ini? Kita mau Islamkan tapi KTP-nya sudah Islam. Bingung juga saya jadinya kan? Saya juga bingung makanya. Nah, jadi gimana itu? Kalau misalnya saya sudah syahadatkan, Anda yakin sudah tidak makan babi lagi? Yakin Bang. Karena Nggak pacar makan- saya juga nggak sih udah ngelarang saya makan babi. Oh begitu. Iya. Ada nggak sesuatu yang bisa saya percaya bahwa Anda Kristen? Misalnya Anda ada foto di gereja atau di rumah ada salib atau gimana? Oh, kumpul-kumpul di gereja ada. Masih ada fotonya sekarang? Masih hanya di galeri. Masih ada. Ya sudah coba. Habis itu saya panggil tim untuk syahadatkan. Boleh ya? Boleh.
Bisa buka kameranya nanti kalau syahadat? Belum bisa bang buka kamera. Enggak, maksudnya kalau udah cukup 1000 bisa kan? Belum. Enggak, maksudnya nanti kalau sudah 1000. Iya bisa. Oke. Percaya diri buka kamera. Percayalah. Ya udah. Bang Handi, ini ada yang mau syahadat, Bang Handi. Iya. Beliau mau kirim bukti-bukti kalau tadinya dia Kristen. Karena bapaknya Islam, menurut beliau ibunya Iya. Kristen, tapi dia nggak pernah, dia hidup ala Kristen, dia nggak pernah Islam. Gini aja saran saya Bang Juma. Dia kan KTP-nya Muslim nih, Islam nih. Disahadatkan aja di sini, nggak usah terlalu formal. Selanjutnya kita kontrol dari belakang aja nanti, minta nomornya gitu ya. Boleh. Itu aja sih. Disahadatkan aja langsung Bang Juma, edukasi baru suruh turun. Udah. Itu aja. Baik. Oke ya, setuju ya. Adik, kita syahadat ya. Ya. Kalau sudah syahadat, artinya Anda sudah Islam, betul-betul Islam. KTP sudah Islam, jadi sudah bisa mulai sholat. Sudah disunat? Belum bang. Ini yang bahaya ini. Kapan mau sunat? Kalau pas mau nikah. Enggak, habis syahadat ini besok sunat dong. Iya ya. Takut nggak disunat? Enggak takut. Tinggal di mana? Di Jawa Barat? Di Tangerang bang. Tangerang, iya. Bisa minta nomor HP-nya Bang Handi, nanti komunikasi dengan Bang Handi, bisa ya? Bisa. Kau tulis nomorku dulu lah. Kita di belakang layar nanti. Ya. Kita punya rumah sunat gratis di Tangerang Bang Juma, ada. Siap. Yang pakai kapak itu ya? Pakai Laskar Beat. Oh, Laskar Beat. Oke, bisa itu. Tulis nomorku dek, 0813. Dulu bang, tar. Cari itu yang dulu. 0813. Terus 9233. Terus 7800. 7. Udah bang. Ya. Kau WA dulu ke saya dan kau WA dulu ke saya dulu sebentar. Biar aku percaya. WA sekarang. Iya. Tar dulu bang. Ya. Jadi disadatkan aja Bang Juma, habis ini kita WA terus kita kontrol dari belakang layar, terus kemudian sesudah syahadat nggak boleh masuk Islam dulu, terus mau nikah nggak dikontrol dulu keimanannya sampai di mana dia memeluk Islam, baru boleh menikah sama Muslim. Kalau cuma niat menikah aja nggak boleh lah, minimal dikasih waktu 3 bulan nyantri dulu benar-benar memeluk Islam, itu sih. Iya. Oke. Dia tunggu ya dulu dia Bang. Sudah bisa nggak dia buka kamera? Belum bisa. Belum bisa dia buka kamera, teman-teman. Silakan yang oten naik minta permintaan ya, kita lanjut diskusinya setelah ini. Saudara Aliong. Dua Rizky dia. Hah? Udah WA ke dia. Ke saya namanya Rizky. Yang mana ya? Rizky. Islam memang ya? Iya. KTP-nya maksudnya. Oh bukan ya? Siapa sini? Jangan dulu WA ke saya dong. Saya tunggu di WA dia. Kebanyakan WA yang lain misalnya wah. Mana sebentar dulu dong. Yang mana nih orangnya nih? Tulis namamu bro. Yang mana? Oh ini nih yang Jack, namanya Jack. Jack Mania. Ayo teman-teman,
Yang oten minta permintaan kita diskusi habis ini ya. Yang muslim di ini dulu. Teman-teman non muslim yang mau naik agar nanti buka kamera ya. Kita diskusi. Sudah? Ntar bang, udah. Dia mau ngirim foto galerinya dulu yang ada di gereja katanya. Siap. Belum bisa. Ini saya minta permintaan buka kamera, belum bisa. Harus turun dulu dia itu. Oh, sudah 1000 emang. Teman-teman netizen nggak apa-apa, orang minta disyaratkan. Mumpung KTP-nya Islam, dia kan mau bertobat. Alangkah dosanya Bang Juma, kita semua di sini orang memeluk Islam itu ditahan. Tapi ini nggak secara formal diberikan sertifikat. Tapi kita pantau dari belakang nanti. Yang penting bisa komunikasi. Betul. Apalagi masih di Tangerang, masih di wilayah dekat lah dari pantauan. Benar. Api gitu kan. Nah, itu. Berdosa lah kita ini kalau ada orang mau bertobat kembali ke Islam terus kita tolak kan gitu ya Bang Juma ya. Benar. Nah, itu. Bukan kembali ke Islam, memang dia nggak pernah Islam kan dah. Oh gitu. Iya. Nggak pernah Islam dia. Ntar habis inilah selesai dia turun, kita serahkan ke bagian lapangan. Ada Ustaz Alip nanti, dia benar nggak mau belajar, nanti dimasukkan di Zoom tiap malam tuh ada kajian kepada para mualaf. Ada Ustaz kok yang nanti yang bimbing dia. Yang penting sudah ada nomornya kan? Iya ada udah. Bapaknya Islam, ibunya Kristen. Iya. Oh ini ada fotonya nih, dikirim ke saya nih. Kirim ke saya Bang Andi. Coba aku kirim ke Bang Juma ya. Itu udah. Ini yang mana dia ini di sini? Kayaknya yang gede badannya yang baju putih kali ya? Yang perempuan ini bukan? Bukan. Yang depan yang gede badannya nih kayak Pit. Nah, tar dulu. Tunggu anaknya dulu. Habis itu syaratkan turun deh. Udah naik udah selesai. Dah. Yang mana orang kamu itu? Yang baju putih ya? Bukan yang paling belakang itu. Yang belakang mana? Itu ada yang paling belakang yang baju putih. Paling belakang baju putih. Oh ya udah. Dia pakai topi. KTP-nya ada kan? Dan tidak dikasih. Islam kan percuma KTP-nya. Udahlah, syaratkan aja nanti Bang Juma baru turun. Nanti kita pantau dari. Baik, siap. Oke, baik. Nanti terkait sunatnya dikoordinasikan ya, Saudara Aliong ya. Iya Bang. Sakit nggak Bang disunat itu? Enggak sakit. Oke, Seminggu udah siap. 3 hari udah bisa main futsal. Oh iya. Iya. Nggak ada ini kan penyakit gula nggak ada. Nggak ada. Asam urat nggak ada. Oke, aman berarti. Turun dulu, bisa on cam itu. Turun dulu, keluar TikTok baru masuk lagi. Bisa on cam udah itu. Turun baru naik lagi. Oke. Kita tunggu ya. Iya Bang. Ya. Oke, silakan. Turun, habis itu keluar TikTok, baru naik lagi ke sini. Putus separuh katanya. Yang penting disyaratkan dulu, anaknya kan mau belajar tuh ya. Kita pantau nanti teman-teman. Siap. Baik. Pak Sekjen naik nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Gurunda. Assalamualaikum sahabatku semuanya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kan ada informasi disuruh naik tadi, makanya aku nekan. Mohon maaf Gurunda. Iya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tadi kesal aja. Ada loloskan pendeta yang biasa yang kita temani di YouTube itu bermanja-manja. Waduh, ampun saya kalau cuman doktrin, dogma, ngeye pandai melilit lidah, meninggalkan materi yang sesungguhnya. Ada aja caranya ngeles kalau ditanya. Sekarang katanya Matius 5 itu hiperbola. Jadi kalau ada yang memandang wanita dan ini cukup bertobat. Lah jadi buat apa Yesus mengatakan cungkil matamu? Itu hiperbola aja katanya. Aduh, gimana ceritanya? Kita mau tegasin, ndak enak, orangnya baik begitu. Sudah lama kita sama-sama di Komal. Dinaikkan pula tuh. Siapa Guru? Bom-bom. Yang mana ya? Tadi udah mana tadi? Oh ya. Mana dia tadi Bang? Belum ya? Belum minta permintaan ya? Siapa namanya tadi teman-teman? Aliong. Belum ada nih Aliong. Mana Aliong? Aliong? Ini permintaannya Cepat, banyak Aliong. banget ini, ada 40. Gimana? Aku juga Aliong baru mana balik nih. Aliong? Aliong mana Aliong? Muslim tolong dibatalin dulu dong biar enggak sulit naikin ya nih, pusing gua. Mana nih? Belum ada nih Aliong. Belum ada Aliong. Belum. Aku telepon dulu deh, Bang. Oh bentar Bang katanya. Cepetan. Minta maaf Gurunda, baru bisa monitor karena habis perjalanan luar kota Gurunda. Mohon maaf Gurunda, baru sampai rumah ini. Apa, Dek. Siap. Nggak apa-apa. Syukron abangku, Masya Allah, barakallahu fikum yang sudah follow kita semua di atas. Saya doakan antum semua diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah. Mana dia Aliong nih? Udah aku telepon barusan. Iya katanya. Lu kalau udah disadatin Banyuma terus lu ngeprank ya selesai lu ya sama gua. Ya udah tuh, udah bisa on cam tadi ya. Oh ya on cam dulu, udah. Buka camnya. Aliong. Iya bentar Bang. Pakai baju tapi. Iya pakai nih. Lu Tangerang mana? Tangerang kota, kabupaten? Tangerang kabupaten Bang. Oh ya gampang lah. Ada nanti yang hubungi rumah sunat Tangerang. Iya. Oh ya udah. Naikkan ke atas berdua sama Banyuma, gimana caranya ya? Besar. Nggak bisa. Udah gini aja. Sendiri dia. Ayo. Nah, oke. Iya Bang. Ini serius mau Islam syahadat kan? Serius? Alhamdulillah. Orang tua dua-duanya sudah nggak ada? Nggak ada Bang. Kapan terakhir makan babi? Udah lama. Kapan itu? Saya kenal pacar saya udah enggak. Enak emang daging babinya? Enak sih, tapi sekarang enggak. Enak itu sekarang enggak. Oke, mungkin dibutuhkan kali Ustadz Alif atau siapa gini untuk doakan. Sekali kita mengislamkan, kita serius meskipun KTP-nya Islam, tapi kita yakin anaknya memang betul-betul hidup ala Kristen gitu. Ustaz Alif ada nggak di bawah? Iya, sekalian doakan beliau istiqomah dan bisa menikah segera, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi memang yakin ya masuk Islam itu jalan yang jadi pilihan.
Yakin. Alhamdulillah. Bukan karena hanya ingin wanitanya. Bukanlah. Mungkin karena wanitanya begitu cantik sampai akidah harus dibuang. Enggak. Enggak. Ini pacarnya monitor enggak nih? Enggak ada, Bang. Jam segini udah tidur dia. Tapi sudah pernah mengungkapkan kalau mau masuk Islam gitu. Pernah. Oh. Beliau senang lah berarti. Ya nggak tahu senang nggak tahu enggak sih. Tapi sudah yakin memang Islam, benar kan ya? Benar. Kenapa kemarin saat ayah hidup enggak sama-sama ayah lakoni ajaran Islam? Nggak tahu juga sih, Bang. Nggak pernah belajar tentang agama. Ayah gimana? Enggak sholat memang? Kalau ayah sering sholat, kalau ibu mah sering ke gereja. Tapi tetap serumah. Serumah, ya serumah. Oh. Jadi kalau Natal bapak ikutan? Enggak. Kalau Idul Fitri ibu ikutan? Bro, selama hidup lu pernah sholat nggak? Belum pernah. Oh, nggak pernah sholat dia banyak. Ya udah dia nggak pernah sholat. Tapi kalau sudah syahadat ini sholat dan puasa ya? Iya. Ikhlas. Ikhlas, Bang. Alhamdulillah. Tapi kulupnya nanti dibuang itu ikhlas? Apanya? Kulupnya dibuang. Ikhlas. Simpan aja kulupnya, bekas kulupnya jadikan jimat. Jimat apa? Jimat. Ustaz Alif ada monitor? Ustaz Alif di roomnya Ustaz Arif, Gurunda. Gimana? Saya telepon? Iya, boleh Dinda. Siap, saya telepon. Karena masih banyak oten di bawah, ada beberapa oten yang menunggu antrian nih, mau syahadat juga. Ada tarung hitam, ada jakri, ada marahai, ada del, ada di bawah Ustaz Alif. Ada beberapa oten di bawah yang sedang menunggu untuk kita syahadatkan. Bergiliran ya, ganti-gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Alif. Halo. Halo. Monitor. Cek. Assalamualaikum. Alif udah suara nih. Ustaz. Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya ya? Ya udah ada. Ustaz Alif, aku telepon udah di sini. Lanjut. Aku pakai telepon, telat teleponnya, sinyalnya lebih cepat daripada sinyalku. Bentar, dari tadi pakai mic nggak ada suaranya. Aduh, gimana sih? Rekoman, lanjut aku monitor di bawah tadi. Iya, oke, kita proses syahadat langsung ya. Ada ini udah siap syahadat, udah siap diislamkan, udah siap mengikuti perintah-perintah Allah dan juga Nabi Muhammad untuk melakukannya sebagai seorang muslim, termasuk sunat, sholat, puasa, ya. Dan yang terpenting jangan mendekati pacarnya sebelum menikah. Ngobrol-ngobrol boleh, tapi melakukan hal yang lebih jauh itu nggak boleh, ya. Iya. Baik, konsentrasi, satu tangan yang kanan seperti ini, seperti saya. Begini. Iya, betul-betul khusyuk ya, kita konsentrasi, ikuti saya. Bismillah.
Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. yang Maha lagi pengasih dan Maha penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Selamat ya, Dek. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini kita doakan dulu, kita aminkan semua doa yang dilantunkan oleh Ustadz kita. Nanti diaminkan ya, Ade Aliong. Nama lengkapnya siapa sih, nama sebenarnya? Nama lengkapnya Alpis Zakaria. Alpis? Ya. Kayak merek HP, bagus namanya. Aminkan aja setelah Ustadz kita berdoa, kita aminkan sama-sama, oke? Ya Bang. Oke, baik, silakan Dinda Alif. Oke, baik, terima kasih Gurunda dan semuanya ikhwan fillah ya. Kita berdoa bermunajat kepada Allah sejenak dari saudara kita yang kembali ke dalam ajaran Islam, menjadi seorang muslim. Mohon bantu aminkan, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena doa kami mewakili ya permintaan juga dari saudara-saudara kita semua, kan gitu, bantu aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para guru semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, memberikan petunjuk dan hidayah kepada saudara-saudari kami ya Allah, terutama pada malam hari ini ya Allah. Saudara kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, dan ya Allah kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka. Banyak di antara kami, saudara-saudara kami yang kami cintai, baik itu ayah maupun ibu kami, adik atau kakak kami, atau orang-orang yang kami cintai saat ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka. Amin. Sehingga mereka dimudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau cabut ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, keturunan, pasangan, anak, cucu ya Allah, yang soleh dan solehah ya Allah, yang meneruskan jejak agama para pejuang-pejuang agama Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wasabit aqdamana
Wangsurna alal qaumil kafirin. Wangsurna alal qaumil hasidin. Wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkan pendirian kami ya Allah, pendirian guru-guru kami ya Allah, pendirian para pejuang Islam ya Allah, pendirian para penegak kalimah la ilaha illallah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah, kuatkan mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, juga kaum-kaum hasad dan juga orang-orang munafik yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah. Kuatkan pendirian para pejuang agama Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala adhiniya wa kullu niyatin sholihah bi barakatis suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Mungkin saat ini kalau dari masalah doa saya cukupkan. Selanjutnya tausiah, pandangan, pendapat dan sebagainya silahkan dari para guru yang lain. Terima kasih. Izin dulu ya, karena di sini saya undang tamu kita A.A. Jenggala ini. Beliau adalah rumah sunat di Tangerang, jadi beliau nanti angkor di belakang layar. Silakan Bang A, mengenai sunatnya Bang A. Commute A. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru-guru semuanya. Aliong, namanya siapa Aliong? Nama asli Iya. Alpis Jakaria Bang. Tinggalnya di Tangerang. Di mananya? Di Taman Adiasa Bang, dekat stasiun Tiga Raksa. Adiasa tuh Tiga Raksa ya. Ini nih, mau sunat ya, mau hitan ya? Iya. Ya kalau memang seperti itu nanti insya Allah saya komunikasikan sama tim, nanti via Japri aja ya biar enak komunikasinya. Iya Bang, siap. Nanti biar dijadwalkan kira-kira kapan, info selanjutnya via Japri aja ya biar enak. Iya. Nanti ke Bang Andi aja ya. Nanti saya kasih nomornya dia ke antum. Siap. Oke, selesai. Bang Handi. Ya. Nanti jangan lupa dikasihkan ke Julius, karena Julius itu nanti yang akan setor datanya ke saya nanti kan. Sertifikat dulu kok. Ya, sertifikatnya kan dibuat Julius. Nah, per bulan itu Bang Julius itu setor sertifikat ke saya. Jadi biar saya pegang semuanya gitu, termasuk nomor HP-nya beliau juga gitu ya Bang Handi ya. Iya. Oke, thank you. Lanjut, Gurunda, lanjut. Assalamualaikum Kang Kian Santang, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekalinya pulang umroh ini Akang ini makin ganteng aja, bercahaya kali wajahnya. Oh iya, sedikit ini Gurunda, kita mau sounding ke tempat Pak Desma yang kemarin terdampar di Jakarta itu. Saya beserta Bang Ali, Ustadz Alif mau ke tempat beliau Gurunda, penyerahan yang kemarin. Jangan panggil aku Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Titip salam sama beliau, teman-teman sekalian. Ya, jadi adek ini habis ini seperti biasa ya. Nanti mandi, terus habis itu belajar sholat pelan-pelan, belajar mengaji ya, baca Quran. Nanti jadi ustadz, iya kan? Iya, biar bimbing istrinya nanti. Jadi ustadz nanti bimbing istrinya, biar anak-anaknya menjadi anak yang soleh kan gitu. Jangan lagi makan yang tadi, yang makan babi itu haram, itu nggak boleh. Ya Bang. Di agamanya yang kemarin juga Yesus mengharamkan itu. Di dalam Matius 5:19 itu nggak boleh makan babi. Oke? Ya. Mungkin
sebelum kita rehat ada yang ingin ditanyakan barangkali? Udah kayaknya cukup Bang Joma. Ini kita turun semua lagi kembali normal diskusi. Boleh. Antri Siap. banyak nih di bawah. Oke. Iya. Oke. Kita selesaikan di belakang layar nanti ya. Izin turun Gurunda semuanya. Lanjut semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin Gurunda mau langsung OTW Gurunda. Izin tuh semuanya. Hati-hati di jalan. Siap. Oke, buat semuanya syukron jazakallahu khairan kasiron, buat Bang Along istiqomah ya, Bang Along ya. Oke. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, izin turun juga Gurunda. Harus meneruskan perjalanan mencabut kitab suci. Oke, semuanya. Hati-hati di jalan. Ayah dan semua ya. Terima Semangat kasih. terus. Siap, Ustaz Alif. Baik semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adek ini juga mau rehat, mau istirahat dulu. Iya Bang. Makasih Oke, Bang ya. makasih ya. Sama-sama, nanti koordinasi dengan tim kita ya. Ya Bang, siap. Oke, sehat terus. Sukses sampai ke pelaminan. Ya Bang, makasih ya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Allahu Akbar. Gurunda mau lanjut diskusi? Iya, mau. Ada yang mau dibantu? Ya, kalau gitu saya bantu ya. Moderator ya? Iya, saya bantu. Saya udah moderator, saya bantu naikkan ya. Siap. 86. Teman-teman di bawah jangan lupa tetap layar dan juga jangan lupa di follow akunnya Gurunda kita, Gurunda Zuma. Bagi yang tidak keberatan harusnya enggak lah ya. Itu. Silakan di follow akun kita ya, teman-teman. Halo Bang Cecep Rahman, monitor Islam atau Kristen Bang? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada sepatah dua patah kata Bang sebelum turun? Iya, yang pertama saya kangen nih sama Gurunda kita itu Kang Juma gitu. Gimana Bang Juma, sehat? Sehat, alhamdulillah. Makasih Bang, makasih. Iya. Masya Allah. Sudah lama udah nggak ketemu, saya hamba Allah dulu punya QRA ya. Gitu Bang Juma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Semuanya ya. Iya Bang Juma, selamat menunaikan ibadah puasa, dan kita kalau misalnya itu ada salah-salah kata ya, kita bersama itu saling memaafkan. Manusia itu tidak luput daripada salah dan salah gitu kan. Iya, benar sekali, Masya Allah. Oke, Bang Cecep mohon izin kita mau lanjut diskusi dulu. Bang Teos juga ya. Lanjut. Enggak apa-apa, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Om Ben, ini Kristen kayaknya ya. Ya, saya Kristen, Pak. Silakan Gurunda. Iya. Silakan. Ya. Tema kita terkait dengan Matius 28 ini, Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Nah, yang memerintahkan ini menghantarkan saudara-saudara kami yang tadinya bukan Kristen menjadi Kristen, kan gitu. Yang jadi pertanyaan, beliau ini siapa? Kok bisa ngajarin orang di luar Yahudi makan babi, tidak bersunat, masuk ke gereja, menyembah kepada yang bernama Yesus Kristus? Dia ini sebenarnya siapa? Karena kalau anak Maria itu tidak pernah mengajarkan kekristenan. Silakan. Maksudnya dia itu siapa? Iya. Yang menulis Matius 28 ayat 20 apa gimana? Yang berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dia ini siapa? Kok dia memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran anak Maria, Yesus? Maaf ya, saya tidak bisa aktifkan kamera ya karena situasi tidak mendukung. Boleh ya di diskusi gini aja. Oh, gimana Dinda Ardiansa? Ya Gurunda. Pertanyaan dulu harusnya kan? Teman-teman di bawah mewajibkan buka kamera. Oh ya, saya akun saya bisa sih, cuman situasi tidak memungkinkan Bang. Saya di depan rumah ini lagi gelap soalnya. Lagi gelap? Iya. Abang nggak ada listrik Bang di situ Bang? Ada, cuman ini di samping tempat nongkrong malam-malam tuh. Nah, saya punya usul Bang.
usul saya bagus nih. Abang pindah ke tempat yang agak terang dikit, lalu abang open cam. Itu usul baik gitu. Silakan bang. Oh, ya kalau diharuskan ya terpaksa saya tidak bisa melanjutkan diskusi. Padahal menarik temanya ini yang diskusikan. Iya sebenarnya menarik bang. Cuman abang harusnya juga bisa menghargai guru kami. Oh ya. Kalau gitu ya udah, kalau memang tidak bisa ya maaf ya. Oke, sama-sama bang. Ya. Kita carikan yang kita carikan yang bisa open cam Gurunda. Baik Dinda, baik. Silakan. Oke teman-teman yang bisa menjelaskan ini silakan. Siapa dia yang mengajarkan menjadi Kristen, makan babi, ke gereja hari Minggu, menyembah yang bernama Yesus Kristus, padahal Yahudi tidak menyembah yang namanya Yesus Kristus. Itu siapa gitu? Kompak kali kalian jadi pengikutnya. Halo Bang Eki. Bang. Sen Bang. Ya, halo. Kristen Bang. Islam Bang, Islam. Bang Zuma, saya boleh nanya nggak Bang Zuma satu aja? Apa itu? Waduh. Iya. Izin yang Muslim teman-teman ditahan dulu. Saudaraku semuanya yang kita hormati, tadi kan kita udah mendengarkan syahadat gitu kan, jadi kita beri kesempatan teman Kristen untuk berdiskusi dengan guru kita kan gitu kan teman-teman. Izin ya, bukan bermaksud apa, cuman biar apa gitu ya Gurunda ya. Betul. Ini saya benar sekali. Silakan. Saya naikkan. Nah ini malam juga. Kita ketemu lagi Bang. Iya betul. Kenapa kemarin saya di-kick Bang? Gimana? Kenapa tadi malam saya di-kick? Aku nggak tahu yang mana abang ini. Coba buka kameranya. Iya, yang tadi malam kita debat itu kan. Tadi malam ada beberapa orang abangku. Abang yang mana? Coba. Open kamera dulu Bang. Open kamera dulu. Ini saya contohkan Bang. Nah begini caranya Bang. Pakai kayak kain di mulut warna putih. Iya, buka aja. Buka open kamera dulu Bang. Udah ya. Iya. Ya udahlah. Gimana Gurunda, nggak apa-apa ya? Iya, oke. Mungkin lampunya ada di tempat tetangga dia mungkin. Nggak Bukan di tempat. Ya sudah ya. Iya. Gelap. Nggak apa-apa. Ya udah, silakan Bang, silakan. Ayo Bang, ini siapa makhluk ini yang mengajarkan menjadi Kristen atau? Enggak. Saya nggak masuk sampai ke konteks itu dulu Bang. Dari tadi itu kan sekitar kita yang punya tema, dia ngatur pula dia. Inilah kenapa Anda diturunkan. Anda ini rumah kami. Ini rumah kami, Anda datang, Anda yang ngatur rumah kami. Gimana ceritanya nggak diturunin? Gini. Abang Dil, mohon izin dengan segala hormat. Saya menghormati Anda, tolong hormati kami. Ini guru kita mempunyai tema kata siapa, Matius 28 nomor 20. Saya minta tolong ditanggapi dengan penuh penuh rasa bangga. Rasa bangga. Ini kan kitab Anda. Harusnya Anda bangga. Oke, saya tanggapi begitu. Itu yang kami maksud. Betul begitu Gurunda ya? Iya betul. Silakan Abang Dil. Saya tahu Bang Dil ini orang baik kok. Saya tahu. Saya udah kenal Bang Dil ini kalau nggak salah 200 tahun yang lalu. Silakan Bang Dil. Iya, lanjut. Oh berarti Abang ini jelmaan ya. Kalau 200 tahun yang lalu. Yap, silakan lanjut. Perasaan 200 tahun yang lalu saya belum lahir. Gitu loh. Udah lanjut aja Bang, lanjut aja. Ya ayat 20 ya. Iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Iya. Ya. Ajarannya itu yang mana aja Bang? Yang Abang ingin tanyakan apa ya?
dari ayat ini? Ini siapa ya? Siapa dia ini yang memerintahkan orang makan babi, masuk gereja, menyembah Yesus? Enggak. Ini bang. Ibadah minggu, ini siapa dia? Jangan pelintir dulu lari ke soal persoalan makan babi. Kalau gini loh, kalau ya gini. Soal ajaran tentang makan babi yang diharamkan itu dari kitab Perjanjian Lama. Itu terus yang mengajarkan kalian makan babi siapa? Ya, sebagaimana dalam firman Tuhan di kitab Perjanjian Baru itu terangkan tentang makanan yang diciptakan Tuhan itu baik adanya dan itu bisa untuk dikonsumsi. Yesus mengatakan dari Taurat tidak setitik pun dihilangkan. Ini Yesus yang asli. Gini bang, kita nggak boleh. Gini dulu bentar. Dengar penjelasan saya dulu. Iya kan saya dengar. Siapa bilang saya tutup kuping? Dengar dulu. Nah ini so tahu memang. Saya bertanya yang ngajarin kalian makan babi siapa? Gak ada yang ngajarin kita makan babi. Nah ini kata dia lakukanlah segala apa yang kuperintahkan. Sekarang gini bang. Berarti dia yang memerintahkan Anda makan babi kan? Ya, Yesus tidak mengajar kita untuk makan babi. Iya, memang bukan Yesus. Yang ini kalau Yesus memang enggak. Tapi kalau Anda mengaku pengikutnya, lantas Anda makan babi, berarti pengikut makhluk yang keluar dari kubur ini, bukan pengikut Yesus. Gini bang, jangan pelintir soal kata Yesus itu. Lah kenapa selalu bilang saya pelintir? Saya kan baca dalil abangku. Dia mengatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, termasuk makan babi. Betul? Gini, saya tunjukkan ya ayatnya ya. Alamak. Bentar. Ya, silakan. Bentar dulu. Saya buka. Dendar Diansu sambil pegang tasbih. Bentar. Kan Yesus yang asli anak Maria. Dulu penjelasan saya kenapa sampai kita orang Kristen itu makan babi. Siapa yang perintahkan? Kan ada tadi Matius 28 ini. Ajarlah mereka. Ada ayat firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru di Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Paulus juga jadi tua nih. Jangan gitu lah bang. Jangan. Lah Anda mengatakan firman Tuhan tapi ucapan Paulus, berarti Paulus Tuhan Anda kan gitu. Ataupun siapapun itu, tetapi kalau dia sudah tercantum dalam kitab suci, itu jadi pedoman. Kan dia katakan, Anda katakan suci karena Anda yang menganggapnya suci. Ucapan Paulus kok dia bilang firman Tuhan. Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Ini kitab kita, orang percaya kita yang kita pegang. Ini yang jadi dasar kita. Iya, terus itu kan ucapan Paulus, Anda katakan firman Tuhan. Paulus sudah Tuhan. Ini bang, gini ya. Ini kita sebagai orang percaya yang berdasarkan kitab kita yang Alkitab ini. Sudah betul itu abangku. Saya kan bertanya, berarti Paulus sudah Anda tuhankan. Yang jadi masalah abang apa? Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Jangan kemana-mana dulu. Saya mau baca ayat firman ini untuk semua orang dengar ya. Bentar. Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Tidak ada yang mengajarkan kita soal makan babi. Lalu siapa yang mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan? Siapa ini yang memerintahkan ini makan babi ini siapa? Kalau gini bang, sesuai dengan perintah itu lebih penekanannya kepada hukum Taurat. Kalau begitu, saya mau tanya dulu. Kalau begitu berarti tidak boleh makan babi kalau Taurat. Gini bang, apakah dalam 10 hukum Taurat itu ada larangan untuk makan babi? Siapa yang mengajarkan Anda memilah hukum Taurat? Jawab dulu. Siapa yang mengajarkan Anda memilah hukum Taurat? 10. Siapa itu? Jangan itu dulu. Gini bang. Kalau ditanya jangan, kalau bertanya boleh. Jangan dulu, coba abang dijawab dulu. Dengar saya, Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi, maka dia akan menempati neraka. Ayo. Matius berapa? 5 nomor 19. Janganlah engkau menerima tuduhan. Bentar. Matius. Bentar ya.
Matius 5 nomor 19. Itu ajaran Yesus yang asli. Nah, kalian makan babi karena perintah yang keluar dari kubur ini. Ada yang memerintahkan jangan makan babi, ada juga yang memerintahkan makan babi. Matius 5 ayat 19 ya. Ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Adakah di situ larangan makan babi? Imamat 11 itu Taurat atau bukan? Enggak, saya mau tanya dulu, hukum Taurat ada nggak larangan untuk makan babi? Imamat 11 nomor 7. Bentar bang, Anda tahu nggak isi hukum Taurat? Termasuk imamat. Jawab dulu. Coba Anda sebutkan 10 perintah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan 10? Siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10 siapa? Dalam kitab suci kami 10 hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan Taurat itu cuma 10? Jangan Anda berdebat sama saya, Bang. Bahlul. Siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Inilah, ente jangan usah jangan sombong kalau cuma modal imani saja doktrin. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Iya, dalam kitab suci kami 10 hukum Taurat. Nenekmu kiper. Siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Di dalam kitab perjanjian. Di dalam gubuk bambu. Betul-betul. Siapa yang mengajarin Anda Taurat itu cuma 10? Jelaskan isi kitab Taurat yang sebenarnya. Sebutkan. Imamat itu berbicara jangan makan babi. Itu bukan perintah hukum Taurat, Bang. Nenekmu kiper. Jadi imamat 11 itu perintah siapa? Bang, 10 hukum Taurat dalam kitab suci agama. Saya ulang lagi, sekali lagi. Siapa yang mengajarkan Anda membatasi Taurat cuma 10? Ya jelas dalam kitab suci kami 10. Anda itu cuma bisa ngeledeki dengan suara Anda. Saya bertanya, siapa yang memasukkan ajaran sesat masuk ke dalam kitabnya Yahudi sehingga membatasi 10 saja Torah? Siapa? Sekarang udahlah, jangan Anda saya tahu 10 Taurat. Coba Anda sebutkan siapa yang mengajarkan Anda Taurat itu cuma 10? Siapa? Udah Bang, sekarang saya mau tahu. Abang kan bilang 10 hukum Taurat itu nggak benar. Ada lebih dari 10 Taurat. Mana ada saya mengatakan itu? Aduh. Mana Yesus mengatakan barang siapa yang membatalkan, meniadakan sekecil apapun yang paling terkecil dari Taurat. Paling terkecil. Taurat itu apa? Coba Anda bilang. Taurat itu segala sesuatu yang Musa ajarkan kepada kaumnya. Isinya apa? Baca Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Semua yang diperintahkan Elohim itu adalah hukum Torah. Apa? Macet. Apa pula? Jangan Anda melintir kemana-mana. Saya tidak mau melintir, Tuyul. Yesus yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia menempati tempat terhina, paling hina di kerajaan langit alias neraka. Oke, sudahlah. Sekarang saya mau tanya dulu. Sekarang tadi saya dengar Abang bicara soal kenapa hari Minggu umat Kristen beribadah. Ya, termasuk itu tadi kan perintah hukum Taurat itu kan Sabat. Kenapa berubah jadi Minggu? Siapa yang mengajarkan Anda ibadah Minggu? Saya enggak. Yang ngajarkan siapa? Gini Bang, tadi kan Anda bilang awalnya kenapa orang Kristen ke gereja dan ya kan Kristen. Saudaraku, saya bilang sama Anda ya, Yesus yang asli anak Maria tidak mengajarkan ibadah Minggu. Gereja Kristen menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Yesus tidak ajarkan itu.
Ada makhluk yang memerintahkan, perintahkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa dia ini yang keluar dari kubur ini? Siapa? Itulah yang mengajarkan. Kubur. Apa? Yesus yang bangkit. Di mana pernah Yesus mengajarkan menjadi Kristen kalau dia itu Yesus? Ya, gini Bang. Agama itu ada setelah Yesus terangkat dari murid-murid. Ya berarti bukan ucapan Yesus. Sekarang saya mau tanya. Kan sekarang gini lagi. Berarti Kristen itu bukan ajaran Yesus. Dengan kata lain, yang keluar dari kubur bukan Yesus. Sekarang gini, saya mau tanya. Kenapa agama Buddha ada? Kenapa agama Islam ada? Apa hubungannya? Agama Islam ada diajarkan oleh Nabi Muhammad. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yesus juga mengajarkan tentang kita untuk agama Kristen. Di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Di mana? Ya dari di mana? Cara-caranya pelayanan. Iya. Di mana Yesus mengajarkan menjadi Kristen? Makan babi, ada di bait tidak bersunat, di gereja. Yesus pernah mengajar di bait Allah. Bait Allah itu Baitullah, bukan gereja, beda. Baitullah, bait Elohim beda dengan gereja. Siapa yang mengatakan gereja itu bait Allah? Siapa? Fisiknya beda, tetapi kerohaniannya itu tujuannya sama. Bagaimana? Yang dikatakan Mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi, Anda baca di dalam Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen masuk ke situ. Haram, tidak boleh orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi. Tidak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke sinagoge. Tidak boleh, haram. Makanya kalian dengan orang Yahudi itu beda tempat ibadah. Karena di tempat kalian menyembah berhala, di tempat Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Beda. Kita nggak menyembah berhala. Kalau tidak menyembah berhala, lalu siapa Yesus yang Anda sembah ini? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu berhala. Ya ampun. Gini Bang, gini. Ya, oke. Sekarang Yesus mengajarkan menyembah siapa? Tunggu. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Tarik kesimpulannya gini. Saya tarik kesimpulan. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Bentar dulu. Saya tarik kesimpulannya gini. Kalau saya debat di forum yang dibuka oleh Abang, pada akhirnya juga kita nggak akan temu titik terangnya. Ya karena Anda asumsi. Abang nggak akan pernah menerima apapun yang saya sampaikan gitu. Kalau batil tidak kuterima, Bang. Maaf. Batil saya tidak terima. Kebohongan, tipu-tipu, doktrin tanpa dasar saya tidak terima. Saya nggak terima. Betul. Apakah saya dan Abang bisa nguji? Maksudnya? Bisa nguji kekuatan doa masing-masing antara Abang dan saya. Ingat. Yesus berkata kepada orang Yahudi, Kristus palsu, pengajar palsu, melakukan banyak mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Catat itu. Yesus mengusir Kristen. Di Matius 7 Yesus mengusir Kristen. Bahwa Yesus yang kita sembah itu ngasal-ngasalan itu. Bukan ngasal-ngasalan, yang kalian sembah itu bukan Yesus. Iya kan, itu kan nggak itu ngasal-ngasalan, berhala segala macam tadi Anda sampaikan. Yang Anda sembah bukan Yesus. Makanya saya mau bilang, oke lah, kalau Anda bilang saya bukan sembah Yesus, iya. Kita ujilah. Apa tuh? Apa mau diuji apa? Saya sembah yang seperti apa yang Amba bilang itu berhala, itu bukan Yesus. Ketika saya doakan, lebih besar kuasanya yang mana? Itu. Saudara, Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, bukankah ketika kami di bumi bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Jadi penyesat itu bisa bermukjizat. Penyesat itu bisa mengusir setan. Baca Matius 7, 22, 23. Matius 24 nomor 24 Anda baca. Dan Anda baca Lukas 4 atau Matius 4 nomor 6 nomor 7. Iblis mengatakan apa? Segala kuasa akan kuberikan kepada siapapun yang aku kehendaki.
yang mau menyembah aku. Kalianlah itu. Kalian bangga bisa bermujizat. Iblis menjanjikan. Kita melakukan kuasa, melakukan mujizat itu dengan nama Yesus, bukan dengan nama siapa, bukan dengan nama setan, bukan dengan nama. Bukankah coba Anda baca Matius 7 22 23 bisa? Bisa Anda baca. Bang, gini lah. Bisa Anda baca Matius 7. Kita berdoa sebelum kita melakukan mujizat itu pakai nama Yesus, bukan pakai nama setan. Coba Anda baca Matius 7 22 23, berani Anda baca? Pakai nama setan, otomatis Anda berani baca? Berani baca Matius 7 22 23? Nggak usah pakai kayak gitulah Bang. Saya Yesus mengatakan penyesat itu bermujizat. Pakai nama Yesus. Yang Anda bilang penyesat Anda. Ya, saya bukan orang yang sesat. Baca Matius 7:22. Saya tidak menyembah berhala. Kalau Anda tidak menyembah berhala, kenapa Anda menyembah yang bernama Yesus? Yesus Tuhan itu. Pertanyaannya, Yesus memerintahkan menyembah siapa? Saya mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Saya tidak tanya Anda yang lagi sesat, yang saya tanya Yesus mengajarkan menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa di sorga. Terus kenapa Anda menyembah yang namanya Yesus? Gini Bang, dalam prinsip ini Allah di sorga mengajarkan anaknya yang tunggal, yaitu untuk disembah. Untuk disembah. Yesus itu adalah perantaraan Bapa. Iya, kenapa Anda menyembah kurir? Kurir di gimana? Yesus kan cuma perantara. Gini Bang, kalau Anda bilang Anda menyembah kurir. Itu Yesus itu lahir itu atas izin Bapa. Ya, semua yang lahir di bumi ini atas izin Bapa. Tapi kelahiran Yesus apa? Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dari Nah, apa masalahnya kalau sudah dinubuatkan? Emang apa? Jadi Tuhan dia rupanya karena dia sudah dinubuatkan gitu. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan dia rupanya. Juru selamat kita, raja segala raja, Bapa segala Bapa, pembuat mujizat, membangkitkan orang yang mati, itu siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu Yesus. Oke. Menggunakan kuasa yang turunkan. Oke. Itu Yesus ya. Nggak ada orang lain yang bisa ngelakuin itu, Bang. Iya, itu Yesus kan? Ya. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Dari semua hal yang Yesus lakukan lewat mujizatnya, kami menyembah Yesus. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus siapa? Tidak ada yang mengajarkan saya untuk. Tidak ada. Lalu yang keluar dari kubur Matius 8:20 itu siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Siapa itu? Nah, di mana Yesus memerintahkan menyembahnya? Padahal Anda mengatakan tidak pernah. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk menyembah Dia. Lalu yang dia katakan bahwa Dia adalah Raja, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Ya, itu silakan dengan iman Anda silakan. Yang saya pertanyakan Matius 28:20 ini siapa? Matius 28:20 ini siapa? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Dialah yang keluar dari kubur itu. Ya, kita tidak. Nah, kesadaran kan? Kesadaran. Berarti Anda yang membisikkan hati Anda kan? Iya. Nah, siapa itu yang membisikkan hati Anda untuk menyembah Yesus? Siapa? Roh Kudus yang menuntun saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang Anda katakan Roh Kudus itulah yang membimbing Anda menyembah Yesus, betul? Ya. Sekarang Yesus menyuruh menyembah siapa? Gini Bang, Abang udah tadi udah jawab lagi sampai situ aja. Roh yang ada di dalam diri Anda bertentangan ajarannya dengan Yesus. Dalam Kristen dikenal. Maka pertanyaannya, roh yang Anda sebut kudus ini siapa? Kenapa ajarannya bertentangan dengan Yesus? Berarti dia roh kudus atau roh jahat? Bapa,
Putra, Roh Kudus. Enggak ada urusan, ada apa? Putra, anak, tante, opung, enggak ada urusan. Luar biasa. Roh yang ada di dalam tubuh Anda yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, roh itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Gini bang, Gini lagi. Gini lagi. Ya, abang tiap hari live curhat, ujung-ujungnya curhat lagi. Kita masing-masing ngurusin agama sendiri. Setelah berdebat panjang dan dia tidak bisa menang, akhirnya curhat. Kayak abang. Gitu. Akhirnya dia jangan berdebat. Setelah kalah jangan berdebat. Saya nggak kalah loh, saya nggak lari. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa yang ada di langit. Roh yang ada di dalam diri Anda mengajarkan menyembah Yesus yang keluar dari kubur, betul? Bang, gini loh bang, kami orang Kristen, satu hal yang perlu Anda dengar. Apa? Percaya Yesus tanpa mengkesampingkan Allah Bapa di sorga. Perlu Anda ingat. Saya tidak tanya itu. Anda menyembah Yesus katanya atas perintah roh yang ada dalam diri Anda. Sedangkan Yesus memerintahkan bukan menyembah dirinya, menyembah Bapa yang ada di surga, yang ada di langit. Berdasarkan apa yang Anda bilang tadi. Apa itu? Ini menyembah Yesus tanpa mengkesampingkan. Susah kali ngomongnya. Benar. Allah tetap nomor satu. Anda tidak mengenyampingkan, tapi Anda menduakan. Anda menyembah Yesus, menyembah Bapa juga, betul? Kami tidak menduakan Allah Bapa di sorga. Karena Allah kalau Bapa tidak di sorga menduakan, kalau tidak menduakan, kenapa Anda sembah sebagai Yesus? Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau Anda tidak menduakan, kenapa Anda nyembah Yesus? Iya, karena Allah Bapa di sorga yang mengaruniakan Yesus Kristus ke dunia. Berarti sudah ada dua. Allah Bapa dan Yesus itu adalah satu, bang. Ingat itu. Satu apa? Satu apa? Satu apa? Dalam kitab kami Allah Bapa di sorga dan Yesus itu satu. Satu apa? Satu. Sama. Satu apa? Ya, itu Yesus adalah anak Allah. Gelagapan. Abangku, lembutkan hatimu, bang. Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat satu-satunya Tuhan yang ada di langit, bukan mengajarkan menyembah diri. Ginilah bang, sampai dimanapun abang nggak akan bakalan terima apa yang saya sampaikan. Gitu. Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Bukan soal bertentangan dengan ajaran Yesus. Lah itu soalannya itu di situ. Anda sebenarnya mengikuti ajaran yang keluar dari kubur. Ginilah. Bukan mengajarkan ajaran Yesus. Ginilah, kita yang Kristen aja merasa bahwa kita nggak pernah ada masuk dalam kategori ajaran sesat atau penyembahan berhala. Orang yang lagi tersesat itu, bang, tidak pernah sadar kalau dirinya tersesat. Nggak pernah saya merasa saya tersesat. Nggak pernah. Sekarang untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus adalah anak Allah yang Tuhan utus ke dunia. Saya tidak tanya itu padahal. Inilah tanda-tanda orang sesat. Saya tanya, menurut Yesus, orang memperoleh hidup kekal dengan percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Saya mau menjawab apa yang Anda sampaikan. Jangan silakan dulu. Nah, silakan. Tuhan Yesus mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Kan aneh. Juru selamat. Kan aneh. Pertanyaan saya apa? Dijawab apa? Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dipercaya, diyakini, diimani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di mana Yesus mengatakan itu? Yesus tidak perlu mengatakan itu, bang. Padahal ucapan Yesus jelas, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ayo. Abang mengerti nggak kata utus? Yang dimaksudkan dengan utus? Apa itu? Apa utus? Utus itu apa? Utus artinya Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini.
kembali lagi. Kupikir mau menjelaskan kata utus. Itu sudah betul. Bapa yang di langit yang kalian sebut Tuhan itu mengutus Yesus. Siapa yang percaya Yesus sebagai utusan menurut Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Utusan. Kenapa Anda tuhankan? Berarti Anda tidak percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Berarti abang yang tadi yang saya jelaskan abang nggak connect berarti atau sengaja di situ yang tidak connect. Saya kan di situ tidak connect. Bang, dengar dulu apa yang saya katakan. Saya kan bilang Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Hidup mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Mana yang betul? Sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami. Di mana dalilnya Yesus berkata begitu? Dalil soal apa bang? Bahwa Yesus masolang generasi. Yesus di dalam Yohanes 17 berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Sebagai apa? Utusan Bapa. Kata itu sebenarnya lebih kepada apa? Utusan itu maksudnya rasul, nabi. Sekarang saya tanya dulu. Konteks kelahiran Yesus itu nubuatan Tuhan atau bukan? Nubuatan Tuhan atau bukan? Di mana dinubuatkan dia lahir? Sekarang ya, coba jawab dulu, saya tanya abang. Ya, di mana Yesus dinubuatkan lahir? Di mana? Enggak, tunggu saya tanya dulu. Cukup jawab, nggak usah tanya di mana. Iya, kalau tidak ada dalilnya terus apa yang Anda tanyakan? Anda berdasarkan pendapat Anda, pikiran Anda, kira-kira kelahiran Yesus ini merupakan nubuatan Allah atau bukan? Di mana nubuatannya, di mana? Loh, ini saya tanya dulu, tinggal dijawab dulu. Bagaimana saya mau mengatakan itu nubuatan Tuhan kalau tidak ada dalil? Oke, baik, saya tunjukkan ayatnya atau ayatnya ya. Silakan. Baik. Abang buka di kitab Perjanjian. Bentar ya, saya lihat dulu ini mana ya. Yesaya lagi pasti ini kitabnya orang nih. Iyalah, saya pasti akan ambil di Yesaya kan yang tadi malam saya katakan. Yesaya itu tidak berbicara tentang Yesus. Aku memberikan suatu tanda, seorang perempuan muda dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Emang cuman Yesus yang lahir? Cuman Yesus yang lahir? Sekarang saya mau tanya, konteks Alkitab ini dia merujuk pada siapa? Hezekia. Hezekia gimana bang? Hezekia dari mana? Coba abang jelaskan ke saya. Coba Anda baca nomor 1 sampai nomor 3. Yesaya berapa yang abang maksud 1 sampai 3? Ya, saya bertanya sama Anda ngutip Yesaya mana? Kok dari balik ke saya? Sekarang kan tadi saya bilang Yesaya 7 yang saya bacakan. Nomor 14. Ya. Nah, sekarang coba Anda bacakan. Apa yang dikatakan di sana? Yang mana ayat berapa? Lah, inilah kalau orang bingung hanya ngutip-ngutip agama kitabnya orang. Gitulah dia. Bukan, kan saya baca yang tadi ayatnya 14. Abang suruh saya baca ayat yang berapa gitu. Yang 14 coba Anda baca. Aku memberikan suatu tanda seorang perempuan muda dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Memang cuma Yesus yang lahir. Iya. Yang lain dah lahir. Sekarang abang berpikir bahwa itu nubuatan tentang siapa? Hizkia. Orang-orang lahir, ada Hezekia, ada Gideon. Oh enggak, nah, bang.
Sekarang untuk mengetahui siapa itu baca Yesaya 1 nomor 1. Yesaya 1 nomor 1. Ya, sebentar info bagi Bang Yosua. Nanti kalau mau diskusi dengan Gurunda Zuma, Bang Yosua harus open cam ya, Bang Yosua ya. Siap ya, Bang Yosua ya, open cam ya. tentang Yerusalem. Ya, silakan open cam Bang Yosua. Zaman usia Yotam Sama teman saya dulu. usia raja-raja Yehuda. Nah, ada nggak di situ zaman Yesus? Ada nggak? Sekarang saya mau tanya, Yerusalem itu apa ya? Di situ penglihatan Yesaya itu penglihatan yang berkaitan dengan orang-orang Israel di Yerusalem yang berhubungan masa mana? Masa Yesus? Ada tertulis masa Yesus? Ada? Masih mau pakai kitabnya orang? Masih mau? macet internasional. Masih mau pakai kitabnya orang untuk mendudukkan kemudian makhluk yang keluar dari kubur itu? Masih mau? Oh enggak, itu makhluk yang keluar dari kubur itu Yesus anak Maria itu milik orang Yahudi, bukan milik kalian. Oh, milik kita. Milik kita. Di mana dalilnya? Di mana Yesus mengatakan dia untuk orang di luar Yahudi? Di mana dalilnya Yesus mengaku begitu? Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Oh tidak. Kok Anda membatasi? Kok tidak? Kalau kita percaya Yesus, Yesus yang mana yang Anda percaya? Bang. Kalau Anda percaya Yesus anak Maria, dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Percaya. Ya sudah. Terus Anda siapa kalau begitu? Anda Bani Israel. Gini Bang, Yesus lahir gini. cuma untuk gini lagi. Israel, bangsa Israel bukan. Untuk umat manusia. Apa? Yesus lahir ke dunia bukan cuma untuk bangsa Israel. Mana dalil pengakuannya kalau dia untuk di luar Yahudi juga? Mana? Yohanes 4 ayat 6. 14 ayat 6. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus utusan untuk umat manusia. Mana dalilnya itu? Mana? Pada prinsip aku pakai prinsip ucapan Yesus dong Bang. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Harus berujung kepada perkataan Yesus, jangan perkataan Anda. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan Yesus adalah apa yang diperintahkan. Nah, mana ucapannya kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Mana? Mana? Ada? Enggak ada abangku. Jadi tolong dong belajar Kristen dengan betul. Jangan cuma modal doktrin. Mantap. Ayo. Gurunda. Saya bantu Bang. Di Matius 15:24. Nah, itu Bang. Baca Bang. Matius 15:24 Bang. Buka aja. Saya bantu Bang. Matius 15 ayat 24 silakan. Nomor 24 silakan. Kenapa dibocorin deh? Aduh. Harusnya dirahasiakan itu, nggak boleh. Iya juga ya. Iya. Baca yang kenceng Bang. Ketahuan deh kita. Aduh. Tindari turun aja deh. Mengganggu jalannya diskusi. Suruh kencangin, baca deh. Kenceng Bang, bacanya Bang. Sampai topinya lepas ini. Kencangin. Ya, jadi maksud abang ini ayatnya ditujukan untuk siapa? Baca dulu. baca dulu Bang. Baca Bang. Baca yang kencang. Apa katanya? Yang kencang Bang. Apa katanya? Saya baca kencang nih.
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya ya bang, hanya umat Israel. Gurunda lanjut, Afan Gurunda, mohon maaf. Gimana? Sekarang saya mau tanya, domba yang hilang dari umat Israel itu siapa? Orang-orang Yahudi Bani Yakub yang meninggalkan ajaran Torah. Oh, salah. Oh, salah. Salah, Bang. Salah. Salah. Anda jadi Anda domba Anda keliru ya, dengan domba persepsi itu apa? Domba yang hilang dari umat Israel itu siapa? Manusia. Iya. Ya iyalah. Masolang generasi hancur sudah. Lalu yang sudah kalau begini. Domba itu siapa sebenarnya yang menurut Anda? Persepsi Anda itu siapa? Domba itu Bani Yakub. Anda boleh baca di data Yeremia 50 nomor 17. Yang dipanggil domba itu hanya keturunan Yakub. Berarti persepsi Anda beda dengan kita ya Bang ya? Saya berdasar dalil kawan. Anda berdasarkan doktrin. Bukan soal doktrin, kita bukan soal doktrin. Ya, dalilnya mengatakan yang tersesat ya, itu domba. Iya, yang tidak percaya dan mengimani bahwa Yesus itu adalah ya itu kalian yang sudah disesatkan. Oh, enggak. Sekarang yang disebut domba berdasarkan narasi Yeremia 50 itu siapa? Kalau abang bilang kita disesatkan, kita didoktrin dengan segala macam. Anda bukan domba. Anda bukan domba. Anda bukan percaya Yesus itu adalah domba-domba yang tersesat. Kalau saya masalah generasi. Domba itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak. Bukan. Coba baca dalilnya. Itu tidak seperti yang saya ketahui dan saya yakin. Iya, karena Anda sudah disesatkan. Gimana ceritanya? Dalil kok dibantah? Karena Anda mengikuti makhluk yang keluar dari kubur, itulah makanya Anda jadi kayak begini. Yang keluar dari kubur itu Yesus, Bang. Itu. Iya, namanya Yesus. Udah lagi nih, orangnya beda. Gini lah. Kalau sampai dimanapun kita berdebat, apapun yang Amba bilang nggak akan meruntuhkan iman dan percaya saya gitu. Iya, silakan. Masa saya harus paksakan? Iya gitu. Silakan aja. Kan neraka juga butuh penghuni, abangku. Udahlah, nggak usah kita lagi perlu diskusi untuk membahas tentang agama, kepercayaan. Kita lah Bang, guys lah. Neraka juga butuh penghuni, Bang. Capek-capek diri juga. Paling-paling juga abang kalau mau buat orang jadi mualaf ya paling berapa, ngaruh lah gitu. Itulah ya Bang ya. Oke ya Bang ya. Iya. Selamat malam, Tuhan berkati. Malam juga, iya, silakan. Baik. Ketawa aja Bang. Selama masih bisa bernapas ketawa aja. Ya Bang Dil, selamat tidur ya. Nanti dibaca ulang ya. Oke, thank you Bang Dil. Yuk. Oke, kita lanjut. Inilah kalau jemaat kena tipu gitu. Masalah generasi. Berarti memang nggak pernah baca Bible Gurunda ya. Dikasih tahu Matius 15:24 dia baru ngerti di situ. Oke, kita lanjut Gurunda. Di sini ada tamu Bang Yosua, monitor Bang. Ini mah cumi berbulu. Oh, udah kenal Gurunda sama ini? Udah ini. Oh. Ya udah. Tukang cuci gereja ini, tukang lap. Oke, kalau gitu nggak monitor. Suruh buka kamera. Ya, open cam ya Bang Yosua ya. Monitor Bang Yosua. Bang Yosua. Ya. Iya. Itu apa itu? Enggak kelihatan wajahnya. Gimana? Tanya, ya, siapa yang mengajarkan Anda ke gereja menyembah sosok Yesus? Iya, baik ya, Abang Juma ini udah kenal saya ya. Dia biasa sama saya terus ya, diturun-turunin saya terus. Benar nggak Bang?
Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Benar nggak Bang? Oke. Alis Anda bagus. Kita ilmiah lurus. sedikit, ya. Yes, ya janganlah. Maksudnya biar kita itu jangan menyesatkan orang gini Bang ya. Iya, ya Abang mengatakan bahwa ya Abang yang sampaikan tadi itu semua benar Bang. Semua orang itu mengetahui bahwa Allah itu Esa ya. Di dalam kitab kami mengatakan bahwa mengenal hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus sebagai utusan dan mengenal Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Kemudian kamu mempertanyakan siapa yang menyuruh Yesus, apa kami untuk menyembah Yesus. Nah, ini menyembah gimana Bang? Sebab menyembah itu, ya maksudnya Abang mengatakan menyembah itu maksudnya bagaimana? Menyembahnya itu secara bagaimana? Sehingga Abang mengatakan menyembah itu. Anda mengatakan Yesus manusia ini setara sehakikat dengan Elohim, betul? Iya, gini Bang, benar. Bentar dulu kan Abang tadi nanyakan saya menyembah. Saya tanya menyembah bagaimana cara? Anda mengibadahi, menganggapnya setara. Gimana, Bang? Coba. Anda menyetarakan Yesus manusia dengan Elohim. Bukannya kita alihkan dulu cara menyembah dulu. Menyembah ini artinya secara ritual atau gerakan atau gimana? Artinya apa? Sehingga Abang bisa mengatakan bahwa saya menyembah Yesus. Coba. Menyembah dalam arti kata berserah diri kepada Yesus karena Anda menganggap Yesus dan Elohim sehakikat. Betul? Sehakikat. Ya. Nah, berarti menyembah artinya maksudnya gerakan ritual-ritual apa gimana Bang? Atau berdoa apa pergi ke gereja? Apapun itu yang dihasilkan dari Anda menyetarakan, menghakikatkan Yesus manusia dengan Elohim. Apapun itu. Iya, barusan kan kita Abang bahas menyembah ya. Karena bahasa menyembah itu ya berasal dari akar kata apa Bang? Biar kita tahu dulu sembah. Bang. Menyembah itu sembah. Hamba. Coba Bang. Biar sehingga apa yang buat Abang sehingga Abang mengatakan bahwa kami menyembah dia. Coba. Yesus ini Tuhan atau bukan? Bang, biar enak kita Bang. Hal apa yang kami lakukan? Ya, hal apa yang kami lakukan? Semua yang Anda lakukan yang dihasilkan dari menghakikatkan Yesus dengan Elohim. Itulah penyembahan itu. Kok ribet kali ya orang ini? Bang, aduh, kan katanya Kalian ke gereja ngapain? Serius sedikit dulu. Coba terangkan dulu. Kalian ke gereja ngapain? Iya, kan Abang tadi mengatakan menyembah. Nah, maksudnya menyembah itu menurut Abang apa? Apakah ritual gerakan atau apa? Biar saya itu bisa pahami, coba Bang. Ya, memang kalian di gereja ngapain? Ya, kembali ke situ. Oh, berarti gini Bang, Terina. Berarti menyanyi, berdoa, datang ke gereja itu berarti itu disebut menyembah. Ya. Sujud, gitu. Ya. Oke, sujud itu menyembah apa tidak Bang? Saya tanya dulu Bang, sujud itu menyembah? Iya, menyembah, sujud, menyembah kepada Tuhan lu. Kalau kau diperintah sujud, sujud. Oh, berarti Abang sujud enggak kepada, mohon maaf, karena perintah Tuhan kami sujud, perintah kepada kami sujud dalam beribadah. Bang, gimana kalau saya mau diskusi ilmiah sama Abang kalau Abang model kayak gini? Kata menyembah itu berasal dari bahasa, dari akar kata abadu ya. Nah, menyembah itu bukan gerakan ritual, gerakan Bang. Aduh, gimana Bang? Halo Bang Fernan. Kamu kumpulkan ayam-ayam baru kau temani ngomong. Jangan kau di sini. Ini tempat manusia, bukan tempat binatang. Mohon maaf, Gurunda, saya melihat gerak-geriknya Abang tadi sepertinya. Intelek, gangguan jiwa. Halo Fernan, monitor Kristen Islam. Dibuka dulu mic-nya. Cuma aku ada yang mau aku tanyakan. Islam. Waduh, saya serahkan Gurunda. Silakan Gurunda. Islam beneran, yakin Islam? Ya aku butuh KTP, aku wajah.
Iya. Sudah berkeluarga? Belum. Aku masih 20 tahun. Oh iya. Ada cowoknya mungkin yang beda akidah dengannya? Ada mantan itulah. ya, bukan, udah masa lalu. Boleh lanjut. Tapi ada rencana mau balik lagi ke dia? Enggak, mantan. sekarang aku udah ada lagi yang profilku. Dia sama-sama muslim. Iya. Oke, syukurlah, alhamdulillah. Terus? Gini, kebetulan keluargaku semua itu kan muslim, ya kan? Keluarga Terus? muslim, saya juga dididik dari Islam, muslim, ngaji, belajar Al-Quran, terus kita mempelajari agama Islam gitu. Ya, maaf, assalamualaikum. Aduh, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Iya. tapi saya bekerja itu di lingkungan Kristen, dan sedikit saya mempelajari Kristen juga, dan kebetulan saya juga punya mama angkat itu dari Buddhis. Jadi dari ketiga agama itu kadang saya mempelajari begini. Ini ikutnya saya mencari jati diri ya. Jadi dari dari Islam sendiri, saya ada beberapa poin yang saya meyakini kalau Islam itu sempurna, semua yang berkaitan dengan Islam itu bagus, mengajarkan setiap hari itu dengan kebaikan, dan setiap kehidupan itu ada tata caranya. Dan tapi di Kristen, saya merasa Kristen itu dia terlalu masuk logika. Cuman di dua agama itu sebenarnya itu banyak kesamaan, tapi banyak perdebatan dan pertikaian untuk ini lebih benar loh, ini lebih benar gitu. Tapi di Buddhis sendiri, aku merasa dia tuh karena mengajarkan untuk Mohon maaf, pertanyaannya apa, Kak? Oke, pertanyaannya gini, semisal ya kita dari Nah ini kakak ini grogi kakak minum telur telur ayam dulu 2, nanti naik lagi. Telur mata sapi. Minum telur mata sapi. Ini grogi Enggak, Gurunda. langsung aja. Enggak. Dia ini artis yang begitu biasa. Coba ngomong apa ininya, pertanyaannya. Jadi semisal kita mempelajari Islam, KTP kita Islam, tapi kita mempelajari beberapa agama, itu bermasalah nggak? Enggak bermasalah, karena memang perintahnya kita diajarkan untuk belajar, ikra, mengkaji, segala-galanya dikaji. Cuman ada satu hal yang perlu ada ini pahami. Ketika manusia itu diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, manusia itu punya 3 keadaan. Yang pertama, intelektual. Makhluk intelektual yang membedakan kita dengan binatang. Yang kedua, ada kehendak bebas. Pada diri kita ada kehendak bebas, ya kan ya? Kita mau ngapain aja, milih agama mana saja boleh, bener? Iya dong? Iya kan? Kehendak bebas ada pada manusia, tidak ada pada binatang. Binatang sekali ditunjukkan oleh Tuhan, kamu makan rumput aja. Jangan pernah kau berpikir besok makan pisah dan seterusnya. Itu binatang. Kalau manusia, Tuhan berikan kelebihan memiliki kehendak bebas. Jadi adek ini bebas, mau jadi Hindu boleh, mau jadi Kristen boleh, mau jadi Islam juga boleh. Dan yang terakhir, ujian. Contoh, ini kondisi yang adek alami. Besok hari ketika adek ini kemudian belajar Hindu atau belajar Buddha atau belajar Kristen, lalu sudah mengalami kondisi di mana paham Islam, paham Hindu, paham Buddha.
terus kemudian ada masalah dengan orang Islam, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu intinya keluarga atau kekasih. Apa yang terjadi? Karena yang ketiga tadi itu ujian, Anda diuji. Tiba-tiba ujian itu datang, Tuhan menghendaki Anda ada masalah dengan keluarga yang menyebabkan Anda kemudian memandang Islam ini jahat. Lalu pindah ke Buddha. Kenapa bisa pindah? Itu tadi, kehendak bebas. Tidak ada kemudian Allah mengatakan jangan pindah ke agama lain. Awas kalau pindah, cabut nyawamu. Itu enggak ada. Seketika, selain itu terjadi sebagai ujian, bisa juga sebagai musibah. Apa itu? Iblis. Iblis datang mengganggu, mengatakan Islam itu jahat, Islam itu buruk, lebih baik pindah ke Hindu, atau pindah ke Buddha, atau pindah ke Kristen. Maka ditampakkanlah yang tadinya sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Lalu kalau begitu mana yang betul? Kembali kepada kitab suci. Karena semua agama pada prinsipnya sama-sama mengaku sebagai agama yang betul, agama yang benar, mengajarkan kedamaian, mengajarkan kemudian sukacita dan seterusnya. Lalu mana yang betul? Yang betul itu adalah kembali kepada kitab suci yang berkesesuaian dengan akal. Kenapa harus ke kitab suci? Karena kitab suci itu kan firman Tuhan yang Maha Tahu. Berarti kalau Tuhan yang berkata di dalam kitab suci itu perkataan Sang yang Maha Tahu. Kalau perkataan Sang yang Maha Tahu berarti dia tidak boleh cacat oleh logika. Dia tidak boleh tertinggal oleh ilmu pengetahuan. Dia tidak boleh kemudian lebih tidak tahu daripada manusia. Artinya tidak mungkin pengetahuan Tuhan lebih rendah dari pengetahuan manusia. Artinya dengan kata lain, kitab itu harus diuji oleh zaman. Kitab itu harus diuji oleh ilmu pengetahuan. Harus diuji oleh waktu. Kalau waktu tetap berlalu, kemudian kitab suci ini tetap berdiri dengan kokoh. Tidak jatuh dia dengan ilmu, dengan disiplin ilmu yang ditemukan, berarti betul ini dari Tuhan. Tapi kalau ada kitab yang ketinggalan oleh zaman, sudah tidak rasional difungsikan saat sekarang, sudah tidak masuk akal isinya, bertentangan dengan ilmu, sains, teknologi, berarti ini bukan dari Tuhan, melainkan catatan manusia yang dianggap firman Tuhan. Kenapa? Masakan Tuhan tidak tahu manusia yang kuciptakan ini kelak akan menemukan di mana mereka mendapatkan kondisi di mana mereka hidup di zaman modern, mereka menemukan komputer, mereka menemukan internet, menemukan ini bla bla. Sementara perkataannya tertinggal. Nah, itu dia. Nah, di sini sudah hujan deras. Seperti itu, adik. Jadi manusia itu memiliki kehendak bebas. Bisa jadi dia jatuh cinta kepada agama lain. Tapi ingat, kalau kita melihat kitab suci dan akal manusia, hanya Islam yang bisa kita katakan sebagai jalan menuju kepada Allah. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Orang Hindu mengatakan agamanya betul, orang Buddha mengatakan agamanya betul, Kristen pun demikian. Tapi mana yang betul-betul betul, yang sesuai dengan akal kitab sucinya. Itu aja. Kalau mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan tata cara berbicara, tata cara bersikap, bahkan sampai kepada tata cara berjalan pun diajarkan di setiap agama, supaya nampak kelihatan baik. Tapi baik belum tentu benar. Kan gitu. Saya kira begitu. Adinda siapa namanya? Nikmatul Faikoh namanya. Iya. Namanya Nikmatul Faikoh. Betul ya? Iya. Di sini hujan deras. Aman Gurunda. Suaranya Gurunda aman kok. Hujannya cuma kedengaran dikit aja, aman. Gimana? Sip. Kak, sudah jelas penjelasan dari guru kami? Sudah cuman ya, beliau yang tidak jelas suaranya. Oh iya. Kalau sudah jelas. Ya, gimana Kak? Yang masuk aja.
sih? Nggak denger? Udah jelas. Oh, udah jelas. Udah jelas, aku udah paham. Mau dijelasin Bang Oke, Sobat. thank you. Terima kasih. Cuma aku masih ada Iya. beberapa yang belum bisa menentukan pilih. Nanti lagi lain kali nanti kalau jam-jam segini naik lagi. Pas saya lagi ngantuk, teman-teman sudah ngantuk, begitu dirimu naik kan langsung segar lagi kita kan gitu. Nggak ngantuk Betul, lagi. betul itu. Benar nggak teman-teman di bawah? Betul nggak? Betul lah. Tadi awal mulanya teman-teman marah-marah Gurunda, begitu udah open cam, betul. ya. Langsung segar matanya semuanya. Oke, semangat. Kak Oke, Nikmatul, makasih ya. kalau bisa besok kalau mau naik ke sini, ini saran dari kita, kalau bisa pakai kerudung ya Kak ya. Itu kebetulan aku udah jarang pakai panjang-panjang lagi. Iya, maksudnya itu saran dari kita ya. Oke, thank you. Makasih Kak. Assalamualaikum. Maaf semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan lagi Gurunda. Teman-teman di Oke, bawah sip. sudah terhibur ya teman-teman. Ini ada Kristen Gurunda. Halo Bang Riven, oke, monitor Bang, open cam Bang. Yuk. Ya Bang. Silakan Bang. Oke, silakan Gurunda. Lanjut. Malam juga. Suaranya kecil Bang, suaranya kecil. Suaranya diperbesar Bang. Nggak pakai hanya manual saja Pak. Ya nggak apa-apa. Itunya ketutupan kayaknya. Apa mikrofon HP-nya itu megangnya kayaknya ketutupan tangan itu. Jangan sampai ketutupan tangan. Udah ya? Iya. Oke, silakan Gurunda. Silakan abangku. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Protestan. Protestan. Suaranya nggak kedengaran Bang. Saya dari Protestan. Protestan. Protestan Gurunda. Oke. Bagaimana Anda menyikapi tema saya ini? Ada beberapa teman kita Kristen tadi yang udah kita ajak dialog. Ya, saya hanya menjawab apa yang sudah teman saya itu. Bang, mohon maaf, Kayaknya kecil agak suaranya. Abang emosi. ada headset nggak Bang? Abang ada headset nggak? Kecil suaranya Bang. Ada headset nggak? Itu nggak pakai headset nih, Y100, Vivo Y100 nggak pakai headset. Oh, nggak pakai headset. Oke. Ya udah kalau begitu ngomongnya agak deketan gitu ya Bang ya. Agak deketan gitu ngomongnya ya. Ntar ya. Iya benar. Oke, yang agak kenceng Bang. Di situ nggak hujan kan? Nggak terlalu kelihatan. Ya hujan, ada hujan nih. Oke. Ya, lanjut Bang. Hujan. Itu yang pertama, masalah makanan. Bapak bilang tadi kan makan, kalau nggak boleh makan babi, boleh makan babi ya. Terus apa dalilnya kok menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kebetulan saya ikuti bincang-bincang tadi, debat tadi. Memang kita ini lagi kaku-kaku bahasanya karena kita ini orang Manado, nggak biasa logatnya, nggak biasa. Iya, aman. Nggak apa-apa kalau mau tak ambil logat-logat Nado. Iya, nggak apa-apa. Mengerti. Apa-apa. Iya. Oh, Bapak masih mengerti? Iya, mengerti sudah. Ya. Soal makan babi, kami juga punya dasar, punya dalil. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Iya. Di mana salah satu murid Yesus mendapat satu penglihatan dari malaikat, dari Tuhan,
Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda terbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ini apa? Ini dasar kami bahwa semua yang dilihat oleh salah satu murid Yesus, kedengaran Pak? Iya, kedengaran. Jadi disuruh makan. Walaupun di sini tidak ditulis, dicatat secara langsung tentang babi, tetapi ini semua binatang berkaki 4, dia burung, dia binatang yang melata, terbang. Jadi termasuk babi. Jadi coba Pak, saya minta penjelasan. Baik. Boleh saya tanggapi Bang? Boleh. Oke. Kalau kita melihat nih yang pertama di dalam Matius 23 nomor 39, Yesus berkata di tahun 33. Apa kata Yesus? Aku tidak lama lagi berkata-kata dengan kalian, sebab kalian tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, waspadalah kepada penyesat ini tahun 33 yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kisah Para Rasul ini tidak diketahui kapan ditulis. Akan tetapi buku pertama daripada Lukas itu terindikasi dituliskan di antara tahun 60-an sampai 63. Artinya buku kedua kemungkinan ditulis di atas tahun itu. Pertanyaannya, ketika Yesus berkata kepada muridnya, engkau tidak akan melihat aku lagi, engkau tidak akan mendengarkan suaraku lagi, selain sampai pada masa di mana engkau akan berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Bapa. Iya. Siapa yang bisa menjadi saksi bahwa yang datang kepada Lukas atau yang datang kepada Petrus yang diceritakan Lukas ini itu betul-betul Yesus? Begini, pada waktu Matius pasal yang ke-28 itu, ketika Yesus terangkat ke surga, maka berkatalah Yesus, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu, penyertaan Yesus itu mutlak. Ini perkataan dari Yesus, bukan siapa. Ini Yesus sendiri yang bilang. Ngaku Yesus. Iya. Ngaku Yesus. Oke. Kalau menurut Anda, iblis itu bisa nggak menyertai manusia sampai kiamat? Iblis.
Dulu Pak, saya matikan notifikasi dulu supaya enggak bunyi-bunyi. Iya. Ya, gimana? Iblis apakah juga menyertai manusia sampai kiamat? Begini Pak. Enggak, jawab aja dulu Bang. Iblis juga bisa menjelma, tetapi ini dalam bukan konteks, menjelma. Bukan Petrus menjelma. ini, Bukan menjelma, menyertai manusia sampai akhir zaman, itu betul nggak iblis ini? enggak. Hah? Begini Pak. Jadi begini. Yesus itu memberikan kuasa kepada 12 murid ini. Jadi ketika Yesus memberi kuasa kepada murid ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, mereka ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Artinya Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Jadi saya rasa ini keliru Pak. Kalau Oke, baik. Mari kita seorang deteksi ya Bang ya. Contoh begini. Baik. Pak, Bang Suma boleh begini. boleh kita Bang Suma begini. Contoh, Bang Suma ini seorang ahli kitab. Ini contoh ya. Bapak tahu enggak trik iblis itu? Kapan datangnya iblis itu kepada Bapak? Kata Yesus, iblis datang memakai nama Yesus. Ya, ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka waspada. Dan Yesus bilang begini, ujilah setiap roh. Jadi mereka itu tahu persis mana iblis, mana itu roh Tuhan, mana itu malaikat yang dari Tuhan. Oke, bisa dengarkan Karena saya. Yesus sendiri kasih bekal pada orang, tahu membedakan mana tuh jahat, mana tuh nyandak jahat. Nah itu. Oke. Sekarang begini. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul? Bagaimana Pak? Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Iblisnya datang mengatasnamakan Yesus, akulah Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus. Betul? Kata Yesus begitu pesannya kepada muridnya, betul? Memang Yesus berkata demikian karena iblis tahu dia memang adalah Mesias. Jadi berarti iblisnya datang menyamar sebagai siapa? Iblis datang menyamar memakai nama Yesus. Dari mana? Begini, tunggu. Sabar dulu. Anda kan sudah mengakui iblisnya datang menyamar menjadi Yesus. Nah sekarang untuk membedakan bahwa ini adalah iblis, ini adalah ajaran Yesus yang asli, ini adalah ajaran Yesus yang iblis, itu gimana cara membedakannya? Nah, ini yang saya katakan tadi Pak. Petrus ini adalah salah satu murid terdekat dengan Yesus. Dan dia, saya ulang lagi, Kisah Para Rasul 2 katakan dia telah dipenuhi oleh roh. Sekarang gini, kan Yesus mengatakan kepada Petrus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu. Berarti iblis datang kepada Petrus memakai nama Yesus, betul? Iya Pak, tapi apa dalilnya? Apa dalilnya? Coba Bapak katakan kalau ini betul-betul ayat ini benar-benar iblis. Memang Yesus pernah katakan demikian. Seandainya makanya begini, Pak, untuk Astagfirullahaladzim. Saya bingung. Bapak berikan ilustrasi seperti ini. Contoh misalnya begini. Coba ini minta maaf ya. Ini kan orang ini cuma mau timba ilmu. Apa yang tidak ada pada kita,
ada apa bapak ya toh. Apa yang ada apa bapak mungkin ada apa kita. Ini logat Manado ini kita gunakan logat Manado ini. Saya kasih contoh, apa dalil bapak ketika Nabi Muhammad itu mendapat satu ilham di dalam satu gua itu dia, apakah itu dari Tuhan atau iblis? Bagaimana bapak? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad. Ya. Yesus, jangan ke situ, jangan ke situ abangku, jangan ke situ. Yesus mengatakan penyesat itu tidak mau mendengarkan orang bicara, tapi bahlul. Pak, bisa dengar saya? Saya mau tanya dulu, bisa Bapak. dengar saya nggak? Setelah saya mendengarkan Anda ngomong, bisa nggak Anda mendengarkan saya? Nah, jangan seperti babi, seruduk aja nggak pernah diam. Dengarkan saya bang, dengarkan. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti iblisnya datang mengaku Yesus. Iblis itu muncul, aku Yesus, kata iblisnya, kan gitu. Sekarang untuk membedakan bahwa ini iblis, ini Yesus, kita bedakan dari aspek mana. Sedangkan yang datang kepada orang-orang yang Anda katakan Petrus, Paulus, itu cuma berupa suara. Sekarang untuk membedakan ajaran Yesus yang asli dengan ajaran iblis yang mengaku Yesus, itu kita lihat dari ajarannya, bukan? Betul? Nah, Yesus yang asli ketika dia masih mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, seluruh ajarannya mengantarkan muridnya menjadi Yahudi, Yudaism, tidak makan babi, bersunat, menyembah kepada Tuhannya Abraham. Lalu kemudian mereka ke sinagoge, tidak menjadi Kristen, tidak Natalan, tidak menyembah Yesus, tidak makan babi. Sedangkan Yesus yang lain yang datang kepada murid-muridnya itu mengajarkan menjadi Kristen. Ada nggak Yesus yang asli mengajarkan makan babi? Itu aja dulu. Ketika Yesus masih bersama muridnya, ada nggak dia mengajarkan babi? Ada nggak dia mengajarkan ke gereja? Ada nggak dia mengajarkan tidak bersunat? Ada nggak dia mengajarkan menyembah dirinya? Ada nggak mengajarkan muridnya ke gereja ibadah minggu? Ada nggak? Tidak ada. Berarti yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli, meskipun mengaku Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, tapi bertentangan ajarannya, itulah si palsu itu. Itulah yang Anda ikuti hari ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Satu pengikut Yesus asli, satunya pengikut Yesus palsu. Itulah yang keluar dari kubur yang palsu itu, yang mengajarkan kalian menyembah kepada Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, ngumpul perpuluhan dan seterusnya. Itu bang. Seperti itu. Ini kan, boleh. Pak, ini kan silakan. Ini kan kita bicara. Dari mana? Sebentar. Satu-satu dulu. Sebentar, Bang Paulus ini, abangku. Gantian ya ngomongnya sama Bang Nuke ini ya, biar enggak. Gimana ya? Saya mute dulu aja gitu ya. Saya mute dulu aja ya. Boleh. Siap. Oke, lanjut Gurunda. Kalau nanti misal ini udah mentok, Gurunda kita lempar ke dia ya, Gurunda ya. Boleh. Nah, silakan coba. Siapa yang mengajarkan saudara Revi ke gereja hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah sosok Yesus yang keluar dari kubur? Itu yang ngajarin siapa? Gimana Pak? Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan dan seterusnya, itu siapa yang ngajarin itu? Jadi seperti apa yang didebatkan tadi, bahwa saya menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan. Ya, yang ngajarin Anda siapa? Alkitab. Nah, berarti
ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus asli tak ada di bumi. Makasih. Terima kasih. Nah, itulah yang Yesus katakan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang palsu. Ya, silakan. Kami menyembah Yesus karena kami punya dasar. Dasarnya? Dasarnya Alkitab. Ya, ada banyak ayat-ayat Yesus kenal kitab Anda enggak? Kenal. Masa dia di yang mana firman? Yesus pernah? Oke. Dia adalah firman. Oke, tolong tunjukkan di mana Yesus mengenal buku Lukas, Markus, buku Matius, buku Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, di mana Yesus mengajarkan buku-buku itu? Begini, Pak. Ini kan ditulis oleh murid-muridnya. Aduh, contoh begini. Saya tidak tanya itu. Anda menuduh tadi Yesus mengenal buku-buku itu. Di mana Yesus memberikan legitimasi kepada buku-buku tersebut? Begini, Pak. Alkitab semua yang diilhamkan Allah itu adalah Allah sendiri. Tulisannya itu di gereja, Abang. Ajaran-ajaran seperti itu di gereja. Ini saya bertanya, di mana Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab Anda yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu? Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu dasar saya katakan tadi, karena itu ada di dalam nubuatan-nubuatan di mana Yesus itu adalah Tuhan. Nubuatan di mana ada Yesus Tuhan? Di mana ada nubuatannya Yesus Tuhan, Abang? Di mana? Coba Gurunda, ini mungkin Bang Nuke ini masih mikir dulu, Gurunda. Kita lempar ke Paulus biar agak berkembang, Gurunda. Siap. Ya, nanti bisa bergantian ya, Bang Paulus Budiasa dengan Bang Nuke. Nanti bisa bergantian agar diskusinya berkembang, nggak stagnan di situ ya. Lanjut, silakan, Gurunda. Oke, silakan Saudara Paulus. Mungkin sudah mendengarkan tadi bahwasanya saya mengatakan, andai saja seluruh perintah Yesus yang datang kepada Bani Israel itu dipraktekkan hari ini, tidak akan menghantarkan manusia ini menjadi Kristen, menjadi Katolik atau apapun itu selain menjadi Yudaism. Tapi ketika mendengarkan perintah yang berasal dari makhluk yang keluar dari kubur yang berkata, pergilah kepada seluruh makhluk, jadikanlah dia muridku, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan, baru orang bisa menjadi Kristen. Oke, izin ya Bang. Nah, silakan. Ya izin ya, saya ngobrol ya, menjawab lah. Tapi sebelum saya menjawab, karena kan saya datang ini tengah-tengah nih, jadi saya kurang ngerti nih. Topik hari ini tuh aslinya apa sih Bang, kalau boleh tahu? Jadi siapa yang dari saya dengar Abang ngomong ke Bang Revi itu udah mencar kemana-mana. Jadi topiknya apa sih hari ini? Maaf. Siapa yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 20 itu? Oke, itu topik hari ini. Ini kalau misalnya ada typing itu karena saya lagi baca Alkitab ya, maksudnya buka Alkitab gitu ya. Oke, Matius 28 ayat 20 ya. Siap. Oke, saya baca dulu. Oke. Kita mulai dari 18 dulu, baru sampai ke 20 ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi di sini udah jelas Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi Yesus yang bicara. Oke, baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah berarti sudah pernah diajarkan. Ya. Pernah nggak Yesus mengajarkan kemudian ke gereja menyembah dirinya? Kalau ini adalah Yesus. Oke, bentar ya. Jadi silakan. saya itu ada kebiasaan. Izin kalau misalnya Bang ada yang ngomong ke saya tuh saya ketik gitu, biar saya tuh nggak kemana-mana. Izin ya, saya ketik dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah di mana? Kan dia mengatakan yang telah aku ajarkan. Berarti kalau dia adalah Yesus asli,
apa yang dilakoni hari ini oleh Kristen itu semuanya sudah pernah diajarkan sebelum dia keluar dari kubur. Betul? Nah, sekarang di mana Yesus mengajarkan untuk bersekutu di sebuah gedung menuhankan dirinya? Di mana itu Yesus pernah mengajarkan itu? Karena dia mengatakan telah kuajarkan. Silakan. Oke, Bang. Asumsi ini, pertanyaan itu tuh mengasumsi bahwa gereja itu ada gereja ketika Yesus hidup. Secara historis itu salah. Jadi kalau misalnya kita ngomong, ini saya secara intelijen jujur aja gitu. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk ke gereja, ke sebuah gundung untuk menyembah Dia seperti kita sekarang hari Minggu? Tidak ada. Karena kekristenan itu agama tentang Yesus. Jadi kalau misalkan kita ngomong gereja, Yesus juga bilang ya. Bentar ya, saya izin dulu. Cari dulu di ayatnya di mana, bentar. Oke, Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku membangun jemaatku atau gerejaku, ya. Jadi maksudnya Yesus itu, dan di Alkitab sering mengatakan bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukan hanya gedung. Gereja itu kita. Yang saya maksud gedung, Bang. Bang, saya kemudian menjawab yang Anda bilang. Apakah Yesus mengajarkan kita ke gereja menyembah Dia di dalam gedung? Enggak, karena let's be fair, gedungnya belum ada. Enggak. Karena gedungnya belum ada, ya. Kedua, enggak ya. Tapi bentar dulu, Bang. Saya kan selesai. Di atas batu karang ini aku membangun jemaatku. Jadi di gereja itu, di kekristenan kita selalu belajar bahwa gereja itu bukan hanya gedung, melainkan kita sendiri, kita adalah bait Allah. Bait Allah itu maksudnya jagalah diri sendiri. Silakan aja dengan asumsi iman Anda. Bukan asumsi, sekarang bukan asumsi, ini ada di Alkitab. Saya tanggapi. Ini ada di Alkitab, bukan asumsi loh. Oke, boleh nggak saya tanggapi? Lanjut. Jangan kesurupan ya. Ini bukan gereja ya. Saya bukan orang Kristen. Bukan. Saya orang berakal yang tidak bisa dibodohi oleh siapapun. Bang, bukan nggak asal. Ini ada di Alkitab, bukan dibodohi. Nggak ada urusan ada di Bible atau tidak ada di Bible. Caranya Anda bilang ngomong Alkitab, tapi ketika saya kuotasi Alkitab, kamu nggak menerima. Gimana siapa caranya? bilang saya tidak? Yang tidak menerima siapa? Yang tidak terima siapa? Bang Juma, sekali lagi saya sudah menjawab. Betul nggak Bang Revi? Saya menjawab tidak? Menjawab tidak? Kalau Anda sudah menjawab, saya nggak boleh ngomong. Oke, enggak sok segala silakan. Makanya santai aja, santai. Anda makasih sahabatku, aku siap. Yang lucu, diam dulu. Anda itu kayak bencis. Tidak menerima jawaban saya gitu ya. Ketika Anda tidak menerima jawaban saya, oke, Bang. Diam dulu, kok kayak wanita. Diam dulu. Gantian kita ngomong apa sih? Ya, silakan. Kan di situ diterangkan segala sesuatu. Anda turun. Di bawah. Sorry, Anda di bawah. Kan sudah diterangkan di situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Ya kan gitu. Berarti Yesus sudah pernah mengajarkan orang-orang untuk berkumpul di sebuah tempat seperti yang kalian lakukan hari ini. Masuk ke gereja, ada pendeta, ada pastor, menyembah Yesus di hari Minggu. Pertanyaannya, di mana Yesus pernah memerintahkan hal itu? Di mana? Di mana Yesus pernah memerintahkan hal itu? Jangan cuma pamer gigi. Jawab dong. Masa Petrus kau bawa-bawa? Petrus mendirikan jemaat di atas batu karang. Jemaatnya orang-orang bersunat. Hari Sabtu ibadah mereka bukan pemakan babi. Mereka dengar. Jemaat yang dibangun Petrus itu kumpulan orang-orang bersunat. Kumpulan yang Yesus, tidak bukan kata Petrus. Iya, itu Yesus yang bilang. Itu kata Yesus di atas batu karang ini. Nah, jemaat yang dibentuk oleh Petrus itu kumpulan orang-orang bersunat, tidak makan babi. Bukan Petrus.
bukan dibentuk oleh Petrus, tetapi dibentuk oleh Yesus, karena Yesus sendiri yang bilang di atas batu karang nggak nyampe otaknya, susah. Otak Anda nggak nyampe. Yesus mengajarkan Petrus. Karena itu jawaban yang diberikan oleh teman-teman saya tadi. Coba Bapak tanggapi dulu ayat. Udah, Anda dibawa, naikkan yang lain. Yesus mendekati mereka. Maaf, Anda dibawa, naikkan yang lain. Siap, Gurunda, siap. Kan Yesus mengatakan di atas batu karang ini. Nah, apa yang didirikan di situ? Gereja katanya. Jemaat Yahudi. Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus sebagai rasul untuk orang-orang bersunat. Berarti jemaatnya yang dibangun oleh Petrus di atas batu karang adalah jemaat-jemaat bersunat. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan berkumpul dengan orang-orang tidak bersunat, pemakan babi di hari Minggu menyembah Dia? Kalau yang keluar dari kubur itu betul Yesus, naik ke sini pamer gigi. Nggak nyampe otaknya, Gurunda. Nggak nyampe otaknya. Gitu loh. Kalian menjual ajaran Kristen hari ini, masuk ke gereja, makan babi, berkumpul dengan orang yang suka pelihara kulup, ibadah minggu, parahnya menyembah Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Jangan ketawa kalau menjelaskan gitu loh. Udah bodoh bahlul. Ada nggak Yesus mengajarkan agama Kristen seperti yang kalian praktekkan hari ini? Ada nggak? Nggak ada. Berarti beda. Yang keluar dari kubur ini bukan Yesus. Begitu. Saya turunkan karena cengengesannya itu seakan-akan pintar tapi bodoh bahlul. Nanti ku maki di sini kan nggak enak. betul. Mending turun. Betul. Aku maki nanti. Kalau pintar nggak apa-apa. Ini sudah bodoh bahlul lagi. Terus nyerocos terus lagi, nggak mau diem. Nggak mau diem. Di kopal kita pula tuh dia kayak gitu. Oke, kita sapa dulu Gurunda ya. Halo Ya, Bang Mike War sama Mike War ya, sama Bang Al monitor. Yes, selamat malam, Bang. Kristen Islam? Kristen. Oke, Bang Al, Kristen Islam? Kristen, Bang. Oke, baik. Open cam ya. Kalau mau diskusi sama guru kita harus open cam ya. Gimana caranya? Oke. Silakan Bang Al, dibuka kameranya. Bang, sepertinya TikToknya tidak mumpuni secara follower untuk on cam, Bang. Oh iya, kalau yang ini belum bisa open cam teman-teman. Gimana Gurunda? Yang ini kalau memang belum mencukupi followersnya, bukan berarti nggak mau ya, tapi belum bisa Gurunda. Gimana Gurunda? Saya pikir Ya, saya ikut aja. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya, lanjut aja karena semakin malam semakin tipis otenya Gurunda. Jadi kalau yang sudah bisa open cam seperti Bang Al ini harus open cam ini. Silakan Bang Al open cam. Bang Mike silakan dilanjut sambil menunggu Bang Al. Silakan Bang Mike. Oke. Gimana Bang Juma? Iya. Siapa yang berbicara di Matius 28:20 ini? Pergilah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Itu siapa? Baik Bang Juma, terima kasih. Menurut teks yang kita baca, di situ jelas bahwa kalimat Yesus sendirilah yang mengatakannya. Nah, di antara ajarannya itu yang kalian praktekkan sekarang, makan babi. Baik, tadi saya juga sudah mendengar beberapa perbincangan Bang Zuma dengan orang-orang yang sebelumnya tentang harus beribadah ke gedung, betul ya Bang Zuma ya? Iya. Dan juga makan babi. Iya, jadi mungkin secara terang-terangan Bible tidak menjelaskan bahwa adanya perintah Yesus bahwa harus datang ke sebuah gedung untuk berkumpul dan melakukan seperti kebiasaan yang sekarang ini. Tetapi hal itu dilakukan sekarang ini berdasarkan teladan Yesus ketika dia datang menjadi manusia. Dia langsung
membuat sebuah persekutuan, Bang Zuma, persekutuan dengan murid-muridnya. Di sanalah terjadi persekutuan-persekutuan yang pada akhirnya diikuti oleh para rasul, sehingga persekutuan-persekutuan itulah yang sampai saat ini diteladani oleh orang Kristen. Begitu Bang Zuma. Yang telah kuajarkan. Betul. Artinya Yesus sebelumnya sudah mengajarkan. Betul. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Mungkin secara terang-terangan Yesus tidak mengajarkan. Kok mungkin? Kok ini kan sesuatu yang sudah diajarkan? Berarti ada, bukan mungkin. Oke, Yang baik, telah saya ganti. kuajarkan, berarti sudah pernah diajarkan. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Bang, oke, baik. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih baik, Bang Zuma ya. Yesus tidak ada mengajarkan untuk orang Kristen makan babi, tetapi kita juga harus adil menilai membaca Bible. Tidak ada larangan yang secara keras bahwa orang Kristen tidak boleh makan babi oleh Yesus itu sendiri, Bang Zuma. Yang telah kuajarkan, berarti sudah diajarkan. Kalau itu memang Yesus. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Telah kuajarkan makan babi. Di mana? Tidak ada, Bang Zuma. Tidak ada. Berarti ini bukan Yesus. Begini, boleh saya respon? Bukan Yesus ini. Bukan Oke, Yesus. saya menghargai penilaian Bang Zuma kok. Lanjut, Bang. Silakan. Boleh saya bicara? Iya. Iya. Perihal tentang makan babi bukanlah hal yang paling fundamental dalam iman kekristenan ataupun Bible itu sendiri. Bukan masalah itu yang kita bahas. Ini siapa yang keluar dari kubur, itu yang kita bahas. Bukan masalah iman Kristen. Iman Kristen mengikuti perintah yang keluar dari kubur. Apa yang dibisikkan oleh makhluk ini, itu yang kalian lakukan. Apa yang diinginkan makhluk ini, itu yang kalian lakukan, praktekkan hari ini. Nah, supaya kita mendeteksi bahwa ini Yesus atau bukan, kita harus tahu ketika dia mengatakan yang telah aku ajarkan. Ada enggak Yesus mengajarkan makan babi? Baik, Bang Zuma. Sebelum dia berucap begitu, Baik, yang saya telah aku ajarkan. Nah, silakan. Mudah-mudahan paham. Iya, saya paham, Bang Zuma. Sebenarnya kan perintah ini makan babi boleh atau tidak itu tidak ada di dalam Bible tentang pengajaran Yesus itu sendiri. Samalah halnya kayak apakah ada perintah larangan ataupun memperbolehkan untuk orang mandi ataupun merayakan hari ulang tahun? Ini mendeteksi makhluk yang keluar dari kubur ini Yesus atau bukan? Bang, kalau Bukan kita yang bicara lain. tentang pribadi Yesus yang kita bicarakan di sini, menurut kepercayaan saya, teks yang saya baca ini adalah kalimat Yesus. Lalu Bang Zuma mencoba memperdalam teks ini dengan pengajaran-pengajaran Yesus yang diajarkan kepadamu, katanya kan tadi. Di mana Yesus pernah mengajarkan? Kan Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah. Berarti Yesus kalau yang keluar dari kubur ini betul adalah dirinya. Berarti Yesus setelah menyampaikan segala firman, Yesus juga telah mengajarkan halalkan babi. Di mana Yesus menghalalkan babi? Di mana Yesus mengajarkan pengikutnya makan babi? Tidak ada, tidak ada. Nah, tidak ada. Berarti yang keluar dari kubur bukan Yesus. Bagaimana abang menyimpulkan bahwa itu bukan Yesus? Hanya karena tidak makan babi. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi. Tapi nggak semua orang kan makan babi orang Kristen ya. Bukan Kristen yang kita bahas ini. Oknum yang keluar dari kubur ini yang sedang kita bahas. Apakah dia Yesus atau bukan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan. Pernah nggak aku mengajarkan kalian makan babi? Nggak pernah dong. Nah, ini mengajarkan makan babi. Berarti itu bukan Yesus. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Di mana bang mengajarkannya? Kolose 2 nomor 16 Anda baca. Coba saya baca bang ya. Silakan Anda baca, silakan. Ayat 16. Coba baca. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Nah, bagaimana Bang Zuma mengartikan ini?
Ya, dari mana Paulus mendapatkan materi itu? Ketika dia mengatakan segala sesuatu bagiku halal, segala sesuatu boleh untukku boleh. Siapa yang mengajarkan Paulus ajaran ini? Bukankah dia mengatakan bahwa dia menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia? Nah, berarti yang datang kepada Paulus mengajarkan ini itu adalah bukan Yesus, karena memang dia sudah akui di Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 12, aku menjadi rasul bukan manusia yang menyuruh aku jadi rasul, tetapi Yesus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Bagaimana ceritanya Yesus bukan manusia? Berarti ketika yang datang kepadanya mengaku Yesus Kristus dan bukan manusia, berarti Yesus Kristus yang tidak pernah diurapi. Yesus Kristus yang tidak pernah diurapi itu adalah Yesus palsu. Saya pikir apabila kita membicarakan pertama tadi ayat mana tadi? Matius 28 nomor 20. Ya, Bang Zuma mencoba mengkaitkan di Kolose 2 tadi Bang Zuma ya. Saya hari ini kan kalian makan babi, betul? Betul Bang. Tidak perlu cari dalil kalau begitu. Kami makan babi kok, tapi Paulus juga tadi kalimatnya nggak ada yang gimana-gimana rasanya. Nah, sekarang yang mengajarkan kalian makan babi siapa? Tidak ada. Tidak ada. Menurut kalian tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Bang. Kalau Anda membaca Efesus 2 nomor 15, bukan itu? Coba masih bentar, belum? Saya baca ya. Efesus. Silakan. Efesus 2 nomor 15. Ya, Efesus 2 ayat 15. Apa itu? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Boleh nggak Abang kasih penjelasan atau komentar kenapa Abang mengutip Efesus 2 ini Bang sebagai dia mengatakan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Betul nggak? Oke, lalu? Kan perintahnya jangan makan babi. Masih berlaku nggak itu menurut Paulus? Makan babi. Oh, dari ayat yang tadi nih, Matius 2. Ya, kalau itu secara ini Efesus 2 itu sudah dibatalkan. Batal. Ya. Sudah selesai kan? Nah, sekarang ada nggak Yesus mengajarkan bahwasanya haramnya babi itu sudah batal? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Haramnya babi sudah batal. Iya. Jadi perkara babi aja nih Bang. Sebenarnya. Tunggu Bang Zuma. Bukan masalah perkara babi. Ini sudah ketahuan bahwa yang keluar dari kubur yang kalian ibadahi hari Minggu itu bukan Yesus. Alasannya hanya karena perkara makan dan tidak makan. Anda coba lihat tadi. Oke. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Kita lihat Kristen hari ini. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, masuk ke gereja, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat dan pemakan babi, terus menyembah kepada Yesus Kristus. Ada Yesus mengajarkan itu? Belum lagi Natalan, belum lagi mengajarkan buku Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia dan seterusnya. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Baik Bang Zuma. Karena katanya ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan. Baik. Ada Yesus pernah memerintahkan itu? Baik. Tidak ada. Baik Bang Zuma. Saya setuju dengan kalimat Bang Zuma yang mengatakan bahwa tidak ada perintah untuk makan babi ataupun tidak makan babi yang Yesus ajarkan. Tetapi kalau kita memperhatikan konteks secara utuh Bang Zuma, selama Yesus datang ke dunia itu dia tidak banyak bicara tentang babi dengan murid-muridnya. Dia banyak tentang pembicaraan tentang siapa identitas dirinya, tentang pemberitaan Injil, pengorbanan, kerelaan. Jadi Bang Zuma, bagaimana Yesus mau berbicara babi sementara babi itu makanan haram yang sudah mutlak haram bagi mereka? Itu bukan hal baru. Dari sejak Nabi Musa 1400 tahun sebelum dia, seluruh pengikut Bani Israel sudah tidak makan babi. Tiba-tiba Yesus datang membahas babi. Yesus hanya mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat
meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi Bang Zuma lupa bahwa Kristus yang kami percayai telah menyelesaikan semua kutukan dosa kegagalan kami dalam melakukan hukum Taurat atas kayu salib. Begini Bang Zuma tidak boleh mengartikan Efesus 2 sebagai itu tentang makan babi. Penekanan Iya, yang diberikan di dalam saudaraku, teks itu, saya Bang tidak Zuma. tanya terkait kalian dalam hal ini, enggak. Yang saya pertanyakan adalah Yesus asli, saya katakan gitu ya, Yesus asli mengajarkan barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Itu perkataan Yesus. Barang siapapun itu. Pertanyaannya, apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawab. Gimana? Apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Kristen tidak pernah meniadakan satupun hukum Taurat. Kenapa makan babi? Kenapa Karena ibadah minggu? Kenapa menyembah Yesus? Kenapa kami menyembah Yesus? Ada perintahnya di Taurat. Begini Bang Zuma, kalau kita patokan abang terus memaksakan Taurat menunjukkan kepada perjanjian lama terus. Kan Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang meniadakan. Pertanyaannya, apakah Kristen meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Jelas. Taurat sunat, kalian tidak sunat. Taurat Sabat, Sabtu, kalian Minggu. Taurat satu Tuhan Elohim, kalian mengertikannya dengan Yesus dan juga Roh Kudus. Taurat sunat, kalian tidak sunat. Taurat jangan makan babi, kalian makan babi. Masa tidak meniadakan itu? Bang, pertama terima kasih Bang ya. Tapi mengenai sunat, kebetulan sunat nih Bang. Berarti melanggar ajaran Paulus berarti kalau kalian sunat. Ya. Paulus melarang bersunat, itu pembicaraan lain lah itu dulu. Ya, kan? Tapi coba, makanya abang bertentangan dengan Paulus kalian. Bisa nggak bantu kami buka Matius 15 ayat 11 Bang? Apa katanya? Ya udah baca lah ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Oke, berarti kalian boleh minum kencing onta? Ya itu kan abang yang yang prefer di situ Bang. Kami kan enggak. Iya, maksudnya tadi ini, Anda bawa dalil ini apa? Iya. Berarti orang Kristen boleh minum kencing onta, bukan najis? Ya kalau masalah boleh aja. Boleh. Kalau makan tai, masalahnya mau atau enggak kan gitu Bang. Makan tai boleh, bukan najis. Kalau pertanyaan Makan dibalikan, kotoran manusia di Kristen boleh, enggak najis? Kalau masalah boleh nggak boleh, tadi kan misalnya kan boleh nggak boleh, bukan najis. Boleh kan? Boleh. Ya kan Yesus mengatakan tidak bukan ada yang masuk ke dalam mulut. Boleh. Berarti, Tapi bau untuk orang itu kan ada kehendak bebas lagi kalau kita bicara. Sekarang permasalahannya, sekarang permasalahannya adalah apakah Matius 11 ini berbicara babi atau berbicara antara cuci tangan dan tidak cuci tangan? Jawab yang jujur. Kita lompat lagi nih Matius 11. Mengenai itu bukan cuman bicara tentang cuci tangan dan tidak cuci tangan, tapi ada bagian itu juga berbicara tentang bukan ya kan? Boleh lah Bang, saling menghormati nih Bang. Tadi Abang ngomong aku diam. Tapi Anda menarasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks. Itu berbicara mengenai teguran orang-orang Farisi kepada Yesus karena muridnya makan tanpa cuci tangan. Nggak ada babi di meja mereka karena mereka bukan Kristen. Kenapa Anda kaitkan dengan babi di situ? Memang tidak ada memang tidak ada larangan, tidak ada tidak ada satu bagian yang menyebutkan boleh makan babi dan tidak boleh makan babi di bagian ini. Tapi di bagian itu bicara tentang bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang. Itu berarti babi masuk dalam mulut nggak Bang? Abang dari tadi bicara tentang kehendak bebas. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan.
itu bukan berbicara mengenai haramnya babi, ini berbicara mengenai najis. Bedakan najis dengan haram. Haram ya haram, najis beda. Ini berbicara mengenai kenajisan, bukan berbicara mengenai keharaman. Dan itu tidak sedang membahas tentang babi. Masakan dia tiba-tiba saja Yesus mengharamkan babi, yang mana mereka menghalalkan, yang mana mereka sudah 1400 tahun sudah diharamkan makan babi itu. Bahkan diancam mereka dalam Yesaya 66 nomor 17 18, siapapun yang makan babi akan dibakar habis oleh Elohim. Masa mereka mau tiba-tiba menghalalkan? Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 66. Yesaya nomor 17 18. Bagaimana mungkin makanan yang haram tiba-tiba menjadi makanan mereka hanya gara-gara ditegur cuci tangan atau tidak cuci tangan? Kan tidak nyambung. Kalian melarikan ke babi karena kalian mengikuti perintah makhluk yang keluar dari kubur itu. Jadi abang percayanya Yesus itu keluar dari kubur juga gak bang? Enggak, Yesus bukan dia yang disalib. Oh jadi bukan orang yang disalib gitu ya? Beda, yang disalib itu bukan Yesus. Jadi siapa bang? Orang yang dikutuk Elohim karena menerima suap. Oke. Dalilnya? Dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Ulangan. Enggak, itu coba. Apakah itu berarti ketika bicara ulangan itu make sure abang pastikan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk itu bang? Betul. Siapa lagi? Ada satu ayat juga yang dibilang dialah orang Yesus menjadi terkutuk karena kita, karena dosa-dosa dan pelanggaran kita bang. Itu ajaran yang muncul setelah tragedi penyaliban. Oke, baik. Ada ini saudara-saudara, dasar pijakan orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu karena faktor politik, bukan karena menebus dosa. Gak ada hubungannya. Baik Bang Zuma. Baik. Tapi saya coba sedikit bertanggapan ya Bang Zuma ya. Bang Zuma boleh tanggapin ya. Silakan. Bang Zuma beberapa kali coba memakai Bible untuk mendukung argumennya. Tetapi ketika kami mendukung argumen kami dengan menggunakan Bible, tapi abang langsung berasumsi bahwa itu bukan ini dan segala macamnya. Ya kan? Berarti dalil yang abang coba gunakan dengan memakai Bible untuk melawan argumen-argumen kami bisa juga lontarkan kalimat itu Bang Zuma. Artinya kami pakai dalil firman Tuhan untuk mendukung argumen-argumen kami, ya kan? Dan layaknya tidak baiklah Bang Zuma langsung menudingkan dan menasumsi bahwa ini bukan kalimat ini, tapi sementara Bang Zuma pakai Bible untuk mendukung argumennya. Bedanya mau tahu? Bedanya, saya tahu Bible itu bukan firman Tuhan. Satu, saya tahu Bible itu adalah kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan oleh wartawan, disusun oleh wartawan, kemudian dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang Katolik dan penerusnya. Ketiga, saya tahu Yesus tidak pernah tahu tentang kitab itu. Yang keempat, yang ada di dalam Bible itu adalah cerita yang dikumpulkan dari tempo ke tempo, dari masa ke masa, dari Yesus dengan muridnya, Yesus dengan orang-orang Yahudi, dengan musuhnya, dan seterusnya. Mereka catat. Jadi saya mampu menunjukkan bahwa ini dalil untuk ini dalil untuk ini. Sedangkan Anda tidak, Anda sapu rata semuanya. Sapu rata Anda itu. Contoh, ketika Anda berbicara mengenai penyaliban, Anda nggak tahu kalau orang-orang Yahudi menyalib Yesus, itu latar belakangnya karena politik. Bukan karena dosa waris. Adapun dosa waris itu adalah cerita yang dibangun belakangan dengan mengambil kisah penyaliban itu sebagai tameng untuk dijual kepada Roma dan Yunani. Anda menghantam itu semua seakan-akan itu adalah satu runutan cerita yang berkesinambungan, padahal tidak. Coba, apa latar belakangnya orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama menyalib Yesus? Anda tahu nggak? Tahu. Apa alasannya mereka ingin menyalib Yesus? Karena yang pertama, kenapa mereka menyalibkan Yesus? Karena status sosial mereka merasa terancam karena Yesus memiliki banyak pengikut pada waktu itu. Dan yang kedua, benar kata Bang Zuma, ada pergolakan politik di sana, ya kan? Tapi itu hanya sebatas mereka mengerti. Mereka tidak mengerti secara
sepenuhnya kenapa Yesus ada dan kenapa Yesus disalib. Makanya firman Tuhan bilang Injil itu adalah kebodohan. Nah, oke. Anda mencoba berbicara begitu besar kepada imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, sementara Anda untung kalau bisa baca Ibrani. Mereka ini ahli Taurat. Mereka ini orang Farisi, ahli tafsir. Coba, mereka adalah imam kepala mahkamah agama loh. Tapi Anda mengatakan mereka tidak ngerti. Anda yang ngerti. Yang hanya memiliki remah-remah dari Belanda yang diterjemahkan, direvisi, dikoreksi, dan seterusnya. Terus Anda berbicara sombong, Anda lebih tahu daripada mereka. Alamak. Saya bukan berbicara lebih tahu daripada mereka. Saya hanya mengutip kalimat Yesus yang pernah menegur mereka. Apa katanya? Dia menggunakan kalimat-kalimat hai ular beludak. Baru dia memberikan. Itu Matius 23 karena penyaliban. Mereka disebut ular beludak dikarenakan mereka menyalib orang-orang suci mulai dari Habel sampai Zakaria. Maka Yesus mengutuk mereka. Baca nomor 32-nya, 33-nya. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan diri dari api neraka? Sebab separuh dari para nabi yang diutus kepada kalian salibkan. Terus Kristen malah selamat dari penyaliban. Akibat menyalib Yesus kalian selamat gitu. Sedangkan Yesus keturunan dari para penyalib nabi-nabi itu disebut Yesus sebagai apa? Ular-ular keturunan beludak yang tidak akan pernah lolos dari api neraka jahanam. Kan mereka pemuka agama. Nah, justru itu, apalagi pengikutnya. Cobalah itu Anda bayangkan. Pengikutnya. Seorang imam kepala mahkamah agama. Kan Yesus mengatakan di Matius 23 yang Anda kutip nomor 1-nya. Orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kalian mengikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya menteorikan tapi tidak mempraktikkan hukum Taurat. Sama juga saya. Jangan kau ikuti Kristen. Kristen bisa ngomong Torah tapi tidak mempraktikkan, nonsen. Bang Mike, boleh saya sedikit, Bang Mike? Silakan. Saya mau tanya Bang Juma, percaya nggak ada kebangkitan Yesus? Percaya, semua orang manusia akan bangkit, tapi bukan bangkit di abad pertama kemarin ya. Yang bangkit menurut Yesus di abad pertama itu iblis. Butuh dalil? Berarti ada bangkit, justru ada kematian dong. La haula wala quwata illa billah. Iya kan, semua kita akan mati, lalu semua kita akan bangkit. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus masih dikubur menurut Bang Juma? Yesus tidak dikubur karena dia tidak mati. Baca Lukas 22. Katanya tadi bangkit, sekarang tidak mati. Bangkitnya dari apa? Bangkit setelah dia datang kedua kalinya. Dia berada di bumi, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap. Bukan bangkit, itu turun. Orang mati, setelah dia mati baru bangkit. Logika kemana Bang Juma? Katanya tadi percaya bangkit, tapi tidak mati. Bangkit dari? Pertanyaannya. Bangkit dari kematian, tapi bukan sekarang, bukan di abad pertama, tuyul. Yesus akan datang kedua kalinya setelah dia ada di bumi. Bintang-bintang berjatuhan. Baca Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30 dan 31. Mati Yesus. Kalau nggak percaya Yesus mati, kau baca 1 Korintus 15 nomor 28. Ya Bang Jumanya sendiri merasa yakin dan percaya nggak Yesus itu mati? Mati nanti kedatangan keduanya. Di momen yang dia dikatakan di Alkitab. Oh enggak, bukan Yesus yang mati. Oh, jadi Bang Juma nggak percaya Yesus sudah pernah datang jadi manusia ya? Yesus datang jadi manusia di tengah-tengah Bani Israel. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan yang datang pada saat itu. Lalu ketika dia datang, dia dimusuhin. Dari bayi dia sudah dimusuhin.
bayi bukan bangsanya yang memusuhinya. Ketika dia bayi, yang memusuhinya adalah bangsa Roma. Kenapa? Karena Roma sudah tahu ada Mesias yang akan lahir di tengah-tengah Bani Israel. Yang negara, yang bangsa yang kita sedang jajah ini, Tuhannya menjanjikan kemudian baginya Mesias yang sama seperti Daud, Salomo, Gedeon, Hezekia, Musa. Jadi mumpung dia belum besar, kalau dia datang ada tanda-tanda Mesias itu sudah lahir, bunuh seketika. Baca Matius 2 lengkap. Berarti dia udah mati waktu dia bayi, Bang. Nah, ketika dia bayi ingin dibunuh, dia lari ke Mesir bersama dengan ibunya. Dewasa baru datang. Makanya di Bible sejarah hidup dia dari kecil itu hilang. Nanti di usia 29 baru nongol. Karena dia di Mesir. Entah ngapain di sana. Habis itu balik kembali ke Yerusalem. Di sanalah dia melakukan penginjilan. Nah, setelah dia datang, musuhnya bukan orang luar bangsanya, tapi sudah bangsanya sendiri. Makanya Anda baca Yohanes 11, 45 sampai 57, Yesus diusahakan dibunuh demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Roma. Maka mulai dari saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Markus 14 ayat 1. Ya, coba Anda baca. Hari Raya Paskah dan Hari Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tipu muslihat. Oke. Kalau ada nubuatan dia mati dari kitab lama, perjanjian lama, kenapa harus bikin tipu muslihat orang-orang itu? Baca Matius 24, 26, nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Matius 24, 26. 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat. Sorry. Bukan, sorry. Matius 26, nomor 4. Oh, 26, nomor 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk tipu muslihat. Tipu muslihat. Nomor 59-nya dari Matius 26. Oke, nomor 59 terbang. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Apa yang menyebabkan demikian? Bacalah Matius Yohanes 11 45 sampai 57. Golnya di situ. Yohanes 11 45 sampai 57. Coba Anda baca pelan-pelan aja. Oke, Bang. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka terus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberi perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada
memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Gimana? Ada nggak mereka ingin menyalib Yesus, membunuh Yesus karena dosa waris? Ingin nebus, menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi, ada nggak? Nggak ada kan? Iya. Murni karena faktor politik. Sehingga Tuhan menyelamatkan Yesus dari keinginan orang-orang jahat. Baik Bang Zuma, saya setuju dengan kalimat Bang Zuma berdasarkan teks yang tadi kita sudah baca, bahwa tidak ada secara terang benderang ada kalimat yang mengatakan bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Ya kan? Itu tidak ada kan? Betul ya Bang Zuma ya? Tapi mungkin Bang Zuma yang sudah mempelajari mungkin lebih banyak waktu daripada saya bisa memberikan sebuah penjelasan dan bukti yang jelas. Mana bukti daripada oke, Yesus telah mati dan seperti inilah matinya Bang Zuma? Yesus tidak mati, Bung. Yang ditangkap itu bukan Yesus. Mereka berusaha kemudian untuk melakukan apapun demi untuk menangkap Yesus. Tapi Yesus kan berdoa. Bapak, coba baca Lukas 22 nomor 33, 44 itu. Baca satu perikop. Lukas? Coba Anda baca. Lukas 22. Nomor 4344. 4344. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah tuh, ketika dia berdoa di data sebelumnya 43-nya itu, dia biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat dari langit memberikan kekuatan. Artinya Bapa sedang merencanakan menyelamatkan Yesus. Maka yang ditangkap bukan Yesus. Apa buktinya yang ditangkap bukan Yesus? Coba Anda lihat Lukas 22 tadi di data 6869. Orang-orang bertanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan? Oke, saya baca Bang Zuma ya. Nah, silakan. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu siapa yang duduk di situ? Yang sedang disidang mahkamah agama? Kalau kepercayaan kami Yesus. Ya, lalu yang duduk di atas siapa? Di sebelah kanan yang Maha Kuasa siapa? Iya, kan di sebelah kanan itu anak Allah Yesus. Yesus ada berapa? Kenapa? Yesus ada berapa? Yesus ada satu Bang Zuma. Yang berbicara mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa? Yesus. Yang duduk di atas sekarang siapa? Yesus juga. Berarti dua. Tidak begitu Bang Zuma. Lalu bagaimana? Ini kan ditanya. Ini kan kalimat pernyataan yang akan terjadi nanti Bang Zuma. Di situ bahasa Yunaninya nun, sekarang detik ini dia sudah duduk di atas. Kan ditanya, apakah engkau Mesias? Kenapa ditanya seperti itu? Karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan sih? Yesus atau bukan sih? Apakah betul engkau anak Tuhan? Apakah engkau Mesias? Apalagi gunanya aku menjawab? Dan sekalipun aku bertanya, kau tidak akan mengerti. Kau tidak akan menjawab meskipun saya bertanya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang menggantikan dia? Izin Bang, aku baca dari versi lain dari New English Translation. Itu bahasanya bukan nun, tapi itu berbicara tentang will. Sekarang Anda baca bahasa aslinya dong. Bahasa aslinya dong. Kan Yesus menggunakan bahasa apa? Oke, aku coba cari ya Bang ya. Nah, kalau secara abang pribadi, ketika Yesus ada di momen ini, abang percaya Yesus itu di mana? Sudah di atas, sudah di langit dia. Berarti dia tidak. Ini bukan Yesus. Berarti dia tidak mengalami kematian, Bang. Dia enggak mati. Terangkat berarti langsung dia ke langit. Itu Tuhan dong. Kok Tuhan? Karena gini, bukan. Gini Bang. Kenapa jadi Tuhan dia? Enggak. Bukan gitu Bang. Elia naik ke surga juga, Henok juga naik ke surga, bukan Tuhan. Boleh nggak Abang berikan dalil yang menunjukkan begitu keras dan jelas
bahwa dia terangkat dan tidak mati. Anda baca Kisah Para Rasul 4:11 dulu. Itu kan setelah penyaliban, Bang. Kisah Para Rasul 4 Betul, ayat tapi 11. ini berbicara Yesus. Orang-orang yang ada di sana, murid-muridnya berbicara tentang Yesus. Dan itu iman saudara, inti iman Kristen itu di situ. Oke, Kisah Rasul 4 ayat 11 ya. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Nah, Yesus kan dia telah menjadi batu kan? penjuru. Nah, bagus. Yesus berbicara dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Galatia, Roma, Filipi, bukan. Tetapi di kitab Mazmur, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di Mazmur. Sekarang Anda baca Mazmur 118 nomor 17. 18, 19, 20, 21. Coba Anda baca. Bang Juma, aku tadi lihat kembali Lukas 22 ayat Lukas 22 ayat 69 tadi Bang ya. Di situ pakai kata nun the stay. Now on also will be. Now will be. Jadi ada pernyataan saat itu, mulai dari saat ini aku akan melakukan ini. Ngerti nggak? Melakukan apa? Melakukan apa sementara dia masih di situ sampai salib, sampai mati, bahkan sampai 3 hari dikubur. Sedangkan dia mengatakan nun sekarang. Iya, itu bahasa yang seperti ini. Mulai dari sekarang, contoh gini Bang ya. Mulai dari sekarang. Kenapa ada kata begin? Tidak ada. Lagi ini Bang. Pakai bahasa yang ini aku paham di sini. Mulai dari sekarang aku akan makan sehat. Apakah sudah saat itu sudah langsung makan sehat Bang? Kan enggak. Pemakaian kalau dia berada di situ, ini dia di langit. Dia menyebut tempat. Dia menyebut tempat. Iya. Contoh bahasa seperti ini juga. Mulai dari sekarang saya hanya akan pergi ke daerah Jawa. Apakah dia sudah di Jawa? Saudara, dia tidak mengatakan saya. Ya, dia tidak mengatakan saya. Dia mengatakan anak manusia. Iya, betul Bang. Di sini ditulisannya apoto nin dst. From now on also will be. Jadi dia menyebut anak manusia. Bahasa Indonesia sehari-harinya gini Bang. Mulai dari sekarang aku akan bersiap ke sana. Karena itu bahasa konjugasi yang bahasanya itu menjelaskan dia akan ke sana ketika keputusan itu sudah keluar. Itu sama seperti bahasa ini Bang. Mulai dari saat ini ada seorang yang didakwa dan bilang, mulai dari saat ini aku akan masuk penjara. Apakah sudah masuk penjara? Belum kan? Dia mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk, sudah duduk. Teks asli Bang. Ini Abang tadi bilang pakai teks asli. Bahasa Inggris mah itu bahasa Inggris. Ini pakai itu bahasa Yunani. Apoto nin dst. Ya. Dikatakan di situ dalam bahasa Inggrisnya, from now on also will be there. Itu bahasa Inggrisnya Bang. Abang tadi kan bilangnya pakai bahasa ini Yunani. Mulai sekarang kata dia, mulai sekarang dia anak manusia sudah duduk di atas. Iya, sudah duduk di atas. Iya Bang, sama seperti yang aku tadi bilang. Seorang terdakwa. Gimana ceritanya? Analoginya bahasa ini seperti ini Bang. Ada seorang terdakwa yang dia sudah diputuskan untuk mati, contohnya hukuman mati. Oke? Dia berkata, mulai dari sekarang aku pasti akan menerima hukuman mati itu. Pertanyaannya, sudah mati nggak Bang? Itu bukan berbicara mengenai tempat. Yang satu ada di bumi, yang satu ada di langit di waktu yang bersamaan. Berarti dua oknum yang berbeda. Jangan dipaksakan. Ini Bang. Oke, baiklah Bang Suma. Dalam hal ini abang punya tafsiran, kita juga punya tafsiran, and lebih respect lah. Nah, sekarang kita kembali yang tadi. Kembali yang tadi aja, yang mati tadi, Yesus tadi. Coba Anda baca Mazmur 118 nomor 17 sampai seterusnya. Kan dia mengatakan Mazmur 118 ayat nomor 17 mulai.
Oke. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya kan? Nyanyian ini Daud punya ya? Ya, kan itu rujukan Yesus tadi. Tadi katanya Yesus itu batu karang. Dan dia mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Nah, Anda baca tuh 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Coba dibaca terus deh. Coba dibaca terus. Oke, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Terus? Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuri. Nah, itu siapa? Itu Yesus. Nah, yang tidak mati tadi siapa? Yang tidak mati. Aku tidak akan mati. Oke, Yesus. Itu siapa? Nah, Yesus. Berarti yang mati di salib siapa? Oke. Yesus juga. Saya Dua dong. Oke, saya menghargai penilaian dan cara Bang Zuma untuk mentafsir. Tapi adil nggak sih menurut Yesus yang mengatakan, Yesus lo yang mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku. Ada 3 loh dalilnya. Baik, Bang Zuma. Dia mengatakan begitu. Termasuk Lukas 22 nomor 22. Dia pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Berarti rujukannya kepada kitab Perjanjian Lama. Dan dia menyebutnya loh di situ. Taurat, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Berarti rujukan kita untuk berbicara Yesus tinggalkan dunia ini harus merujuk kepada apa yang Yesus jadikan referensi. Bukan Paulus, surah-surah Paulus bukan. Baik, Bang Zuma. Saya respon dengan semua tanggapan Bang Zuma dan ini pelajaran untuk saya, ya kan? Saya senang dengan diskusi kita hari ini, tapi rasanya adil dong Bang Zuma kalau saya memberikan sebuah pernyataan bahwa tidak ada secara eksplisit tentang kematian Yesus seperti apa. Itu kan tidak ada kan ayatnya, bahkan Bang Zuma sudah mengutip banyak ayat bahwa itu tidak secara jelas bahwa Yesus mati di mana, seperti apa dan segala macamnya. Jadi rasanya tidak salah dong saya Bang Zuma kalau saya masih tetap mempercayai bahwa dan memilih Yesus itu mati di atas kayu salib karena tidak ada ayat yang begitu jelas yang menunjukkan seperti apa Yesus itu mati. Begitu Bang Zuma ya. Saya thank you banget. Oke, Bang, izin Bang, satu lagi nih Bang. Aku masih agak genit tadi dengan apa sih namanya? Lukas 22:69 tadi tentang mulai dari sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bang, menurut Abang, apakah itu berarti Allah itu dia punya tubuh? Dan apakah di surga itu punya kursi? Kalau POV dan juga pola pikir yang Abang tadi sampaikan, ada 2 tempat yang bersamaan. Maksudnya apa ini? Gini, kan Yesus Yesus diangkat ke langit. Oke. Nah, diangkat dia langit, bukan Allah. Kenapa dia jadi Tuhan? Hah? Kenapa dia jadi Tuhan? Di POV Abang, apakah Allah itu punya bentuk fisik Bang? Enggak. Lalu ketika Abang membahas tentang Lukas 22:69, Abang tadi menyampaikan bahwa dia duduk di sebelah kanan, berarti dia di atas. Gitu ya Bang ya? Apakah fisik Yesus itu di atas juga Bang? Iya. Bersama dengan Allah. Gitu. Iya. Benar. Gitu. Iya. Tapi kalau duduk di sebelah kanan Allah itu diartikan secara fisik, apakah Allah itu punya tubuh dan kursi Bang? Pertanyaannya. Oh enggak. Yesus itu kursinya di mana? Maksudnya itu dia terangkat kepada Allah, menuju kepada Tuhannya. Menuju kepada Tuhannya itu bukan berarti bersama dengan Tuhan duduk berdampingan. Maksudnya dia berada di bawah kuasa Tuhannya, di dalam itu bahasa metafora berarti Bang ya? Itu bahasa metafora berarti. Betul. Berarti kalau aku Tapi menjelaskan Yesus secara betul-betul metafora, terangkat. ya berarti kalau aku menjelaskan secara metafora dengan gaya yang Abang sampaikan tadi, benar dong?
Apa itu? Loh, yang tadi yang aku bilang bahwa dia Nah, ini kan ini kan berbicara yang Anda tanya kan duduk dan kursi. Oke, tadi tadi aku tanya gini. Tapi terkait dengan terangkatnya ya terangkat beneran. Itu bukan metafora. Terangkatnya Yesus itu benar-benar terangkat. Apakah dalam satu ayat itu menurut abang bisa dalam artian metafora dan tidak metafora dalam waktu bersamaan? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Berarti satu kata itu, bang. Iya, satu ayat itu secara keseluruhan kita pahami secara metafora atau enggak metafora, bang? Nah, ini berbicara mengenai pertanyaan orang imam-imam kepala. Apakah engkau Yesus? Iya. Jawaban Yesus itu. Terus apa? Jawaban Yesus itu Jawabannya apakah Yesus metafora? sudah di atas. Iya. Apakah Jawabannya jawaban sudah Yesus itu di situ metafora atau tidak metafora, bang? Tidak metafora. Kalau Yesus betul-betul sudah di atas. Nah, masalahnya gini, bang. Tadi abang. Anda bertanya kursi. Iya, sorry bang. Gini ya. Abang tadi bilang kalau tentang Yesus ada naik ke surga, apakah dia duduk di sebelah kanannya Allah itu, Bapa itu memang beneran duduk di situ? Ada kursinya? Abang bilang, Tidak. oh itu metafora. Itu metafora. Oke. Tapi dia betul-betul terangkat. Oke, gini bang. Kalau satu hal dipahami secara metafora, nggak adil dong satu perkataan dipahami secara metafora, tapi di waktu bersamaan kita nggak memahami dan nggak bisa menerima itu sebagai suatu realita gitu loh, bang. Masalahnya yang ditanya ini memang bukan Yesus. Anda memaksakan Yesus. Anda memaksakannya Yesus. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Abang siapa? Sekarang Siapa begini. ini, bang? Namanya siapa? Kalau menurut ya jelas itu. Yudas Ya, ada, jelas Yudas ada dijelaskan di Alkitab juga yang sama-sama Ya, kita cerita kutip. yang muncul belakangan. Sekarang bahkan itu begini, ada artinya, sekarang Bang. begini. Oke. Sekarang begini. Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Oke, Di mana Bang. tertulis? Tadi kita fokus di satu bagian ini dulu deh. Kita fokus di satu bagian ini dulu. Kan saya ingin membuktikan bahwa itu Yudas. Iya, Saya ingin membuktikan itu Yudas. Kenapa Anda membatasi? Oke, Saya ingin membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Oke. Nah, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Anda percaya? Anda percaya dalil itu? Nah, itu tertulis di mana? Kalau yang disalib itu terkutuk, di mana tertulis? Di Ulangan tadi abang udah sampaikan. Nah, Ulangan 21 nomor 22-23. Oke. Bang, Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, nah dikutuk sama Elohim. Pertanyaan saya, apa perbuatan Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim? Jadi tadi abang sudah sampaikan itu segala macamnya gitu ya. Bang, aku mau fokus dulu di bagian Yudas yang abang jawab tadi. Nah inilah yang sedang saya jawab. Iya, oke. Kita fokus dulu secara Yudasnya gitu ya bang ya. Oke, bang, menurut abang ada nggak saksi mata ketika penyalipan itu terjadi? Ada, itu udah pasti. Justru orang-orang menganggapnya siapa, Yudas. bang? Kira-kira siapa yang ada di situ, bang? Yang ada pada saat disalib. Iya. Yusuf Yudas disalib. Arimatea, ada juga Oke. Maria, ada Nikodemus. Oke. Yang tidak ada itu Markus, tapi Markus mencatat Maria di dalam ada di Markus situ, Bang? 16. Ada. Maria ibunya Ada. Yesus atau Maria siapa, bang? Ada. Maria ibunya Yesus. Tidak dijelaskan kemudian bahwa ibunya Yesus, cuman dikatakan inilah anakmu. Inilah anak-anakmu, ini yang dikatakan oleh Yesus, ibu inilah anak-anakmu. Berarti maksudnya itu arahnya ke ibunya Yesus. Oke, gitu berarti Yesus ya. Kira-kira bang, kira-kira nih menurut abang. Ya. Kalau seandainya abang punya anak, sudah dari umur satu hari sampai umur 33 tahun setengah, abang selalu bersama anak abang itu. Kira-kira perawatannya tahu nggak abang, bang? Tahu. Dari belakang? Tahu. Dari depan? Tahu. Kalau seandainya anak itu lagi sakit, tahu nggak bang? Tahu. Kalau abang anaknya itu lagi sehat, lagi sukacita, tahu nggak? Tahu. Kira-kira kalau Terus? seandainya lebih daripada abang yang bapaknya, ini mamanya sendiri, Kenapa diturunkan? Ujung-ujungnya ke dia ini.
Karena ketika Maria ke kubur, dia sudah jarak dekat dengan orang tersebut, dia menganggapnya tukang kebun. Ayo, Markus mengatakan dengan jelas tuh. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Jedor. Kenapa diturunkan? Udah kusiapkan itu, dihantam rahangnya sama Bible. Jelas-jelas kok Markus yang menulis, dan dia Yesus menampakkan diri dalam rupa yang bukan Yesus alias rupa lain. Rupa lain. Rupa lain berarti bukan Yesus. Terus Anda bertanya, bagaimana dengan ibunya? Masa dia tidak mengenal? Iya. Pertanyaannya baru menaik lagi, bakal bilang sorry. Oke, lanjut Bang. Gimana? Nah, jadi ketika Anda ingin menggiring bahwa itu Yesus, sekarang permasalahannya adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kan gitu. Itu satu. Ucapan Yesus itu jelas terekam. Kemudian ketika dia disalib, pertanyaan saya, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya diserupakan, ternyata Markus menulis juga hal yang sama. Di mana Bang? Markus Bang? Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan Markus 12, diri. Markus 12 16. Sorry 16 nomor 12. 16 12. Menampakkan diri dalam rupa Yesus atau rupa bukan Yesus? Coba baca. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika berarti bukan rupa Yesus kan? Keluar kota. Oke, sekarang aku pakai logikanya Abang. Kalau Abang udah percaya bahwa tadi di Lukas 22:9, Abang percaya bahwa itu sudah diangkat ke surga. Yang di sini siapa Bang? Yudas. Kan udah aku bilang Yudas. Yudas. Anda tidak percaya? Di Markus 16 ini Yudas juga. Ya, katanya jelas Yudas dong. Katanya Yudas sudah mati. Itu kan bangkit. Itu sudah bangkit. Yudas yang bangkit Bang. Yudas yang bangkit. Iya dong. Oh, Yudas yang bangkit. Oh, betul. Bener. Kata iblis kepada Yesus. Bang, berarti tunggu. Tunggu. Kata iblis kepada Yesus ketika Yesus dicoba ingin dibunuh iblis. Apa kata iblis? Yesus, segala kuasa di bumi ini akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Iblisnya mau disembah kan? Sebab aku iblis berkuasa memberikan kuasaku kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sekarang, tunggu, sabar dulu. Sekarang, ketika orang ini keluar dari kubur, apa katanya? Segala kuasa diberikan kepadaku. Pertanyaan saya, adakah Yesus menerima segala kuasa? Itu dulu. Di mana sorry Bang? Apakah Yesus? Apakah Yesus? Apakah Yesus pernah menerima segala kuasa? Dari Allah Bapa, yang saya percaya, iya menerimanya. Di mana dalilnya? Efesus 27. Yohanes 5 nomor 30, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iblis mengatakan, Yesus, segala kuasa bumi akan aku berikan kepadamu bila mana engkau menyembah aku, sebab aku berkuasa memberikan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nomor 13-nya di dalam Lukas 4 itu, setelah iblis mencoba Yesus, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Bang, sorry Bang. Sampai dulu, saya selesaikan dulu. Nanti Anda tanggapi. Siap. Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Kemudian Yesus menyebut Yudas iblis. Tuhan mengutuk orang yang disalib. Tuhan mengutuk orang yang menerima suap. Yudas menerima suap. Yudas disebut iblis. Terus kemudian yang menerima kuasa iblis itu adalah
Sesuai dengan pernyataan iblisnya, segala kuasa akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menyembah aku. Keluar dari kubur, apa katanya? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, pergilah ke seluruh dunia. Siapa ini yang menerima kuasa dari iblis? Yesus. Yesus yang menerima kuasa dari iblis? Enggak. Nah, sudah. Kenapa permasalahannya sekarang? Kenapa saudara-saudara pingin kali Yesus mati? Ada apa? Sementara sabar dulu. Sementara di dalam Yohanes 8 nomor 37 38 sampai 44 yang menginginkan kematian Yesus adalah anak-anak iblis. Kenapa bisa Anda menginginkan kematian Yesus sampai begitu mempertahankan itu? Harus Yesus yang mati. Kenapa? Sementara ada kandidat yang memenuhi syarat untuk mati. Penerima suap, pengkhianat, melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, menerima kuasa dan seterusnya. Kenapa harus Yesus? Kenapa? Ini sangat menginginkan dalam pembicaraan kita kali ini Yesus adalah yang mati, Bang Zuma. Ya kan? Tentu keinginan kami untuk kematian Yesus berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama ataupun orang-orang Romawi pada waktu itu, Bang Zuma. Ya kan? Keinginan mereka ingin Yesus mati karena mereka tidak ada saingan atau mengganggu kuasaan mereka. Apa yang sudah mereka bangun, mereka tidak ingin ada yang menjadi pengganggu, ya kan? Nah, sementara kami, kenapa kami begitu kekeh bahwa Yesus adalah yang mati? Karena di dalam perjanjian lama juga yang kami percayai sudah dijelaskan bahwa dia akan mati seperti apa, dari seorang wanita, perawan, ya kan? Dan dia mengalami kematian yang sudah sangat jelas untuk menebus dosa kami, Bang Zuma. Ya kan? Ya, jadi Oke. Baik, sekarang yang menyalib Yesus ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala mahkamah agama. Pengetahuan mereka tentang kitab yang Anda comot untuk penyaliban Yesus tinggi mana? Oke, Bang. Dengan Bang, kalian. Aku kembali kepada logika yang tadi dulu deh. Oh, kamu mau jawab dulu? Oh ya udah. Sebenarnya setinggi-tinggi apapun ilmu orang pasti mempunyai cacat celah, Bang Zuma. Sekarang coba Anda kan baca sendiri, imam kepala melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, iblis turun tangan merasuki Yudas, Yudas harus berkhianat, mereka harus bersepakat melakukan segala upaya membunuh Yesus, tapi ternyata sudah ada nubuatannya. Kenapa Kayafas bernubuat kalau begitu? Maka mulai tahun itu imam kepala Kayafas bernubuat. Dan apa yang dikatakan Kayafas bukan dia katakan dari dirinya sendiri. Lalu dari mana? Dari Tuhan. Coba, kenapa harus Kayafas imam kepala mahkamah agama ini bernubuat? Boleh nggak ayat Kayafas yang bernubuat, Bang Cum? Anda coba lihat di dalam Yohanes 11 nomor 50, 51, 52. 51. Yohanes 11. Oke, saya baca, Bang Zuma ya. Silakan. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bang, tapi ada satu bahasa, itu satu frasa Yesus bahwa mati. Yesus akan mati untuk bangsa itu. Kalau bukan abang, Yudas. Kalau abang mau pakai ini sebagai serangan, abang harus percaya secara keseluruhan dong. Akan mati, Bang, bukan Yudas. Oke. Berarti yang menginginkan kematian itu adalah Kayafas dan mereka bernubuat Yesus harus mati, betul? Ya. Jadi menurut abang itu dari Tuhan atau dari dirinya sendiri? Dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Berarti tetapi itu bukan dari dirinya sendiri. Berarti itu menurut abang dari mungkin. Tuhan? Dari iblis. Dari iblis. Iblis bisa bernubuat, Bang. Iblis bisa memberikan bisikan. Tapi ini memberikan ini bernubuat loh, Bang. Iblis, terang dulu. Iblis yang mengajarkan kemudian Kayafas sehingga dia melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu. Itu Tuhan atau iblis? Oke. Ayo, iblis atau Tuhan? Tunggu dulu. Jawab dulu. Ini kita main asumsi jadinya, Bang. Gak ada dasarnya nih.
Loh, saya bertanya sama saudara, apakah Tuhan yang mengajarkan manusia melakukan tipu muslihat? Tidak. Ah, berarti siapa? Tapi kalimat Cikayaphas ini benar, Yesus yang mati. Tunggu dulu, kalau iblis yang menginginkan gimana? Iblis pasti menginginkan. Oke. Ah, itu berarti iblis. Sekarang permasalahannya, ada tidak Tuhan di dalam perjanjian lama mau membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak keinginan Elohim membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Ada nggak? Tidak menginginkan bahasanya Bang Zuma, tapi mengizinkan apabila hal itu bisa terjadi. Baca Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 atau nomor 20. Coba. Nomor 1 nomor 2. Keluaran 23 nomor 1 nomor 2 nomor 20 nomor 7 nomor 8. Coba Anda baca. Tunggu Bang, Keluaran 23 nomor 1 atau langsung ke nomor 7 nomor 8. Coba dibaca. Oke, saya baca Bang Zuma ya. Ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Menurut dalil ini, kita rujuk dari pengakuan Yesus Lukas 24:44. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran 23 itu Taurat. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa atau bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang permasalahannya adalah, boleh tidak Yesus dibunuh menurut Tuhan Elohim? Pertanyaannya boleh? Tidak. Yesus dibunuh? Tidak boleh. Bisa nggak Tuhan, sabar, bisa nggak Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus dari upaya pembunuhan? Bisa. Bisa. Tapi dia tidak melakukan karena ada tugas yang lain, ada tujuan yang lain. Itu maumu. Bukan mauku Bang, itu kata semua penjelasan. Kata siapa? Oke. Oh, Bang. itu mau saudara. Itu yang Anda inginkan. Thank you, Bang. Oke, kita kembali dulu Bang ke apa namanya itu, ke tadi sempat terputus di bagian itu. Tadi aku udah sampaikan, tanyakan ke Abang. Anak abang sendiri mulai dari hari pertama sampai 33 tahun lahir, kira-kira bisa Bang kenal nggak Bang? Kenal saudaraku. Boleh ndak Anda baca? Sabar. Langsung aja. Boleh ndak? Gantian lah Bang. Maksudnya gini. Kira-kira di jalan penyalipan itu, kenal pasti kenal. Kenal. Di jalan penyalipan itu kira-kira ada nggak orang yang kenal Yesus Bang? Tadi kan udah aku bilang kenal. Oke. Iya kan? Mungkin nggak pada saat itu orang itu bilang, tunggu dulu, ini kayaknya bukan Yesus deh. Coba Anda lihat dulu deh. Kalau itu yang Anda ingin baca, baca Yohanes 20. Ketika di kuburan ya. Ya. Karena murid-murid Yesus pada saat penangkapan dan penyaliban itu semuanya pada kabur. Tapi ya tadi Abang bilang ada saksi mata nggak? Nikodemus, Yusuf Arimatea, Maria, saya akui kan? Maria lari dari situ. Maria aja deh. Maria ada. Nah, coba Anda baca Yohanes 1. Yohanes 20. Oke. Yohanes 20 ayat? Baca aja langsung, mulai dari data 1. Ayat 1 Bang ya. Ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dia berlari-lari. Data nomor dia sudah dikubur kan? Hari Minggu kan? Data nomor 11-nya Anda baca. Bang, silakan Anda baca data nomor 11 sampai selanjutnya sampai 14 kalau perlu. Silakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya kedua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring.
Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Gimana? Nah, maksudnya gimana? Gimana? Saya kembalikan kepada Anda. Anda mengenal, kenal. Tapi kenapa Maria tidak mengenal orang ini? Kenapa Maria tidak mengenal orang ini? Iya, saya kembali kepada Anda. Apakah seorang Maria tidak mengenal Yesus? Ya, pasti kenal dong. Pasti kan. Terus data yang Anda barusan baca. Ini Bang. Tadi Abang sudah bilang, sampai di bagian ini kita coba lihat dulu. Sampai pada akhirnya Yesus disalib. Oke. Kita kronologis dulu, Bang. Oke. Sampai Loh, ini Yesus udah keluar, sampai sudah Yesus masuk di mati kuburan, masa mundur tunggu lagi? dulu, Bang. Oke, gini, aku harus dapat dulu bagian yang ini. Kalau sampai seandainya, oke, Yesus itu tadi disalib dilihat, oke, sampai mati pun Maria sendiri berbicara dan menyampaikan, "Tuhanku, anakku itu," ya kan, mati. Bagaimana kira-kira? Dibilang Tuhan anaknya. Nah, kira-kira gimana, Bang? Iya. Abang bisa menyampaikan bahwa dia tidak mengenali, sampai tidak mengenali sama sekali Yesus itu sampai mati. Enggak, karena pernyataan di sini sudah dikatakan ini sudah keluar dari udah mati nih gitu. Iya, sekarang pertanyaannya, apakah yang disalib sama dengan yang keluar dari kubur ini atau beda? Yang sampai disalib dulu, Abang percaya nggak kalau itu Yesus? Tidak. Lu tadi pernyataannya Maria, oke, Maria mengenali. Ya kita tadi kan sampai kita tahap itu kan, Iya, mengenali dengan cara seperti apa? Dengar dulu. Ini kan sudah dikatakan kepada Anda Markus 16:12. Markus pun yang tidak ada di situ tahu kalau itu adalah Yesus. Tetapi setelah dia keluar ternyata rupa lain. Bang, aku izin bertanya Bang Suma ya. Sorry Boleh. Bang. Iya, tadi di ayat 13 Yohanes 20 Bang ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Artinya, kalau kita tadi merujuk kepada pembahasan kita, siapa saksi waktu Yesus disalib? Jadi Maria, ya kan? Dia ikutlah ke dalam kuburan ini dan dia ingin ngejenguk dan segala macamnya. Tiba-tiba dalam kuburan yang dia percayai setelah disalib itu adalah Yesus, udah nggak ada. Kalau memang itu adalah Yudas, kenapa si Maria bilang kayak gini, Bang? Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Pertanyaannya, kata Tuhan. Tuhanku telah diambil orang. Bagaimana mungkin Yudas dibilangnya Tuhan, Bang Yuda, Bang Juma? Tuhan di sini Tuhan. Ya, itu terjemahannya. Original teksnya itu kan kurios, bukan Theos. Kalau Theos itu sudah Tuhan atau dewa tertinggi. Tapi itu kan kurios, berarti Tuhan. Sama seperti Tuan Suma. Terus pakai logika dong. Kalau itu Tuhan, bagaimana mungkin bisa jadi mayat? Itu dulu pakai logika. Dan satu hal lagi sebelum ini ya, saya sampaikan kepada saudara, di Markus 14 nomor 50 itu semua murid lari meninggalkan Yesus. Setelah ada penangkapan, seluruh murid meninggalkan Yesus, berarti tinggal dua kan? Yudas dan Yesus. Betul? Karena Yudas bersama dengan tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus. Yudas mengatakan, "Yang kucium itulah Yesus, tangkaplah dia." Oke. Nah, kira-kira secara logisnya, kira-kira orang yang udah benar nangkap, sama-sama nih bareng-bareng nih, nangkapnya Yesus. Masa ditukarnya di situ? Siapa yang nyuap, Bang? Anda coba baca Amsal 21:18 boleh? Coba Rik. Ingat tadi, aku memang harus pergi sesuai dengan tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Itu tulisan Salomo kan?
Tunggu, Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi apakah itu berarti siapa namanya? Yudas itu sudah disitulah saatnya dia menggantikan gitu. Betul. Oh gitu, Bang. Tapi coba Anda lihat, sabar dulu. Nah, tadi gini. Sabar dulu. Apakah Allah itu mendustai orang-orang pada saat itu? Oh, tidak mendustai, mereka yang mendustai. Mereka membuat kesepakatan melakukan tipu muslihat. Di mana, Bang? Makaru wa Di mana makar ayatnya? Allah. Di mana Matius dalilnya? 24, Matius 26 nomor 4, nomor 59, perasaan sudah dibaca tadi. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Oke. Nah, ini Bang, logisnya segini nih, Bang, perjalanan ceritanya. Yesus ditangkap oleh imam-imam bersama Yudas, betul nggak? Di mana momennya itu digantikan? Oke, Anda baca Lukas 21 dulu, nomor 8. Lukas Silakan. 21 Iya. Oke, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka, gitu. Nah, proses penangkapan Yesus itu, kalau Anda melihat di Yohanes 18, mereka, Yudas dan tentara Romawi datang bertanya tuh di tempat persembunyian Yesus, siapa yang kalian cari? Oknum itu bertanya, yang dikira Yesus itu bertanya, aku mencari Yesus, kami mencari Yesus dari Nazaret. Jawaban orang itu apa? Akulah dia. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Beda bagian itu. Tunggu dulu, sabar dulu. Pertanyaannya sekarang adalah, Anda mengenal saya. Oke. Ketika Anda datang, saya Kenal bertanya sih, Bang, kepada aku Anda, cuma tahu Abang aja sih. siapa yang Anda cari? Oke. Apa jawaban Anda kepada saya? Ya, Bang Juma lah. Tetapi orang itu berkata, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Berarti yang di depannya ini siapa? Ya mereka nggak tahu, nggak kenal kan? Makanya dia mengatakan, akulah dia. Oke. Dan pada saat itu ada nggak saat itu Yudas yang kemudian memberikan konfirmasi dia yang kucium, bahkan dicium, ada nggak, Bang? Di situ dikatakan mereka setelah mendengarkan itu mereka mundur dan berjatuhan. Pertanyaan saya, apa yang terjadi di situ? Kok tiba-tiba mereka mundur dan berjatuhan ke tanah? Hanya gara-gara mengatakan akulah dia. Saya menganalisa bahwa pada saat itulah mukjizat Tuhan datang. Menggantikan Amsal 21 tadi. Orang fasik dijadikan sebagai tebusan orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat? Yesus, Yudas. Berarti pada saat itu Abang berasumsi pada saat mereka jatuh itu digantikan. Yes, betul sekali. Asumsi. Mari saya buktikan. Asumsi ya. Ya namanya asumsi, namanya orang belajar. Iya, oke, Bang. Berarti kami sekarang, juga berhak untuk berarti kami juga boleh berasumsi. Boleh. Saya kan tidak melarang dari tadi. Kita kan cuma berdiskusi ini. Sekarang di Markus 14 nomor 50, ketika penangkapan terjadi, seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Anda harus akui itu. Berarti tinggal dua orang, Yesus dan juga Yudas. Yudas nggak mungkin lari. Benar ya? Betul ya? Coba buka Markus 14 dulu. Oke, lanjut Bang. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Lalu ada seorang pemuda yang berjalan di belakangnya menggunakan kain lenan. Seketika itu mereka ingin menangkap pemuda itu, dan pemuda itu menenggalkan kain lenan dan lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika murid semua sudah pada lari, tinggal ada Yudas dan Yesus. Kira-kira menurut kalian siapa yang lari dengan melepaskan kain lenan ini? Yudas lari, apa alasannya? Kasih alasan ke saya.
Tapi kalau Yesus yang lari, berarti dia lolos dari penyaliban. Berarti yang ditangkap adalah coba terakhir siapa yang menggunakan siapa iya 50 51 52 siapa yang menggunakan kain lenan? Lalu pemuda itu ya silakan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, siapa yang lari? Yudas. Kan tinggal dua, Yesus, Yudas. Yang lari siapa? Yudas. Bang, di situ di ayat sebelumnya dari 48 dibilang gini, sang kamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan segala macamnya sampai akhir. Lalu dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda, tidak ada disebutkan siapa ini. Tidak ada disebutkan bahwa dia adalah tidak Yudas, mungkin, dia adalah Yesus. Ini tidak mungkin Markus, saudaraku, dengar. Tidak mungkin Markus menyebutkan lalu Yesus melarikan diri. Ingat, cerita ini adalah cerita yang dikumpulkan oleh Markus terkait peristiwa yang terjadi. Dan Markus ini adalah asisten Paulus. Sekarang permasalahannya adalah kemungkinan yang lari siapa? Tinggal dua oknum. Tentara Romawi lari, ngapain? Yang lari seorang muda ini. Ya, dibilang di situ seorang muda. Ya, Kak, disebutkan. Nah, siapa yang lari ini siapa? Bang, coba lihat 50 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Lari, sudah lari. Murid-murid sudah lari. Ya, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Ini berarti salah satu dari para muridnya itu yang lari memakai kain lenan. Tadi sudah, ya, coba, bukannya tadi sudah lari. Gini, Bang Coba Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Kena nggak di situ? Enggak gini. Karena itu perjamuan terakhir, terakhir. Saya coba pakai ayat yang tadi Bang Zuma ya, kita fokus ya. Silakan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yudas adalah murid, berarti dia juga ikut lari lah Bang. Harusnya bahasanya gini Bang Juma, harusnya kan bahasa gini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia kecuali Yudas. Harusnya gitu Bang. Pertanyaan saya, kenapa Yudas harus lari? Bukankah Yudas sudah bagian daripada tentara ini? Itu kan apa? Kondisinya, tapi status dia sebagai murid. Loh. Pakai rasio dong. Saya pakai rasio di sini Bang Juma. Semua Yudas datang kemudian untuk menunjukkan di mana kemudian Yesus ini bersembunyi. Oke. Kemudian kenapa Yudas yang ikut lari? Bagian 50 dibilang semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka perhatikan Bang, mengikuti dia artinya mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian ini ayat 53-nya jangan dilupakan Bang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Iya, kan sudah dianggap Yesus itu yang ditangkap. Kan narasinya kan sudah jelas itu. Tapi di narasinya sudah sangat jelas. Tapi di 53 coba Abang baca deh. Markus 14. Iya, kan sudah dianggap Yesus tadi. Kan penulis Bible Anda menginginkan Yesus yang disalib. Tetapi ingat, yang menulis ini bukan saksi utama. Mereka hanya mengumpulkan berita, apa yang mereka dengar itu yang mereka tulis. Nah, kedua, mereka ada misi mengajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi untuk menebus dosa itu menggunakan darah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya lanjut Bang. Menebus dosa bagi orang Yahudi pakai darah manusia atau darah binatang? Kalau dari konteks apa? Dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru.
Semuanya perjanjian baru, perjanjian lama orang Yahudi nembus dosa pakai darah manusia atau darah binatang? Binatang. Binatang. Oke. Maka ajaran itu memang dicocokkan untuk orang-orang di luar Yahudi. Iya, dan Yesus juga berkata bahwa aku adalah domba, anak domba itu, kan begitu Bang. Nah, tapi gini Bang, kalau seandainya teks Markus itu ingin mengatakan bahwa pemuda itu lari, gitu ya, meninggalkan dia, sedangkan Yesus dibawa pergi, kalau pemuda itu Yesus, kan harusnya ngomongnya gini, Yesus lari telanjang, tapi pada saat itu juga ditangkap. Nah, gitu. Kalau dituliskan begitu Yesus lari telanjang, kitab Markus tidak lolos di konsili. Tidak akan dijadikan kemudian oleh orang Roma di Yunani sebagai kitab suci. Itulah makanya ditolak kitab Barnabas, Injil Filipus. Makanya karena mereka menuliskan versi yang berbeda. Oke, Bang, coba perhatikan lagi. Pakai ayat yang tadi. Ada seorang muda yang pada waktu itu ya hanya memakai kain lenan untuk menutup badannya. Perhatikan, mengikuti dia. Perhatikan katanya, mengikuti dia. Mengikuti dia? Mengikuti oknum yang ditangkap? Siapa? Menurut narasi penulis Yesus. Oke, kalau dia bilang mengikuti Yesus, berarti bukan Yesus dong ya? Logisnya kan gitu, Bang. Pertanyaannya sekarang ini adalah Markus ini siapa? Penulis Markus ini siapa? Kenapa tadi abang pakai ini sebagai sesuatu yang sahih, tapi kemudian abang menentangnya sebagai saya mendudukkan cerita itu adalah cerita yang berpihak kepada konsep tebus dosa menggunakan darah manusia. Anda paham dari situ? Oke, tadi kan di sini dikatakan semua muridnya sudah meninggalkan dia, melarikan diri. Ada seorang pemuda yang juga mengikuti dia. Kan begitu? Siapa itu? Itu ya siapa? Kan? Nggak tahu, nggak ada perkataannya. Cuman sekarang kita deteksi siapa yang menggunakan kain lenan, kan begitu. Oke, Kalau sekiranya apakah itu berarti contoh gini Bang? Oke, apa namanya itu abang tadi sampaikan bahwa itu di perjamuan makan, tadi gitu ya Bang ya. Iya. Oke, kalau seandainya itu, apakah itu berarti semua orang, semua orang yang membuka jubahnya itu otomatis menjadi Yesus? Kan itu sekarang kan itu menjadi sekarang yang ada di Yohanes 13:4 itu hanya Yesus yang menggunakan kain lenan di situ. Oke. Tolong carikan saya selain Yesus yang menggunakan kain lenan. Tapi kan dapat Bang. Tapi coba ini Bang. Bukankah pada saat itu orang-orang Yahudi juga menggunakan kain lenan? Terus kenapa harus diterangkan melepaskan kain lenan kalau bukan itu kode alam bahwa yang lari itu Yesus? Bang, sekarang kalau ada sabar dulu, ketika di kantor polisi ada sesuatu yang terjadi, maka akan ditanya bagaimana ciri-ciri orang yang kabur. Menggunakan kain lenan Pak, ini kain lenannya. Coba cari tahu kemarin itu yang menggunakan kain lenan di situ itu siapa? Yesus Pak. Oke, Bang, seandainya kenapa yang lain yang kita tuduh? Oke, seandainya ada orang bertanya, coba carikan kepadaku orang Kristen yang memakai masker warna hijau dan di situ ada abang. Mungkin nggak abang juga salah satu orang Kristen itu? Dengarkan saya. Itu kalau pernyataan logis yang juga aku balikan ke abang. Dengar dulu. Kalau saya yang memang mau ditangkap, iya kan? Sementara saya ini berdoa kepada Tuhan saya untuk diselamatkan. Kira-kira Tuhan saya diam gak ketika saya ini? Coba Anda baca deh. Ketika Yesus diuji di dalam Matius 4 ada tertulis, apabila engkau ini adalah anak Elohim, maka Elohim akan datang mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis seperti itu? Ketika Yesus diuji oleh iblis, Yesus, buanglah dirimu ke bawah, sebab jika engkau betul adalah anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis? Oke, Bang. Tapi abang tahu nggak kalau pada saat itu juga mereka orang-orang Yahudi menggunakan kain lenan itu gunanya apa Bang? Saya nggak tahu.
Nah, oke, aku kasih tahu. Itu kan di dalam dalam tradisi mereka, itu kan kain sebagai yang menunjukkan bahwa dia adalah pelayan. Jadi bukan satu-satunya pakaian. Oke. Jadi itu berarti semua orang bisa nggak pakai kain lenan itu? Sama seperti tadi. Masker dalam yang berwarna hijau. Masker yang berwarna hijau itu digunakan untuk menunjukkan dia sedang flu atau dia lagi sakit atau apa segala macamnya. Tadi Anda pelayan. Pelayan. Kira-kira di situ yang pelayan yang di situ siapa? Yang pelayan di situ siapa pada saat kejadian itu? Yesus, berarti yang lari Yesus. Tapi apakah berarti cuman hanya Yesus yang ada di situ, Bang? Gini. Kalau kita mau cari yang kayak begitu, saudaraku, untuk menentukan bukan Yesus, Anda katakan aja bukan Yesus, sudah selesai. Itu kan berarti Yesus yang disalib, itu kan sudah. berarti begini. Ya, Bang. Udah. Kesimpulannya Itu kan bukan berarti Yesus sama yang dengan disalib. Pernyataan logisku tadi bahwa setiap orang yang memakai masker warna hijau sedang sakit. Apakah itu berarti semua orang yang pakai masker hijau menjadi sakit, Bang? Hanya seorang yang menggunakan kain lenan, jangan Anda semua orang. Hanya satu orang yang lari menggunakan kain lenan, dan Bang itu Zuma. terindikasi Yesus. Sekarang begini, Bang, kita masuk ke dalam pencobaan Bentar dong, iblis. Ini terakhir, pencobaan iblis. Bentar Jika dong, engkau anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Elohim akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya. Ada nggak itu tertulis nubuatannya untuk Yesus? Ada. Di mana itu tertulis? Mazmur 91, nomor 8, 10, 11, 12 sampai ke nomor 16. Terus kenapa Anda menginginkan Yesus mati kalau ada nubuatannya Tuhan akan datang menyelamatkan dia? Itu setengah-setengah kali gitu ceritanya, Bang. Karena pengguna Astagfirullahaladzim ya Allah. Tunggu. Bang Jom, tadi Abang sudah nyenggol Markus 14, 51, 52 sama Yohanes 13 ayat 4 sampai 5, Bang Jom ya. Ya. Abang juga mengkorelasikan tentang kain lenan itu ya kan. Tapi tentang konteks keadaan setelah saya baca secara keseluruhan itu kayak beda kejadian, Bang. Sementara di Markus itu tentang penangkapan Yesus di Getsemani. Sementara Yohanes 13 yang Abang kutip tadi untuk mematchkannya adalah itu konteksnya perjamuan terakhir sebelum penyaliban, Bang. Iya kan, memang tidak mungkin setelah penyaliban, saudaraku. Memang keadaan itu sudah detik-detik penyaliban, itu perjamuan terakhir kan udah aku bilang. Oke. Tapi menurut Abang Juma, apakah satu orang saja yang menggunakan itu? Kalau lebih silakan, tapi mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Silakan. Dalam budaya Yunani itu tadi sudah aku bilang ya, Bang ya. Kalau bicara begitu tidak perlu tertulis di Bible. Kalau cuman mengada-ngada nggak perlu bicara tertulis di Bible. Ini tradisi Yahudi, jangan Yunani. Tradisi Yahudi ketika mereka mau upacara hari kebesaran mereka menggunakan sudah ceritakan aja kayak begitu. Nah sekarang saya simpulkan kalau menurut saudara yang disalib itu adalah Yesus, silakan, itu iman saudara. Ya, terima kasih, Bang. Dan itu yang kami percaya. Saya kan tidak maksa, tapi tolong sabar dulu. Tapi tolong saudara rubah Keluaran 23 nomor 7 itu, rubah itu. Anda harus merubahnya. Sabar, saya baca dulu, Bang Juma. Iya, silakan. Anda rubah besok. Tanyakan ke lembaga Bible, rubah dalil itu. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Oke, tadi kita sudah baca. Baik, kalau itu pesan Bang Juma Keluaran 23 berubah. Suruh rubah. Nah, saya juga berhak untuk memberikan pesan kepada Bang Zuma bahwa arti daripada teks yang Abang mengerti tentu bukan seperti itu yang Kristen percayai. That's it dong. Silakan. Iya memang. Silakan. That's right. Tapi pertanyaan muncul untuk kita berdua. Yes, apa tuh? Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah nubuatan itu terjadi? Terjadi. Apakah ada penggenapannya? Terjadi. Tolong tunjukkan orang banyak yang memakai nama Yesus di atas muka bumi ini. Orang Yahudi, orang Islam,
atau orang Kristen? Sekian. Anda jawab, nanti besok kita ketemu lagi. Di sini saya sudah mau sahur, saudara. Baik, saya respect Bang Zuma mau jalan puasa Bang ya. Mau Iya, buka. saya Baik. ingin sahur. Di sini sudah hampir Ya. pukul 4. Bang Zuma thank you ya. Terima kasih. Buat pelajarannya. Sama-sama. Respect Ya. Bang. Gak ada kebencian di antara kita, respect banget. Sama-sama. Bang Juma, thank you banget buat itu diskusi hari ini. Oke, Semoga thank you. besok juga ada kesempatan untuk kita bisa diskusi lagi ya Bang ya. Baik. Oke, makasih. Terima kasih Bang Juma Makasih, ya. saudara-saudara. Ya, thank you. Sama-sama. Selamat sahur Thank ya you. Bang ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Dinda Ardiansa masih monitor. Lagi sahur. Dinda Ardiansa. Oke. Baik, saudara saya turunkan ya. Kita Baik, mau oke. rehat dulu ya. Thank you Makasih banget, banyak Bang sudah Zuma. sama-sama. Oke. Oke, gini aja lah. Apa itu? Jangan sampai ganggu Bang Suma sahurnya. Nah, besok Oke. aja. Nah, baru sibuk ya. Siap. Oke, makasih Ya. saudara, makasih. Thank you ya. Ya. Dinda Ardiansa monitor. Kita turunkan ya, Dek. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih udah menemani kita sampai 6 jam. Wah, kurang lebih 6 jam ini. Kita sama-sama membahas tentang materi kita. Materi terkait dengan siapa yang menyalibkan, siapa yang kemudian mengajarkan orang-orang Kristen ini, orang-orang Kristen ini melakukan hal-hal seperti yang mereka lakoni sekarang. Menyembah Yesus, ke gereja, Natalan, makan babi, tidak bersunat, bla 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 dan seterusnya. Dan beberapa pendebat dari tadi itu tidak sanggup memberikan data. Bahkan yang terakhir, anak-anak yang tadi nih, adik-adik yang saya rasa mereka orang-orang hebat ya. Mereka mau belajar, tetapi kalau dia sedikit lepaskan doktrin dan dogma, insya Allah dia akan keluar dari lingkaran mereka yang ada sekarang. Nah, kita masih mencari siapa sebenarnya yang mengajarkan mereka. Karena mereka sendiri mengatakan, yang 2 orang tadi kan sudah jelas mengatakan bahwa tidak, Yesus tidak mengajarkan itu. Berarti ada oknum lain yang mengajarkan hal yang menjadi perintah kepada mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, ternyata Yesus tidak pernah memerintahkan itu. Berarti oknum ini masih kita cari siapa dia. Begitu teman-teman sekalian. Karena di sini waktunya sudah sahur. Saya pamit dulu. Insya Allah besok menjelang sekitar pukul 9.10 waktu Makassar pagi, hari Sabat ya, kita ketemu lagi ya seperti biasa. Aktivitas saya habis ini saya sahur. Setelah sahur sholat subuh saya tidur sejenak. Biasa jam 8 udah mulai bangun, jam 9 paling lambat persiapan untuk kita diskusi lagi. Setelah itu enggak tidur sampai pukul sekian. Jadi selama bulan puasa tidur paling lama 3 jam per hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya ya teman-teman sekalian. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas atensinya. Bersama dengan saya hampir 7 jam ya, 6 jam setengah lah. Dan yang telah memberikan gift, bentuk wujud perhatian, dukungan ya, saya doakan kiranya Allah melimpahkan rahmatnya, berkahnya, rezekinya semakin bertambah, doanya diijabah oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, dan yang terpenting semua yang dicita-citakan itu bisa diijabah oleh Allah ya. Yang sakit disembuhkan, yang ada masalah ekonomi diberi solusi yang terbaik yang dari Allah SWT, dan yang pasti kita tetap berada dalam iman kita yang istiqomah dalam Islam. Terima kasih ya semuanya, dan ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya. Saya bikin judul YouTube dulu ya teman-teman, sambil ini tunggu.
Saya kira cukup. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup pertemuan kita pada subuh hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, baik yang ada di YouTube. Masya Allah, luar biasa teman-teman di YouTube. Anda semuanya sehat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Cuman sebelum kita tutup, ada sesuatu yang ingin saya bisikkan nih. Tapi jangan sampai bocor. Tahu nggak tadi? Pertama buka, ada Tarsan Kota naik. Tarsan Kota udah modern. Manggil Yesus dengan panggilan Papi Yesus katanya. Tarsan manggil Papi Yesus. Apa enggak? Gimana gitu? Papi Yesus. Bahkan anehnya teman-teman, dia memanggil Yesus ini sebagai Papi, dan dia mengaku juga sebagai Tuhan. Aku kan tanya, jadi Anda juga adalah Tuhan? Oh iya, saya kan anaknya Papi. Gitu. Hah? Anaknya Papi? Waduh, kalau Anda anaknya Papi dan Papi adalah Tuhan, thank you. Berarti dia juga adalah Tuhan. Oh iya, kami orang-orang Kristen ini juga adalah Tuhan. Mati balik. Masya Allah, luar biasa. Saya curiga ini ajaran bom-bom ini. Jangan-jangan pada saat bom-bom bersin dia keluar nih. Masa dia katakan bahwa Papi Yesus, Papi Yesus, kami ini adalah anak-anak Papi Yesus. Ya Allah ya Karim. Kira-kira teman-teman, dia panggil apa si Maria ini? Hah? Papi Yesus. Oma Maria. Benar nggak? Oma Maria, betul nggak? Iya. Terus bapak tirinya dipanggil Opa. Wow. Ada Opa Maria. Terbalik. Oma Maria dan ada Opa Yusuf. Dan Papi Yesus sempat mati. Papi Yesus sempat mati, sempat digantung, tapi Papi Yesus bangkit kembali. Si Tarsan memang betul-betul luar biasa. Apa enggak ini ya? Apa enggak menggelikan ya yang kayak gitu-gitu teman-teman? Menggelikan bukan? Kira-kira yang kayak gini nih, waduh, gimana ya? Kalau agamanya sampai bebas. Belum lagi ada dulu yang mengatakan Kakanda Yesus. Nanti Kakanda Yesus ketika di surga memanggil Maria ibunya dengan Adinda Maria. Maria yang melahirkan Yesus akan memanggil Kakanda kepada anaknya Yesus. Benar-benar lah teman-teman ya. Aduh, parah. Nanti lama-lama kalau dia itu jalan-jalan ke Medan sana, dibilangnya opung. Apa bahasa Bataknya kalau bapak? Bahasa Bapak itu apa? Ada yang tahu nggak? Bapak opung ya? Opung Yesus dong. Kita nggak cerita yang lain ya, kita cerita tamu kita yang tadi ya, yang pertama yang manggil Yesus Papi Yesus itu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke. Panggil Teta itu kita orang Bugis Makassar panggil Teta Yesus. Oke teman-teman sekalian, saya rasa itu intermezzo ya, bahwa ternyata di Kristen itu banyak yang unik, khususnya yang tadi sahabatku Bang Bade barakallahu fiik. Ternyata bahwasanya di Kristen memang ada keunikan di situ. Mereka memanggil Papi Yesus, Kakanda Yesus, Adinda Maria dan seterusnya. Ya Allah, lucu-lucu. Besok kita jumpa lagi teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, pelihara diri kita dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak salawat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid.
salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya. Masya Allah. Oh ya, satu lagi. Anak-anak Papi Yesus yang ada di bawah, terima kasih ya udah menyertai kami di sini ya. Mudah-mudahan kalian sehat. Ajak lagi